tunggu ya teman-teman ya. Bentar lagi kita mulai nih. Bentar lagi kita mulai labnya ya. Buat teman-teman yang ada di TikTok maupun di YouTube, jangan lupa di tap-tap layar, di share-share ya, biar komalnya kuat sebelum perdiskusian dimulai. Bentar ya, saya mau lab di akun saya nih. Ayo digaspol dulu tab-tab layarnya guys, biar komalnya kuat dulu. Salah. Makasih banyak yang sudah tap-tap layar, yang sudah share-share gift, dan semuanya ya. Semoga kalian semuanya sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 23 buka ya. Opening. Oke, buat teman-teman yang ada di pengamat debat lintas agama 2, selamat datang di lab kali ini. Kita akan membongkar semua aib-aib dari pihak mereka ya, termasuk Pak Bom Bom dan Rudy Yohanes. Untuk moderator saya persilakan ke Bang Handi. Halo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami di sini di forum debat lintas agama. Malam hari ini kita bahas perkembangan kasus per kasus, lapor per lapor, sekaligus kita sampaikan kegiatan api sumut bekerja sama dengan tim. Alhamdulillah sudah berhasil membebaskan, mengambil adik Nada bertemu dengan ibunya. Nanti akan kita sampaikan video pendeknya ya. Yang pertama mengenai kasus atau bukan kasus ya, perkembangan pengacara Rudy Simamora atau Rudy Simamora mengajukan pra peradilan per hari ini. Terhubung karena Kapolrestabes Medan tidak datang, akhirnya sidang peradilan ditunda pekan depan. Itu biasa itu. Sering memang kalau pertama itu biasa. Itu juga sesuai prosedur kok. Jadi tidak ada melanggar hukum di sini. Tapi ada videonya itu ada ricuh, nggak tahu apa, nanti kita saksikan ricuh kenapa sidang peradilan itu. Yang kedua mengenai Agatha, terus Lina Wijaya dan si Topik, tentu akan teman-teman harus update sampai di mana begitu ya. Untuk saudara muslim yang dilapor juga udah ready kok. Katanya Mbak Nora dilapor ya, si Uni dilapor ya, si lapor saja gitu ya. Bagaimana Kang, kita lihat dulu videonya. Kang udah ada sama Kang. Ricu apa sih di peradilan itu, ada apa kira-kira ya teman-teman? Bentar ya, saya iniin dulu. Saya siapkan dulu. Ini ada yang mau naik, siapa ini? Moderator tolong disortir dulu ya, moderator ya. Ih, belum jadi moderator saya di sini, Akang. Udah, ya ampun, ini Pengelolaan tamu nggak bisa saya lihat siapa yang mau naik. masa sih? Kelola akses moderator. Udah semua. Coba dicek yang benar.
Nggak ada di sini, cuman pengaturan status live. Coba turun dulu terus naik lagi coba. Oke, Udah, pokoknya semua udah. turunkan. Pengen digendong turun juga, ampun nih. Bentar ya teman-teman ya, sabar ya. Kita spill dulu. Oke. Aduh, bentar. Coba moderator tolong dong dibantu ya. Nggak ada. Nggak bisa, Kang. Nggak ada. Padahal udah loh. Tuh tulisannya juga moderator. Udah loh padahal. Udah semua loh. Kenapa ya? Bentar ya. Sabar ya teman-teman. Bisa nggak? Coba cek bisa nggak? Woi, Nggak ubah pengaturan status live, nggak bisa. aneh ya. Bentar deh, saya puterin dulu video ya. Turun dulu Oke, baru putar naik aja. lagi. Iya, harus keluar dulu kayaknya. Udah turun tadi. Pokoknya udah aja. Lanjut aja dulu, lanjut. Sabar ya teman-teman yang di YouTube maupun di TikTok. Nah ini kericuhannya ya guys. Kita besarin dulu ya suaranya. Nah, kenceng. Oke. Tadi abang barusan bilang dalam SB kita mau main loh. Jangan iya. Mau apa? Iya. Tadi ada yang apa? Abang itu. Masalah Weh, bentar. Medan kayak lawak-lawak kawan di SMP tanggal 4 ternyata dibantah di tanggal 4 diundur tanggal 11 ada apa? Nah ini ternyata sidang si Rudi Simamora atau si anak Batak diundur guys sampai tanggal 11. Seharusnya sidangnya itu dimulainya itu hari ini ya, tanggal 4 harusnya. Lihat video yang ku bagi tuh. Ternyata diundur sampai tanggal 11 katanya teman-teman. Gitu Bang Handi, silakan lanjut. Bang Hadi, lihat video yang ku bagi deh. Kirim, dibuka aja nanti Bunda Ramba. Video apa tuh? Itu kenapa ditunda? Coba. Iya. Jadi pra-peradilan itu adalah permohonan dari tersangka Rudi Simamora diwakili oleh penasihat hukumnya. Itu hak semua warga negara. Di situ tidak menyinggung materinya, tapi proses penangkapannya, bagaimana kenapa dia ditersangkakan itu. Tapi karena ditunda, pihak penyidiknya mungkin belum siap, ya itu wajar, biasanya memang ditunda seminggu ke depan, nggak ada masalah sebenarnya. Terus kemudian ada sedikit protes oleh saudara-saudara kita sebagai pengacaranya Rudi Simamora. Itu wajar juga, semua orang punya hak untuk berbicara. Jadi belum sidang, masih menunggu sidang berikutnya. Jadi pra-peradilan. Apa yang di pra-peradilan itu artinya memprotes surat penangkapan keada, terus kenapa ditersangkakan dan seterusnya. Belum membahas tentang bagaimana kalau berisik naik tidak di mute, itu nggak membahas itu.
si Lalula ini gitu. Itu ya teman-teman. Jadi karena saya baca di salah satu berita kabar daerah.com, diberi judul nih, Kapolres Tabes Medan mangkir sidang pra peradilan kasus Rudi Simamora, akhirnya ditunda pekan depan. Itu kira-kira judulnya. Itu teman-teman, untuk Rudi Simamora yang menunggu sidang pra peradilan minggu depan. Apa itu pra peradilan? Ya, tentu dengan harapan pengacara dan harapan Rudi Simamora supaya dicabut status tersangkanya, akhirnya bisa bebas. Tapi kalau pra peradilannya ditolak, akhirnya masuk ke pengadilan pembuktian. Lanjut P21 kejaksaan bawa ke pengadilan. Nah, di situ baru membahas materi. Itu ya. Saya juga sih bukan ahli hukum, tapi ngerti-ngerti dikit lah kayak begitu-begitu kan. Itu kira-kira teman-teman. Jadi hak pengacara juga meminta kenapa belum siap. Tapi pihak Polresta Medan juga punya alasan karena masih diberi waktu. Gitu ya. Satu pekan. Ya kita lihat nunggu pekan kedepannya hasil pra peradilannya seperti apa. Dulu juga si KC begitu. Pra peradilannya kalau nggak salah minggu pertama ditunda, minggu kedepannya baru dimulai. Tapi pra peradilan si KC dulu itu ditolak, kayaknya masuk ke materi persidangan. Nah, terus divonis 10 tahun penjara, terus kemudian banding 6 tahun untuk si KC gitu. Dulu waktu Rudi Simamora pertama kalau nggak salah nggak pernah peradilan, langsung ke persidangan divonis 1 tahun. Jadi menurut bahasa baiknya Rudi Simamora ini adalah residivis karena sudah pernah divonis 1 tahun yang lalu. Ya kita sih sebagai orang yang mungkin ya ada pertimbangan hakim juga di sana dan seterusnya. Ini apa? Ini silakan diterangkan foto apa ini? Ini foto kumpulan para munapikun ya, kafir munapikun nih. Ini ada si Cebol, duh agak lemak, HP-nya butut anjir. Ya itu Ini- bajunya udah berapa hari dipakai. Iya, nggak ganti-ganti nih bajunya nih. Kok jadi Kesian. ini? Nah, si Lina Wijaya, si Dosma, ya. Jadi mereka ini sedang kumpul di Sumatera Utara, di Sumut, ya. Ini si manusia setengah tiang nih, si Cebol, bajunya nggak ganti-ganti guys. HP-nya butut, belegug si HP teh. Yang beli halus aja. Nah gitu Bang Andi, Sudah. mereka lagi kumpul. Hidup sudah susah, cari masalah lagi. Tapi gini loh ya, Padahal dia mau ngumpul di mana itu hak dia. Dia mau makan di mana itu hak mereka. Si Lina Wijaya masih Topi kan memang kalau nggak salah dari awal dia adalah saksi kan. Si Topik saksi, si Lina Wijaya mau jadi saksi juga. Ya kedua saksi ini juga kan terlapor juga. Ya tidak ada masalah ya sepanjang nggak melalui prosedur hukum gitu ya. No problem lah, ikuti aja. Jadi jangan panik, santai, tidak usah berlebihan membela diri di media sosial misalnya gitu loh. Kadang-kadang ini orang menganggap media sosial itu adalah pengadilan, tempat membela diri. Netizen itu pada cerdas semua. Jadi nggak usah membela diri, nanti semakin mengaburkan masalah, bukan memperjelas masalah. Karena di media sosial itu bukan tempatnya membahas materi pelaporan. Ya biasa aja begitu. Dunia ini nggak kiamat kok. Gitu lah. Ikuti aja prosedurnya. Jadi netizen bisa menilai siapa sih yang lebay, siapa sih yang pansos. Terlalu berlebihan, dikit-dikit diupload gitu. Itu kemarin ada yang lucu Bang Andi. Ini Apa si Cebol ini masuk ke pos Kamling ya, ke pos Ormas. Dibuka sendalnya kayak masuk ke masjid. Dibuka sendalnya. Nah, habis gitu apa coba di sana? Dia suntangan sama kafir. Astagfirullahaladzim. Ini si munafikun satu ini
Otaknya disimpan di mana si cebol satu ini nih? Kan hidupnya dibiayai oleh si kafir. Kayak masuk masjid sendalnya dibuka weh. Dia dari kafir. Ini loh, si Topi ini kan si Topi ini kan Wonde, so tinggalnya di seputaran kelapa sawit. Ya mungkin baru melihat yang namanya keramik kali licin, ya dibuka lah. Ya itulah menunjukkan dia hormat kali sama orang-orangnya. Ya biasalah. Ya kita bisa menilai lah bahwa dalam hal dia itu merendahkan diri kepada yang tidak seiman, tapi menyombongkan diri kepada orang yang seiman. Seperti Bang Juma diserang habis-habisan, api minta dibubarkan, terus kemudian memfitnah Bang Juma bahwa Bang Juma yang memerintahkan dia untuk menginjak Bible gitu ya. Nah, tapi di sisi lain ketemu sama orang yang berbeda akidah kok hormatnya lebay banget gitu. Nah netizen bisa menilai lah, ini orang konsisten gak sih? Nah, gitu ya, ya nilai aja sendiri. Artinya ini orang ya ada munahnya lah, munah banget gitu ya. Apa coba yang lu ingin capai? Kenapa selama ini kau nggak suka dengan api, apalagi Banyuma tiap hari kau gosip dulu? Saking panasnya suasana itu sampai istri Banyuma almarhum masih difitnah. Ini orang sudah keterlaluan. Tapi ya, Bro Dosma ini kok orang nggak menilai latar belakang seseorang dijadikan saksi. Nah ini juga menjadi pertanyaan. Ya mungkin ada pertimbangan lain ya, monggo saja, kan nggak ada sih yang melarang. Tapi yang jelas si topik ini juga ya, Anda boleh baca latar belakangnya seperti apa. Saya sebagai Humas Sapi mengumumkan bahwa si topik tidak pernah bergabung menjadi anggota Apologet Islam Indonesia. Waktu itu pertama-tama kita rame-ramenya dia minta sendiri, tolong dong ke komal saya biar komal saya juga rame. Saya rasa Banyuma pernah ke sana. Akhirnya penontonnya banyak. Di balik layar juga pernah minta bantuan, dibantu begitu. Karena mungkin mentok, karena biasanya kalau kita membantu seseorang itu tidak memberikan ikan selamanya, tapi diberi kail dan pancing biar sendirilah yang mencari ikan. Nah, tapi dia berubah drastis haluannya, ya monggo, hak Anda itu. Bermanuver sendiri, jalan sendiri, bersolo karir dengan baju-baju setelan-setelan putih, terus ada selempang merah kan gitu ya, rambutnya dipanjangin, bewoknya semakin jadi, terus kemudian kebablasan, mengakui kesalahannya, menginjak Bible. Itu kan hal-hal yang paling sangat dihindari dalam bermedia sosial. Kenapa ya? Aktivitasmu, kelakuanmu, mulutmu itu adalah harimaumu sendiri. Terakhir waktu mau berangkat ke Medan, dia membuat statement minta maaf. Ya baguslah, minta maaf, mengakui artinya mengakui kesalahan. Kalau sudah mengakui kesalahan, ya agak mudah nanti itu penyidik orangnya sendiri udah mengakui kesalahannya. Jadi tidak perlu ditanya panjang-panjang. Apakah penyidik memasukkan ini nanti pasal penistaan agama atau tidak? Kita tunggu saja. Nah, penyidik itu nggak boleh diintervensi. Kita menunggu saja. Ya semoga transparan dalam pelaporannya dia ini di dua Polda, Polda Riau dan Polda Sumut itu sendiri. Jadi si logika ini adalah saksi dengan kasus lain. Ini adalah di Polda yang sama dengan kasus terus lain. Terlapor juga karena berisik lagi, terlapor juga di Polda yang sama. Nah kita nanti lihat bagaimana nanti perkembangannya mengenai kasus ini. Semoga saja tidak ada yang mengintervensi, tidak ada pesan memesan. Terus kita pantau saja. Kita sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum, nah, tidak boleh berlebihan dalam memberikan argumentasi. Itu sih teman-teman ya, harus sabar. Intinya pada hari ini tadi pra peradilan Rudi Simamora ditunda. Kita tunggu minggu depan. Oke teman-teman, silakan yang lain. Saya mau ngopi dulu, campur
Kopi campur apa ya enak ya? Gula aja deh, sama susu. Lanjut. Gula aja nanti ini. Host, Kita sapa APM. Host, aku tanya, host. APM ini apa? Host. Panjangan ya APM. Iya Bang Gurasan. Itu tadi ngomong si Cebol itu siapa? Si Logika. Cebol. Siapa? Si Logika. Oh, Cebol. Aduh, kalau gitu saya panggil Cebol nggak apa-apa nggak ya? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, bagus itu, keren, mantap itu. Oh iya. Ya lanjut udah. APM, selamat malam. Kristen Muslim. Kedua lagi yang kedua ya. Yang kedua Agatha. Yang kedua ya. Aduh, APM-nya kenapa sih? Assalamualaikum. Noise APM, suaranya noise, boy. Mohon maaf, suaranya noise, Bang. Dibetulin dulu sinyalnya, berbalik bang. Coba kalau Agatha yang ada yang bisa ditampilkan waktu dia minta maaf. Nggak apa-apa lah yang dulu seperti apa. Kita bisa bahas dia. Nangis. Ya, bisa Bunda Rahma share screen. Ya ini. Iya, silakan. Air mata buaya itu. Ya, awas, tapi hati-hati Bunda Rahma, gigi si Agatha jangan sampai nampak soalnya pasti kena copyright di YouTube. Gigi. Gata tuh yang mukanya kayak nenek itu bang. Aku nih perasaannya itu, betul lah? Iya. Peot pipinya gitu, kempot, betul ya? Lanjut. Ya, teman-teman, bantu terus, gaspol terus tab layarnya teman-teman. Biar akunnya, biar channelnya Bunda Rahma kok bagus. tidur? Katanya mau buka share screen. Punya video si Agatha itu minta maaf nangis. Mana udah? Dulu bang, aku cari. Tampilin aja baru kita kasih komentar. Anu loh. Ya untuk teman-teman yang baru bergabung jangan lupa tap-tap ya. Termasuk juga di YouTube. Jangan lupa like, share dan subscribe, bunyikan lonceng notifikasi. Kalau sekiranya ada bisa bertransaksi lewat digital yang nonton di YouTube, Anda bisa memanfaatkan logo dolar itu loh. Situ ada bisa super chat dan super sticker, super chat dan super sticker. Ambil aja yang paling rendah begitu. Biar RPM-nya juga naik ya, teman-teman ya. Bantu biar RPM-nya juga naik. Bayanti ke YouTube dong, super stikernya. Ya, kalau kita banyak kadang tetapi teman-teman sebenarnya gue mau minta maaf sama semua, terutama teman-teman apologet ya. Kalau kita banyak kadang berselisih paham, beda pendapat, beda pandangan, gue minta maaf tulus dari hati gue. Dan gue memang mau mohon undur diri. Dan Ya itu yang lama. Aduh. dan memang gue nggak bisa untuk ini, dan memang gue nggak cocok untuk ini semua. Dan buat teman-teman Islam juga semuanya, gue minta maaf kalau banyak salah-salah, dan gue sering Enggak, kamu cuma butuh istirahat. Enggak apa-apa. Istirahat aja dulu 1-2 bulan, 3 bulan istirahat ya. Iya, gua tahu mulut gua itu harimau gua, dan gua sadar itu, dan gua menyadari dosa-dosa gua banyak. Ya, gua minta maaf semuanya sama semua yang merasa tersakiti sama perkataan dan perbuatan saya, mau sengaja mau nggak sengaja. Saya Kalau lo nggak semangat, kita juga nggak semangat. pasang semuanya, Bray, semua, halo, siapa aja, gua minta maaf.
Stop ya dulu ya. Ebinya Agatha. Entar dulu ya, tolong ya. Jadi untuk teman-teman di bawah, ya kalau nggak mau menonton ini, ya sudah, tinggalkan room ini toh. Kita nggak dipaksa juga nonton. Kalau ini video lama, kan kita juga udah tahu ini video lama. Udah tahu semua kita, nggak usah dikasih tahu dan nggak usah ditonton kalau nggak suka kan gitu. Nah, kenapa ini diputar kembali? Intinya adalah, nah ini harus Anda pahami. Ternyata ini orang kelakuannya memang munafik. Suka ngeprank gitu. Minta maaf menangis. Mau mengundurkan diri. Tidak akan melakukan hal yang sama. Tapi beberapa hari, minggu, bulan kemudian, dia mulai aktif lagi, lebih berbahaya, lebih agresif dari sebelumnya. Artinya adalah, orang seperti ini minta maaf, jangan dipercaya. Karena minta maaf hanya di mulut saja, sesudah itu menyusun strategi untuk lebih akrobatik lagi. Artinya lagi, ini air mata radiator. Bukan lagi air mata buaya, air mata radiator panas gitu, mendidih gitu. Kalau ada radiator panas, dibuka kap mesin itu kan nyejiprak kemana-mana ya gitu. Itu maksudnya diputer. Jadi jangan sampai udah dengar video, Anda lebih mengkomentar pintar di bawah. Dengerin dulu apa maksudnya, oke? Itu maksudnya kita puter. Bukanlah ogah-ogahan di sini. Sekali lagi diulang, yang kenapa diputar video lama itu artinya orang ini memang kerjaannya tidak konsisten gitu loh. Lain di mulut, lain di hati. Ternyata setelah minta maaf ya lebih berbuat lebih anarkis lagi. Tapi untuk itu bisa nanti dijadikan juga bahan dalam hal bahwa ini orang udah pernah minta maaf tapi berbuat lagi, jadi lebih menguatkan. Artinya minta maafnya cuma main-main, ternyata lebih menghina menista agama lagi. Akhirnya apa sekarang? Udah dilaporkan, LP-nya di mana-mana, ya tinggal menunggu panggilan lagi. Menurut informasi, ada yang mengatakan dia rencana kabur ke luar negeri, ada yang mengatakan dia kooperatif. Sampai saat ini juga belum ada statement siapa kuasa hukumnya. Itu kira-kira teman-teman kenapa kita putar lagi. Jadi kalau video sedang berjalan, ya santai aja dulu mendengarkan. Jangan sambil komentar. Kira-kira gitu Akang, silakan. Ya, kemarin juga ada info bahwa dia sekarang dilindungi oleh grupnya Astaga ya. Astaga itu si BAB Papa Jahat itu dilindungi sama grup Astaga ya. Berada di sana bersama si Fatimah Sakdia ya. Itu kemarin si BAB itu keceplosan ya bilang gitu. Dia sekarang lagi dilindungi oleh grupnya Astaga, tapi entahlah ya. Mudah-mudahan benar ada di situ ya, biar cepat keciduknya semua tuh. Satu barisan langsung keciduk semuanya ya. Itu Bunda Nora tadi mau bicara apa Bunda Nora? Iya, aku menunjukkan wajah sebenarnya aslinya ya, bukan di apa. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Standby. Tapi Bang Forum ada ini selamat. Ini Ya, siapa yang menyelamatkan dia? sebentar. Bisa nggak Pak sebentar, Nasution Abang. bentar lu gantian ya. Ini namanya kan Afrida Magdalena Lumban Gaul. Nah, ini apanya ya? Siapa namanya lengkapnya saya nggak tahu. Afrida Magdalena Lumban Gaul. Dia orang Batak asli. Oh, Jadi dia bukan Magdalena. seorang apa? Bukan seorang Islam baru, bukan seorang masuk namanya itu? Nah, Lumbal apa? Lumban Gaul. Lumban Gaul. Ya, ini wajah aslinya nih. Nih. Baru nih. Kedua ya. Nih dia. Ini keluarganya semua nih. Oke, Ini cukup. dia nih. Oke. Dah. Nah, dan juga nanti spill wajah asli dia. Silakan Oke, Pak. lanjut. Ya, Pak Nasution mau bicara tadi, silakan Bang. Pak Nasution, silakan Bang.
Enggak ada. Hanya apa aja, canda aja. Kan ada juru selamat. Saya dengar-dengar tadi dia minta penyelamatan dari siapa? Kan ada juru selamat. Iya ya bang. Waduh, nggak usah dibawa ke sana lah bang. Ya sekarang Nah gini ini nih, ya. saya spill Kesana, wajah, ya. Oh, iya, iya. wajah asli sih. Kebetulan ini ada di laptop. Ini wajah asli. Aduh. Ini wajah asli si Agatha nih. Nih ya, nih lihat nih aslinya nih, tanpa filter. Lihat teman-teman. Ini wajah asli si Agatha ya. Saya kalau lihat orang kayak gini kayak gatal ya. Aduh, apa ya? Nggak ini ya, lihatnya ini. Aduh, kok ada yang mukanya kayak gini. Tuh. Oke. Jadi kalau soal melindungi itu masih status sekarang, siapa aja boleh menolong orang, mau dimanapun dia. Mungkin dia meninggalkan tempat tinggalnya karena mungkin masa paranoid, ketakutan, ya mungkin dia berpindah tempat, ya ke temannya boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Temannya itu ya bagus lah menolongin dia, daripada di tempat dia kan nanti cuman gelas tetangga yang jatuh, dia pikir siapa yang ketok pintu kan gitu. Masih takut lah orang yang dilaporin kok. Tapi kalau sudah menjadi tersangka, terus ada yang melindungi tersangka ini, apalagi udah status DPO, ada yang menyembunyikannya, ya dia juga akan terjerat hukum. Tapi kalau masih statusnya belum tersangka, masih terlapor, ya bukan melindungi tapi menolong dia. Itu loh, jadi bedakan arti melindungi itu. Saya ulang ya, kalau sudah status tersangka, dipanggil 1, 2, 3 kali, terus menjadi DPO, terus ketahuan siapa yang menyembunyikan dia, nah itu yang menyembunyikan dia juga termasuk kena pidana. Seperti si Saifuddin Ibrahim kemarin, siapa yang membawa kabur ke luar negeri, sebenarnya juga kalau si Udin bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, ya semua orang-orang yang terlibat kasus pelarian dia juga ya mestinya dimintai pertanggungjawaban juga. Tapi kalau masih status terlapor ya nggak apa-apa, tidak ada pidananya di sana teman-teman. Jadi berkomentar ya pelet-pelet aja, santai begitu. Kita jangan lebay banget gitu. Ya, yang paling parah adalah si Agatha ini minta maaf, nangis-nangis zaman dulu ya. Kalau nggak salah di video lain dia menyebut nama Banjuma juga ya. Kalau nggak salah ada videonya itu. Minta maaf ke seluruh apologet. Kalau nggak salah yang pernah menyebut nama Banjuma juga. Alfrida Magdalena Lumban Gaul gitu ya. Yang paling parah sesudah ini, wah dia lebih bermanuver menjadi misionaris kayak Lina Wijaya. Pernah mengatakan bahwa saya sama ibu ada perempuan muslimah itu membohongi saya 17 tahun menjadi muslim. Ada kan videonya itu ya? Ada ya teman-teman, ada ya. Ada. Nah, jadi permintaan maaf zaman dulu itu hanya di mulut saja. Habis itu malah dia lebih banyak berbohong, menista gitu loh. Itu maksudnya diputar video lama itu teman-teman. Itu sih dari saya. Semoga kita semua ini harus teredukasi hukum. Jangan berlebihan, jangan berkomentar kalau nggak ngerti. Apalagi istilah tangkap. Ya nggak boleh lah kita dikit-dikit tangkap. Sipil nggak boleh nangkap orang. Yang boleh nangkap orang itu polisi. Itu pun prosedurnya jelas gitu loh. Harus ada surat penangkapan. Oke? Jelas? Oke. Baik, silakan yang lain. Aku tambah sedikit komentar boleh ya? Boleh. Oke, jadi gini. Waktu dia minta maaf kemarin tuh, ya betul-betul lah dia minta maaf. Cuman setelah dia minta maaf tuh ndak ada bayaran gitu loh. Ya kan? Macet itu chat gitu loh. Contoh siapa nih? Yang kita tuh lupa saya nama tuh. Pacar si Kian Santang tuh siapa si Yuni. Kan gitu. Macet tuh. Nah gitu. Nah, begitu dia minta maaf, macet. Bilang Agatha di luar negeri itu salah besar katanya. Agatha ada sama orang ini nih katanya ya. Jelas tuh ya Pak Polisi, coba lihat nih wajahnya ya. Kalau Pak Polisi kesulitan nyari Agatha nih, orang ini katanya tahu nih tempatnya Agatha di mana, ada sama dia katanya ya.
dan saya yang bertanggung jawab. Itu sampai buram. Nah, bahkan orang ini menyatakan bahwa siap bertanggung jawab bahwa Agatha akan diselamatkan sama dia. Wah, Nah, siapa udah jelas nih ya. orang ya? Jadi ini keluar dari Kayak mulut si kuat BAB. banget powernya ya, power hukumnya. Aing HP-na buram, butut. Keluar dari mulut si BAB ya, bahwa si Agatha diumpetin sama si BAB ya, yang baru kemarin murtad tuh, yang apa namanya, kalung salibnya itu sebesar gaban ya, mungkin dia nyuri dari pagar orang terus dilas ya, mungkin ya si BAB ini ya. Jadi jelas ya, si BAB ini nanti patut dimintai keterangan ya, karena dia yang ngumpetin si Agatha Balerol aja. Puas ya Balerol. Lanjut Bang Andi. Tapi itu kan pernyataan sebelah, bukan dia yang bicara. Dia yang bicara, si BAB. Video tadi Akang, bukan dia yang ngomong. Si BAB yang ngomong Bang Andi, bahwa si Agatha itu tidak kabur ke luar negeri, melainkan Coba diputar videonya, itu suara siapa? suara si BAB. Bentar ya, Hah? saya putar. Coba diputar lagi videonya. Bukan Akang yang bicara, itu orang yang komentar mengatakan BAB yang melindungi dia, bukan BAB yang ngomong sendiri gitu. BAB yang ngomong sendiri Bang Andi. Nih ya, saya putar balik, perhatikan baik-baik. Kan tahu bahwa Agatha itu ada di luar negeri, salah besar. Agatha ada sama kami. Tuh. Jadi yang bilang Agatha di luar negeri itu salah besar katanya. Agatha ada sama orang ini nih katanya. Oke, ya. cukup. Jelas tuh ya. Benar Pak kan? Polisi, coba lihat Jelas. videonya. Agatha ada sama kami. Tadi pertamanya nggak kedengeran Kang, karena bersamaan ngomong tadi. Oke, ada Agatha sama kami. Berarti dia sama Agatha. Nggak ada masalah kan, dia belum, Agatha kan belum menjadi tersangka. Nah, kedua belum ada panggilan loh. Iya, nanti gini Bang Andi, kalaupun si Agatha udah jadi tersangka, terus ada panggilan, terus si Agathanya ngilang, orang tersebut patut diciduk dan dimintai keterangan, gitu loh maksudnya. Karena dia udah statement, dia ngumpetin si Agatha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman, selamat malam. Salah masuk kayaknya ya saya. Salah masuk. Ini bukan, ini room manusia, ini bukan room binatang. Udah, turun aja, turun. Orang kayak gitu kok dinaikin? Siapa sih itu? Itu yang menghujat ke Islam itu kan udah DPO, ngapain dinaikin? Selina Wijaya. Ngapain lagi di sini? Buat apa naik? Oh dia udah DPO ya Bang? Baru-baru tuh saya lihat ada. Mau jadi misionaris lagi? Siap-siapkan aja lah, kau dipanggil apa gitu, persiapan aja. Di medsos itu bukan tempatnya membenarkan diri, nggak usah. Harus ada prosedur hukum yang berlaku kok. Tapi orang biasanya kalau dilapori itu sudah ada faktor psikologis bahwa merefleksikan diri, apa sih yang gue pernah perbuat, kok gue dilaporin sih. Pasti dia bisa menimbang-nimbang, bener juga ya. Karena ulahku, oh ya saya dilaporkan. Nah itu aja, persiapkan dirimu aja gitu. Nah, apa yang kau ungkapkan dulu itu ya harus berdata. Jangan sampai kayak si KC dulu kan. Semua dia tidak bisa buktikan di pengadilan statement dia. Akhirnya apa? Ya hakim memutuskan ya memang Anda memenuhi unsur penistaan ya, kena ingkrah ya 10 tahun, terus banding ya 6 tahun. Siapkan aja itu. Kemarin kau ngomong apa? Ya, mengenai tentang nabi kami bla bla bla, ya lu siapkan, cari datanya. Sembahan kami Allah Subhanahu wa taala bla bla, lu begini, ya cari datanya di Al-Qur'an. Kalau tentang nabi kami, lu cari datanya di hadis. Bener nggak ada yang omonganmu kayak gitu? Nah, manakala lu nambahin, lu menafsirkan sendiri, ya tamat riwayatmu. Makanya
Lebih baik naik diskusi, bertanya, jangan monolog ngomong sendiri. Kalau monolog ngomong sendiri seakan-akan kau itu lebih pintar daripada ustadz. Aneh kan? Seorang Kristen seperti Silina Wijaya ini lebih mengerti hadis, lebih mengerti Al-Quran daripada ustadz loh. Hebat kan? Seperti si Agatha. Hebat dia menerangkan mengenai Al-Quran, mengenai Allah, mengenai Nabi kita. Hebat dia itu. Sekolah di mana sih? Nah, akibat kau terlalu hebat, akhirnya apa? Akhirnya kamu memenuhi unsur untuk dilaporkan. Makanya jangan terlalu hebat. Kalau Muslim itu kami diskusi, nggak ada monolog kami. Nggak ada monolog. Diskusi gitu loh. Dan semua bisa dipertanggungjawabkan. Datanya ada di Bible Anda. Bisa kok itu. Berbeda dengan sebelah. Bang Andi, maaf. Boleh, saya tampilkan ya. Ini video hujatan si manusia tadi yang naik ya, yang sok-sokan suci, sok si paling kasih. Ternyata mulutnya ini jahanam banget ya. Kita dengarkan dulu. Tapi video ini udah masuk ke Polda masing-masing, termasuk ke Mabes ya. Di sini. Sorry ya teman-teman. Ini lagi mode mahasiswa nih. Mode mahasiswa ini kayak gini nih, gontok-gontokan. Ayo gontok-gontokan. Suka-sukamu Tuhan. 18.30 saya mau kuliah, saya manfaatkan waktu saya nih. Silakan, siapa yang mau taruh derajat sama saya? Ini mulut iblis. Iya, saya punya jawaban seperti itu kok. Dia mau revisi enak aja. Ya, kalau kayak gitu berarti kamu tidak pantas, tidak layak berbincang-bincang dengan saya. Saya sangat eksklusif dan sangat confident dengan iman saya sebagai seorang reform Injili. Jadi you tidak usah utak-atik. I punya doktrin, I punya keyakinan, I punya iman. Ditambah bonus saya ini mantan Islam. Ya, paham kamu? Dia ngaku mantan Islam. Tanya saja. Silakan naik. Nah, silakan naik. Iyalah. Kenapa katanya membulak-balikan? Siapa yang bisa membulak-balikan Yesus? Orang dia adalah Allah itu sendiri, dia adalah Tuhan itu sendiri, the one and only, satu-satunya, no others else. Lalu kenapa si Allah diganti? Si Allah memang pantas diganti karena dia tidak mencerminkan sebagai Allah. Dia tidak pernah bisa mencerminkan bahwa dirinya adalah Allah. Allah itu adalah pencipta, sumber segala kuasa. Saya tanya, di mana kuasanya kalau dia nuzul ke dunia jadi batu bentuk vagina? Nah, ini pengakuan dia, penghujatan dia terhadap Islam seperti itu. Apa dia berkata Allah itu nujul ke dunia jadi batu dan berbentuk sebagai mimpi gitu. Ini yang jadi nanti dia akan masuk ke kerangkeng. Lihat aja ya. Komentar yang lain sebelum saya? Silakan gantian dong. Ya. Silakan Pak Bayu. Kan nggak pantas orang seperti itu naik ke room ini ya. Nina Wijaya bang ya, saya udah 2 kali saya naik ke room itu. Dia kan pertama kali dia mengaku murtadin, jadi saya naik. Saya bilang, Anda mengaku murtadin, saya mau apa yuk? Saya ambil Al-Quran, sampai saya katakan sama dia, kalau kamu bisa baca ini ayat yang saya tunjukkan, saya transferkan ke uang 10 juta. Kalau kamu murtadin, saya katakan pada waktu itu, saya bukakan, nggak mau. Jadi dia ini gimana ya? Memang basicnya ini misionaris, memang basicnya dia. Saya nggak percaya 100% dia itu seorang murtadin, nggak. Itu aja sih bang, lanjut. Oke. Kalau dia mengaku murtadin, saya tambahin dikit Bang Andi. Ya, Dikit aja silakan. saya. Kalau dia mengaku sebagai murtadin itu nggak masalah bagi saya. Tapi hujatan dia barusan, mulutnya seperti itu yang mengatakan Allah itu seperti apa, saya nggak tega ngomongnya. Itu yang jadi amarah kita memuncak. Itu Bang Andi. oke, mau dia mengaku murtadin, Aduh, ini lagi host, coba diam dulu, saya belum selesai.
Oke. Jadi apa ya yang kata pengantar dulu. Iya. Jadi definisi ada itu apa gitu loh, Yos. Kayak orang yang baru Ya, belajar diem debat aja aja. sudah. Loh. Iya, Silakan. diem aja. Jadi yang dikatakan ada itu ya, apakah hanya perkataan ada atau klaim ada atau memang Tuhan itu memang ada dan pernah nampak begitu ya. Dan sekarang kita akan buktikan apa yang ada di dalam Bible orang Kristen, dan kalau boleh teman-teman Muslim buktikan apa yang ada di dalam Quran. Jangan mengambil ayat Alkitab. Buktikan aja apa yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana, setuju teman-teman? Nggak bisa dalam ranah diskusi. Oh, kok nggak bisa sih? Kenapa kamu nggak percaya dengan kitabmu? Kalau kamu bilang nggak bisa. Yang fair itu, Iya, yang fair jadi itu dari supaya dua fair perspektif teman-teman dong. Kalau bicara Alkitab, kalau bicara kitab Ya, suci, supaya supaya adil dari dua perspektif. Karena kan Iya, begini loh. jadi kamu Klaimnya kan kau menerangkan menguasai, dengan Yerusalem. kau menguasai tema, Iya, artinya kau menguasai tema dari perspektif Biblos maupun dari perspektif Quran. Nah, Ustadz Tata sebaliknya, saya akan tanya, apakah dengan tema ini Ustadz Tata menguasai tema tersebut dari dua perspektif? Udah, jangan dulu kejang-kejang. Jadi gini ya teman-teman. Jadi yang namanya diskusi atau debat itu ada yang namanya komparasi, Yos. Tidak bisa diskusi itu hanya berjalan di satu rel. Pasti ada komparasi. Itu yang namanya debat. Lanjut. Bentar. Boleh komparasi, tapi ya terutama kamu jelaskan Tuhanmu yang dalam Al-Quran, jangan kau jelaskan Tuhan dalam Bible, gitu ya. Supaya adil dari dua-dua. Debat, silakan. Bisa nggak? Bisa Iya, nggak? iya. Oke, silakan kau. Siapa yang mau debat? Ustaz Tata, silakan kau perkenalkan Tuhanmu yang dikatakan ada itu di dalam Al-Quran. Silakan. Kau dulu deh. Orang lain yang dilempar gimana sih? Kan saya bernarasi dulu. Saya sudah bernarasi. Silakan Anda. Sekarang giliran Anda gitu loh. Narasinya cuma narasi Anda apa? Belum narasi, ngomong narasi. Coba kau narasikan dulu. Dengar dulu kan narasi saya. Tunjukkan Tuhan Anda di dalam Al-Quran yang dikatakan itu ada. Ya, perkenalkan tunjukkan bukan narasi, itu pertanyaan. Aduh, ini sekolah TK model apa? Narasi gak sama pertanyaan aja bedain. Pinter orang lama. Aduh, kenapa sih Oten bego banget? Tuhanmu siapa gitu kok Ya. apa makhluk kan gitu Makanya dengarkan saya dulu. Makanya Anda terangkan kalau ada Anda bernarasi tentang Tuhan yang dalam Al-Quranmu. Saya nggak bernarasi. Dengar dulu. Iya, Gimana oke. Anda dari tadi potong-potong saya terus sih? Sekarang gini, kita berikan waktu. Yosi, silakan menerangkan apa arti Tuhan menurut ajaran Kristenan dan siapa Tuhan Kristen yang Anda maksud ada. Silakan narasi. Silakan. Oke, jadi saya perkenalkan Tuhan ya. Jadi Tuhan di dalam Kristen itu Tuhan yang nampak dan Tuhan yang nyata. Tuhan di dalam Kristen itu Ayubi, ntar ada telepon nih. Oh, Bang Andi. Halo Bang, kena report tadi Bang, pindah ke Akang Satria satunya, Kian Santang. Udah. Yuk. Kian Santang. Udah berteman kok. Aduh. Dadah, jadi ya rungkat tadi. Parah kan, naik Bang Ayubi sini. Ntar saya ini dulu moderatornya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Bang? Kurang baik, saya dua Santang mana Kian Santang ini? Nggak ada ini kelihatan ini. Aduh. Assalamualaikum Bang Ardi. Waalaikumsalam. Tunggu ya. Tunggu. Aku bergabung dulu. Oke, udah bergabung. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau akun yang ini saya tidak bisa membesarkan diri saya sendiri ya. Ini akun ngaco ini. Jadi masih komentar yang sama tadi ya. Ini kan nggak nyampe tadi tuh.
Jadi untuk teman-teman Muslim, ini memang Silina Wijaya ini semakin tidak terkendali cara berbicara di media sosial. Sudah ada unsur kebencian, berbicara tidak berdata dan menyakiti hati umat Islam. Saya rasa siapapun yang mendengarkan statement dia itu sebagai orang Islam atau Anda Muslim, pasti Anda marah. Pasti dijamin itu, tapi melampiaskan kemarahan itu jangan berlebihan. Harus proses hukum, karena menegakkan hukum tidak boleh melanggar hukum. Oke? Jadi tidak perlu berlebihan lah. Tapi ini kasus harus dikawal terus, harus tuntas sampai ke meja hijau, karena ini menyakiti hati umat Islam. Saya ingin interaktif dulu sama teman-teman di bawah maupun di sini maupun ada di YouTube. Setelah Anda mendengarkan video tadi Lina Wijaya itu, sebagai umat Islam, apakah Anda A. marah, B. biasa-biasa saja? Silakan interaktif. Marah atau biasa-biasa saja? Silakan, saya beri kesempatan untuk interaktif teman-teman yang ada di sini maupun ada di YouTube. Ya, sambil menunggu teman-teman yang di bawah sama yang di YouTube, silakan Bang Alubi mau menyikapi atau menarasi statement yang tadi itu Silina Wijaya. Saya tidak menyimak tadi ya, cuman yang saya kumpulkan videonya, saya tembak langsung dari channelnya. Kalau saya tidak lupa dan kalau saya tidak salah, Silina Wijaya ini mengatakan semua Islam diajarin berdusta. Allah adalah buatan Muhammad. Terus kemudian yang ketiga, berapa? Ada 20 menit itu saya bikin video itu. Ngeri memang wanita yang satu ini. Sangat-sangat mengerikan. Ya. Kalau teman-teman Muslim, saudara-saudara Muslim-Muslimah marah, ya itu yang kita rasakan. Kalau darah kalian mendidih, ya itu juga yang kita rasakan. Tapi negara ini kan negara hukum. Ya, kita nggak boleh meskipun darah kita mendidih karena Nabi kita dihujat, ya kan, Nabi kita dihina, kita nggak boleh main hakim sendiri. Negara ini adalah negara hukum, ya tentu kita tempuh melalui jalur hukum, kan begitu. Sebagai tanda bahwa kita adalah warga yang baik. Seperti itu Bang Kian Santang, lanjut. Ya betul, setuju banget ya. Kita serahkan aja ke hukum ya. Karena Indonesia ini emang negara hukum. Tapi wajar kalau misalkan umat Muslim marah, takutnya terjadi apa-apa. Kalau misalkan ini kan mukanya udah tersebar di mana-mana nih, muka dia nih, betul nggak? Ya takutnya terjadi apa-apa di jalan, kan kita nggak tahu, di luar jangkauan kita kan. Oke, silakan Bang Andi. Saya imbau jangan main hakim sendiri, nggak bagus ya. Serahkan ke penegakan hukum. Tapi selama ini nggak ada kok. Bagaimana dulu Rudi Simamora kan didatangi gapai buat Islam, nggak ada itu yang nyentuh dia. Serahkan ke penegakan hukum saja. Yang marah pasti dong, saya aja mendidih darahnya mendengar kok. Sembahan kita loh. Sembahan kita itu teman-teman semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sembah turun menjadi, ke dunia menjadi batu berbentuk Mr. P. Nauzubillah min zalik. Nistanya terlalu Lina Wijaya ini. Tapi kau akan merasakan nanti. Di dunia ini kau akan mendapatkan hukum, di akhir kelak nanti kau akan mendapat azab Allah. Itu janji gitu ya. Oh iya Bang. Gimana Bang Ayo? Mumpung belum lupa. Kemarin sama tadi kalau tidak salah Lina Wijaya dipanggil sebagai saksi ya di Polda Sumut ya. Kalau tidak salah. Iya betul. Nah, data-data si Lina Wijaya ini kan pasti sudah ada di Polda Sumut toh?
Udah ada. Iya Di namanya. Jabar, di Sumut udah ada. Di Jabar, Sumut, Jakarta udah ada. Iya, nama aslinya siapa, tinggal di mana, itu kan datanya kan pasti jelas kan. KTP-nya, kalau saksi itu KTP-nya dimintai enggak? Diminta enggak KTP-nya itu Minta biasanya? dong. Oh gitu ya. Saya kurang tahu masalah hukum ya. Cuman ya tambah bagus lah. Kan Lina Wijaya datanya kan sudah ada di kantor polisi toh, di Polda Sumut toh. Ya jadi kalau menurut saya, prediksi saya tambah mudah gitu. Lanjut. Di sana itu kalau minta saksi itu nama, alamat, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, apa itu namanya? Ya itu tadi jelas agama. Jadi nanti kalau tempatnya memberi kesaksian, terus di situ juga dia terlapor ya kan lebih mudah. Lebih mudah sebenarnya. Kayak si Dosma ini ya salah strategi. Saksinya dua-duanya terlapor. Terlapor penistaan agama. Ya kalau saudara Dosma mau mendengarkan ini, kita putar sekali lagi deh. Dosa klien Anda ini terhadap umat Islam. Sekali lagi Dosma, kamu mendengarkan video ini, dosa klien kamu, Lina Wijaya, yang kau jadikan saksi, karena kau pelapornya juga. Kita putar sekali lagi deh. Terakhirnya aja. Nggak apa-apa diulang. Silakan Akang. Kena lagi kalau saya kirimin ke Bunda Rahma aja ya, biar Bunda Rahma yang muterin. Bunda Rahma, ya kirim ke Bunda aja. Suaranya saja nggak apa-apa. Sekalian fotonya nggak apa-apa lah. Ambil pertengahannya Bunda, endingnya. Tentang apa tuh? Tentang apa? Yang mana? Lina Wijaya itu loh tadi. Putar sekali lagi, kemungkinan Dosma atau yang lain, teman-teman kita Kristen siapapun itu praktisi hukum di Republik ini, ya silakan Anda mendengarkan. Hujatannya yang mengatakan Parjaha. Ya. Oh ini ada. Saya besarkan dulu Bunda Ramba ya. Bisa nggak sih? Oh nggak bisa, hitung mundur ya, nggak ngerti ya gimana kok hitung mundur? Ya ini buat teman-teman yang ingin memviralkan hujatan Lina Wijaya, itu ada di Al Ayyubi Channel juga ada. Yang tadi pagi teman-teman, itu full 20 menit itu 2 video saya tampilkan semuanya, saya ambil poin-poinnya ya. Di situ bisa teman-teman ambil buat VT untuk memviralkan hujatan Lina Wijaya terhadap iman kita umat Islam. Lanjut. Itu share ke Bang Al Ayyubi. Jadi kenapa diputar ulang? Biar siapapun praktisi hukum, terutama Dosma, ini klien Anda menjadikan saksi, ya kita tampilkan ini loh statementnya. Ya gitu loh. Coba kalau sebaliknya yang sama ya, kita melakukan hal yang sama pasti dilaporin. Ini sembahan umat Islam loh itu. Ini kalau sampai kepada seluruh elemen-elemen musik. Jadinya batu. Saya tanya dulu itu kenapa batunya bentuk Parjaha, kamu gak takut kejepit kan? Kok sukanya itu udah batu bentuk Parjaha dijilat-jilat? Uluh kok jadi batu? Ratu Entok udah ditahan oleh pihak ada musiknya, kalau yang ada musiknya. Udah ramah lain dikasih, lain diputer. Yang tadi diputar akan kasih ke Bunda gitu loh. Ada kan? Izin Bunda, ganti tuh Bunda, bukan itu Bunda. Akang udah ngasih Bunda Rama? Udah dikasih. Udah ya, coba. Oh ya yang dari Ustadz ya. Oke siap. Tapi saya mau jawab sendiri, ini malah Wak. Boleh di tengah aja, di tengah. Ini ngapain pansos di sini? Sorry ya. Aduh, suaranya belum, sabar. Udah masih. Astagfirullahaladzim.
Suara Bluetooth disconnected. Bluetooth connected. 18.30 saya mau kuliah, saya manfaatkan waktu saya nih. Siapanya? Saya mau jawab sendiri. siap. Ruangan sendiri, ngapain lu pansos di sini? Sorry ya teman-teman. Ini lagi mode mahasiswa nih. Mode mahasiswa ini kayak gini nih, gontok-gontokan. Ayo gontok-gontokan. Suka-sukamu Tuhan. 18.30 saya mau kuliah, saya manfaatkan waktu saya nih. Silakan, siapa yang mau tarung derajat sama saya? Iyalah, saya punya jawaban seperti itu kok. Dia mau revisi, enak aja. Ya, kalau kayak gitu berarti kamu tidak pantas, tidak layak berbincang-bincang dengan saya. Saya sangat eksklusif dan sangat confident dengan iman saya sebagai seorang reform Injili. Jadi you tidak usah utak-atik, I punya doktrin, I punya keyakinan, I punya iman. Ditambah bonus saya ini mantan Islam. Ya, paham kamu? Jadi tanya-tanya saja. Silakan naik. Nah, silakan naik. Iyalah. Kenapa katanya membulak-balikan? Siapa yang bisa membulak-balikan Yesus? Orang dia adalah Allah itu sendiri, dia adalah Tuhan itu sendiri, the one and only, satu-satunya, no others else. Lalu kenapa si Allah diganti? Si Allah memang pantas diganti karena dia tidak mencerminkan sebagai Allah. Dia tidak pernah bisa mencerminkan bahwa dirinya adalah Allah. Allah itu adalah pencipta, sumber segala kuasa. Saya tanya, di mana kuasanya kalau dia nuzul ke dunia jadi batu bentuk vagina? Di mana kuasanya kalau dia itu butuh bantuan setan-setan untuk menyesatkan manusia? Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu. Cukup. Mulutnya itu loh kan. Mungkin dia ingat Tuhan dia keluar dari lubang vagina tuh mungkin ya disebut itu ya. Jangan terlalu vulgar bang. Oh lupa. Maaf ya. Jadi gini, Lina Wijaya ini dulunya memang kafir, dia kafir Kristen. Dia masuk Islam di Masjid Istiqlal gitu loh. Kemudian dia murtad lagi gitu loh. Itu kawan-kawannya sendiri, gerombolan yang di Amerika itu bongkar itu. Nah, data dia kalau kita buka di website Istiqlal itu ada nama Lina Wijaya ini dia gitu lah. Biar mudah dapat pinjaman, dapat apa. Nah kan kemudian dia murtad. Nah, karena di Kristen ini kebanyakan tidak semua ya. Nah orang-orang gitu suka mereka kasih kesaksian palsu itu kan kayak Manubulu itu kan nggak tangkap. Nah gitu lah. Nah kita balik lagi ya dengan yang sesudah-sudahnya yang penghujat tangkap. Anak Batak dulu pun udah janji-janji setelah ini aku tidak akan bicara Islam lagi, tidak itu lagi gitu kan. Sama Agatha ini juga gitu dia itu nak mau bicara Islam lagi. Kenapa? Waktu dia bilang itu tidak dapat donasi, rekening kosong. Nah begitu menghujat Islam ramai lagi rekeningnya karena ada yang membiayai mereka ini gitu loh di Indonesia ini gitu. Ada satu lembaga namanya yang mereka telah mentargetkan tahun 2020 ini mereka akan mendapat tuaian besar. 70% harus jadi Kristen dan program itu mereka buat tahun 2000 kemarin. Bentar saya potong. Moderator Bang Andi dan moderator saya izin 5 menit ya mau bikin kopi. Izin saya jauh dari pelanggan. Jadi aku tambahkan dikit. Jadi kenapa mereka itu seperti itu? Saya bukan moderator, host. Kenapa mereka seperti itu tadi? Dibayar. Dibayar. Kan coba lihat tuh. Kan semua perselewaan gitu dibayar mereka. Makanya garang. Dan memang tujuan mereka membenturkan akar rumput ini biar jadi chaos gitu loh. Nah itu ya. Maka alhamdulillah ya. Juga dari kepolisian udah tanggap, udah mulai tuh kan satunya kan gitu kan. Memang mereka ini dibayar. Kalau tidak dibayar tidak mau mereka gitu. Makanya betah kayak bom-bom 24 jam gitu loh. Menghujat terus kan. Nah, menghujat makin tuh. Karena ada kebencian mereka itu, ada kebencian kepada Islam ini, ada dendam kepada Islam ini. Mereka ini kalau kita lihat sejarah ya, 10% Kristen ini kalau kita lihat sejarahnya itu melonjaknya antara kecil banget suaranya ya Pak Lord ya. Ya kan? Antara tahun 70 tahun 90 itu Kristen di Indonesia tiba-tiba jadi 10% lebih kurang gitu loh.
Nah, siapa mereka di belakang-belakang ini? Nah, kita buka. Jangan terlalu melebar, Kang. Enggak. Kita biar tahu sejarahnya dulu. Sejarahnya, kenapa mereka timbul kebencian. Kan? Jangan inilah Bang Hen, jangan melebar kemana-mana. Fokus si Lina Wijaya saja. Oke, kalau Lina Wijaya udah pasti dia tuh. Ya cukup. Dia tuh murtad balik. Dulunya dia Kristen tuh. Gitu. Asalnya Kristen kok dia. Dewi Monyong, grupnya Dewi Monyong di Amerika tuh bongkar kasus dia tuh gitu loh. Nah, mereka kan kemarin ribut juga kan. Nah, dan sekarang mereka ini lagi dimanfaatkan berbagai gerombolan dari Kristen tuh untuk cari donasi gitu. Buat labu dan tidak laku. Oke, lanjut. Standby. Jadi fokus saja. Jadi teman-teman Muslim ya, siapapun mendengarkan ini tahan emosi. Serahkan ke penegakan hukum. Udah di LP kok di mana-mana ya. Udah di LP, tenang aja. Loh, dia tadi mengatakan sangat eksklusif. Wah, mengakui dirinya eksklusif apa gitu. Membaca. Ya, sekali lagi Bang Andi. Ya. Sekali lagi Bang Andi, sekalian izin promosi teman-teman. 11 jam yang lalu saya mengupload video berdurasi 20 menit lebih. Di sana saya tampilkan video hujatan Lina Wijaya yang komplit itu ya. Komplit, coba bayangin 20 menit lebih komplit. Di intro di menit-menit awal itu Lina Wijaya mengatakan Allah itu buatan Muhammad katanya. Ya. Saya tahu kalian marah teman-teman. Saya tahu darah kalian mendidih ya. Tapi kita serahkan semuanya, kita tempuh jalur hukum gitu. Yang ingin memviralkan, yang ingin membuat VT, silakan ambil di situ lengkap ya. Mau ambil yang mana silakan diambil teman-teman. Saya izin turun dulu Bang Andi, ada urusan ya. Bang Kian Santang, Bunda Rama, Bang Hen, saya izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya terusin ya, katanya tadi mantan Islam. Ya kita nanti mudah-mudahan nanti di persidangan ya buktikan dong, kan harus jelas begitu. Dia sangat eksklusif, ya saya akui dia eksklusif dalam menista. Dalam menista ya eksklusif dia. Ya semoga saja orang-orang yang di belakang dia menjadi penasihat hukum dia ya. Ini dah ulah klien kamu. Itu sangat menyakiti hati umat Islam. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala yang disembah umat Islam dinistakan seperti itu. Jadi alhamdulillah kami sebagai umat Islam itu kami diajarkan tidak boleh marah berlebihan. Semua kita serahkan kepada proses hukum. Jadi teman-teman semua ya mohon jaga tahan diri. Semua kok sudah dilakukan. Sudah banyak yang melaporkan dia. Termasuk di Sumut dan di Jakarta. Tunggu aja tanggal mainnya gitu ya. Sabar, santai, jangan berlebihan. Hinaannya sudah di luar batas kemanusiaan. Ini sudah bahasa bukan manusia normal. Ini bahasa sudah identik dengan binatang cara berbahasanya. Bayangkan kalau sembahan kita dibilangin seperti Mr. P itu. Inilah dosa klien kamu, Bro Dosma. Mudah-mudahan nanti di persidangan argumentasi atau statementnya si Lina Wijaya ini bisa dia dapat datanya di mana di Al-Quran. Kan segala sumber ajaran Islam itu ada di Al-Quran dan hadis. Ya boleh nanti Anda tunjukkan lah di mana di dalam Al-Quran statementmu itu mengiyakan kamu kan gitu ya. Di situ cara membuktikannya nanti. Kalau nggak ada artinya kamu mengarang-arang dan ya tidak boleh seperti itu. Itu sih teman-teman ya. Mohon tahan diri ya, sabar. Agatha sudah kenapa? Ada yang mau bicara? Ya. Sambut dulu ya. Ustaz Filipus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya,
Silakan, saya standby dulu. Langsung komentar aja Bang mengenai ini tadi. Anda mungkin mendengarkan. Iya, semarah apapun kita, kita harus tetap menjaga diri, lisan dan ketikan kita atau postingan kita sehingga tidak mencerminkan keburukan di mata musuh itu. Seolah-olah kita umat Islam itu selalu identik dengan anarki, selalu identik dengan perlawanan terhadap penegakan hukum. Kita percayakan aja penegakan hukum itu kepada aparat yang berwajib begitu. Gak usah buat-buat sesuatu yang seolah-olah mencerminkan sesuatu yang negatif tentang Islam. Kita tetap berjuang. Saya justru bersyukur dengan munculnya orang-orang semacam ini. Saya tuh jadi bebas, jadi apa ya? Jadi tambah semangat, jadi kayak nggak takut gitu loh untuk membalas ribuan kali lipat dari apa yang mereka lakukan, gitu loh. Tentu saja dengan cara yang lebih elegan, bukan cara sampah seperti yang dilakukan oleh para kufar itu. Ya walaupun saya juga mantan kufar di situ. Ya paham sih sebenarnya saya kalau yang hal-hal begitu itu saya paham lah. Mereka juga bagian dari saya. Dulu saya adalah mereka. Jadi ya yang begitu-begitu saya tahu betul ya ajaran dasarnya apa ya itu. Ajarannya berbeda dengan doktrinnya berbeda dengan perbuatannya. Tapi saya potong dikit Ustadz. Tapi apakah yang dia sampaikan itu menghina itu menghujat? Apakah didasari hanya kepada karena dia apa ya diserahi tugas untuk menyampaikan dengan amanat agungnya itu atau memang dia benci kepada kebencian Bunda. Kebencian. Sebetulnya kalau kita mengambil dasar ajaran Bunda, ndak sesadis-sadis itu juga, nggak sadis amat gitu. Maksudnya ya tidak serusak-rusak itu juga. Cuman ya memang dasar kebencian telah ditanamkan ke mereka karena memang apalagi hari ini telah banyak gelombang mu'alaf itu sudah tak terbendung lagi begitu. Di mana apa yang melandasi kebenciannya itu? Kira-kira apa Ustaz? Melandasi kebenciannya kepada Sebetulnya awalnya kalau di zaman saya ya, kalau di zaman saya itu cuman tentang kejadian-kejadian yang terkait dengan pengerusakan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengaku ya Islam. Itu aja dulu. Kalau di zaman saya tahun 2000-an lah ya. Tapi di 2010 kemari, 2009 ke sini atau 2010 lebih di atas 2010 itu sudah ketambahan dengan terbuktinya Islam bahwasanya tidak seperti yang dinyatakan oleh mereka, sebab yang dilakukan oleh orang-orang yang merusak Islam dari dalam itu atau oknum-oknum Islam yang salah melangkah itu justru berbanding terbalik di mana hal itu jika diselidiki begitu. Satu, yang kedua, gelombang mu'alaf yang tak terbendung di mana-mana ditambah dengan mu'alaf yang masuk Islam yang banyak banget rentetan mu'alaf yang malah lebih ganas dari yang mereka duga, justru bahkan ada yang dilepas-lepas seperti saya menjadi C5 C6 malah jadi pengkhianat bagi mereka. Ini justru akan menambah panas mereka. Jadi yang tadinya mereka hanya melakukan murni ingin menyelamatkan, sekarang tendensiusnya makin tinggi meningkat, ya muncullah hal-hal semacam itu. Tuh kayaknya Bunda. Dan faktanya seperti itu kok. Oke, jadi berarti apa ya, kebenciannya itu yang mendasar itu ya. Tapi baru-baru ini ada video ya, sempat kurekam juga entah di mana aku taruh itu. Kebenciannya nih Bang, si Kiamat itu kan, Laknat itu, dia bilang gini, kenapa dia sangat membenci ini Islam? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa dia sangat membenci kepada Rasulullah Sallallahu, pada Nabi Muhammad ya? Dia fokus mengatakan itu. Kenapa saya membenci kepada Nabi Arab sana itu? Karena katanya dia yang datang itu membawa pengajaran bahwa menolak semua apa yang ada di Bible. Misalnya Yesus disalib, di dalam Al-Quran tertulis, difirmankan Allah bahwa Nabi Isa tidak disalib, dia diangkat, ya. Dia tidak dibunuh, tidak disalib. Nah, inilah yang mengatakan Rasulullah datang membawa ajarannya dan membengkokkan apa yang ada di dalam Bible mereka. Itulah kenapa dia sangat benci. Coba kita tengok hujatan-hujatan itu si Laknat tertuju kepada Nabi Muhammad gitu loh, Nabi Muhammad SAW. Itu katanya kok Rasulullah disalahkan? Gimana otaknya kira-kira? Gimana? Silakan.
Awalnya memang begitu, awalnya juga memang begitu. Saya juga dari standar itu kan saya dapat hidayah. Memang begitu awalnya. Tapi masih standar emosi tendensinya itu masih di bawah. Kenapa? Karena efek daripada ajaran Muhammad, mohon maaf ya, saya sebut aja Muhammad pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini awalnya itu belum mendapat berefek luar biasa di kalangan mereka. Artinya banyak pengikutnya, tetapi tidak kemudian mencuri domba-domba mereka, tidak berdampak balik kepada mereka. Nah, di akhir-akhir ini, di zaman milenial ini, di zaman multimedia yang semakin marak ini, hal itu justru menjadi menjadi sesuatu yang membuat penasaran bagi musuh-musuhnya yang berpikir, bagi musuh-musuh Rasulullah yang berpikir, lalu kemudian efek baliknya adalah merugikan mereka. Merugikan mereka begitu. Banyak yang kemudian membuka, apalagi sekarang munculnya apologet dari kalangan mu'alaf maupun dari kalangan ansor, ya, kaum ansor, ya, maksudnya saya sebutkan ansor dan muhajirin, ya, kami muhajirin dan anda ini adalah ansor. Itu ansor dan muhajirin, munculnya ledakan fenomena kemunculan para apologet ini yang mana justru menghancurkan, ya, kata kasarnya menendang dandang makanan mereka loh, menendang piring mereka gitu loh. Jadi memang ini sangat wajar lah, kalau saya katakan wajar sekali. Bukan wajar apa ya, wajar mereka rasakan itu. Cuman ya efek kewajaran mereka lakukan dengan ketidakwajaran begitu. Karena memang telah terlihat jelas dari buah-buah perbuatan mereka ini, efek frustasi daripada ketidakmampuan mereka untuk menghadapi ledakan, atau saya bahasa kasarnya, bahasa kerennya saya itu adalah apa? Tsunami hidayah ini. Ini bukan banjir lagi, tsunami. Dan ini akan terus berlanjut. Akan terus berlanjut, masya Allah, insya Allah. Bukan insya Allah lagi, masya Allah, memang akan berlanjut ini. Betul ya. Dampaknya pun sampai ke luar negeri ya, kalau kita lihat gereja-gereja yang kosong jemaatnya. Yang jadi lucu begini, Bunda, saya potong Bunda. Yang jadi lucu begini, gereja-gereja di Eropa kosong, tapi masjid-masjid jadi padat. Orang Islam jadi seperti jamur di sana. Jadi mohon maaf ya, di mata mereka jadi sesuatu yang menjijikkan, muncul yang tidak bahkan tidak lagi terbendung gitu loh. Contoh di London itu kan, bahkan ada sudah disebutkan Londonistan kan, bahkan orang berhijab di London itu bukan lagi sesuatu yang rancu, yang hal, bahkan apa ya, jadi hal lumrah begitu. Jadi justru heran orang kalau dalam sejam itu nggak ada yang lewat orang berhijab atau orang yang dengan busana muslim begitu. Sementara gereja-gereja di situ banyak yang ditutup karena orang-orangnya pada ateis, pada meninggalkan gereja karena ini dan itu, hal ini dan hal itu. Mereka kan, saya bukan mau bangga-banggakan orang luar ya Bunda. Mereka tuh lebih cerdas dari kita. Fakta mereka lebih cerdas dari kita. Maka ketika mereka menggunakan akal mereka akan mengarah kepada ajarannya Nabi Muhammad. Betul Ustaz. Betul Ustaz. Dari beberapa yang kita nyimak di YouTube kayak di TikTok tuh ya, eksperimen yang dilakukan beberapa orang di luar negeri itu, mereka itu nggak satu pun yang tahu dengan isi Biblenya ya. Back to topik. Oke. Siap. Jadi ya Ustaz ya. Ya, jadi gini ya teman-teman. Tadi dia mengatakan Yesus itu Allah. Terus dia mengatakan lagi Allahnya umat Islam katanya turun menjadi batu dan bla bla begitu. Loh, Anda mempergunakan kata siapa LW. Anda mempergunakan kata itu, kata Allah, Anda pinjam terus Anda distakan pula gitu. Ini orang kayaknya eksklusif banget gitu loh songornya.
Nah, Dosma ini sebagai bahan pertimbangan buat kamu, ini klien kamu loh. Belalah sebela-belanya ya. Itu yang pertama, yang paling parah mengatakan dirinya sangat eksklusif. Apa eksklusif? Lu memang lu berilmu. Memang lu bisa baca original text Bible kamu? Saya rasa juga enggak. Kalau dia mengaku mantan Islam ya kita cek aja dia surat-surat pendek aja lah ya. Hukum-hukum dan lain-lain aja lah, nggak usah picky gitu ya. Nah, kita tes dia gitu. Ustadz kan Anda kan pernah di C6 tuh. Kalau yang kayak begini-beginian ini sebenarnya solo karir apa terorganisir kan? Kalau seperti dia, saya bisa pastikan itu solo karir. Karena berhubungan dengan dompet semua itu. Sama, saya juga kan solo karir. Yang mana ujung-ujungnya bermuara pada tujuannya saya terkenal. Satu. Yang kedua dipakai. Yang ketiga dompet tebal. Kan begitu. Jujur-jujuran aja deh. Nggak usah bohong. Saya C6 juga walaupun betul menjalankan amanat agung dan perintah untuk memasuki serigala begitu dengan domba yang masuk ke kandang serigala. Ya, walaupun dasarnya adalah untuk Tuhan ya waktu itu, untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan lah bahasa kita dulu. Ya tetap ujung-ujungnya untuk yang tadi itu, deretan tadi yang bermuara pada isi dompet kita tebal. Bohong kalau enggak. Timingnya. Mau bohong-bohong apa lagi? Wong saya di situ kok, tapi memang dasar utamanya adalah untuk Tuhan. Tapi yang lebih besar itu, ya tujuannya bagaimana dompet kita penuh. Coba lihat aja mereka sekarang cakar-cakaran. Apa coba? Ujung-ujungnya donasi. Berarti ada dulu waktu dengan Anda menghujat menjadi itu ada yang membiayai ya dengan menghujat. Tadi kan solo udah dijawab, Bunda Rama solo karir. Kan saya solo karir, nggak ada yang ini, nggak ada yang biayai saya. Karena tujuannya saya kan itu bagaimana saya mendapatkan ilmu Islam yang banyak. Lalu kan banyak domba saya dapatkan. Dari domba yang banyak, otomatis saya akan menjadi pendeta yang lebih banyak umatnya. Nah kalau di kalangan kami, gembala yang paling banyak umatnya itu cepat banget naik ke jabatannya. Langsung jadi bentar, saya potong. Buat teman-teman yang di bawah, siapa tahu ada yang orang Sumut ya. Lina Wijaya sekarang berada di Sumut ya, bersama si Logika, si Dosma, terus si siapa lagi tadi ya, entah yang dua itu siapa saya nggak kenal ya. Lagi berada di Sumut ya. Dia mau jadi saksi pelaporan si Dosma ya sama si Logika nih fotonya nih. Dia lagi ada di Sumut nih, si Lina Wijaya ini nih ya. Bagi teman-teman yang ada di Sumut nih, lihat nih. Ada di Sumut dia ya, lagi berada di Sumut dia. Bagi orang-orang Sumut yang ingin ketemu silaturahmi atau ngajak kopi bareng sama si manusia setengah tiang, silakan di Sumut tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak tuh punya aku tadi, nggak reportnya aku yang tadi. Kena report. Nah, suaranya kecil bang. Oh, sekarang masih enak nih suara kecilnya. Testing 1 2 3. Kecil banget. Oh, udah, enggak apa-apa. Aku standby aja lah kalau gitu. Oke. Aku pesan sama kawan-kawan bisa jaga dengar. Jangan main hakim sendiri, ingat ya. Jaga tuh. Tapi ya, jangan main hakim sendiri. Kalau mau ketemu silakan ngajak ngopi bareng. Kecuali kalau main hakim ramai-ramai ya. Oke, lanjut standby. Janganlah. Jadi C6 itu ada yang bersolo karir, tapi di balik itu kan ada yang mendukung baik secara kenal maupun tidak kenal. Nah, jadi biasanya orang kayak begitu kan didukung secara psikologis karena seiman, karena dia juga perasaan sama yang dia sampaikan, akhirnya diberi dukungan. Kita lihat perkembangan hari ini, biasanya kalau orang baru nongol itu kan kismin. Tapi setelah terkenal dengan akrobatik, bahkan penistaannya itu tadinya bajunya 50.000 menjadi bajunya 200.000. Tadi yang tampilannya biasa-biasa saja, setelah jam terbangnya cukup mumpuni, menghujat, ya semakin banyak penggemarnya dan yang dukung baik secara kenal langsung maupun tidak. Kan gitu ya, kira-kira ya, Ustadz Filipus. Betul sekali. Apa sih takut-takut bicara? Jadi semakin akrobat semakin didukung.
Beda dengan Islam. Semakin dia seperti itu, kita panggil dia, kita edukasi dia, suruh hentikan. Kalau perlu ya jangan tampil di media sosial dengan cara kayak begitu. Orang-orang kayak gini memang akan merusak toleransi. Anehnya lagi kami yang dituduh. Kami yang dituduh tidak toleran. Padahal sumber masalah ini semua, coba aja dia cek. Lina Wijaya mempergunakan kata Allah tuh tadi. Dia mempergunakan kata Allah, dia juga yang hujat. Padahal kalau dilihat dicek tidak ada hak dia mempergunakan kata itu. Dari mana? Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, ya sembahan umat Islam. Lu mengatakan Yesus adalah Allah itu sendiri, dari mana coba? Katanya eksklusif. Apanya yang eksklusif? Bohongnya gitu. Itu teman-teman tetap santai. Ya kalau mereka ada di Sumatera Utara itu hak dia bang. Yang mau dia di Medan, mau dia di mana, is oke aja, nggak apa-apa. Yang baru naik silakan. Siapa sih? Ujung-ujungnya ya biar terkenal, dipanggil di mana-mana, diundang di mana-mana, ya banyak kolektornya. Itu aja. Bohong semua kalau nggak benar. Tapi ini belum masuk kategori C6. Belum. C6 itu ya biasanya yang kemudian menyamar ya, penyamaran. Domba berbulu, serigala berbulu domba itu C6, identik dengan itu. C5, C6 itu seperti itu. Yang sudah disebut CC ini ya penyamaran. Dulu waktu Anda masih Kristen itu, kira-kira kalau Anda ada orang Anda dapatkan nih, ada umat Islam nih, Anda masih Kristen nih, Anda mendapatkan umat Islam menginjak Bible Anda itu, Anda marah atau ketawa? Di publik palingan marah, tapi di offline pasti ketawa, bangga malah. Kalau enggak. Kembali gini loh. Anda kan misalnya Anda masih Kristen nih dulu ya. Terus ada umat Islam nginjak Bible Anda. Gitu loh. Apa yang Anda rasakan? Ya marah lah sebenarnya. Marah lah. Assalamualaikum, abang. Sebentar saya pakai headset ya bang. Enggak diajak kerja sama begitu. Siapa yang mau pakai headset nih? Sebetulnya marah. Tapi si logika ini gitu malah dijadiin teman. Gimana itu bang? Kenapa logika dijadikan teman? Karena mereka lebih baik, apa namanya ya? Mereka itu the enemy of enemy is my friend gitu loh. Yang pertama, yang kedua, mudarat dan manfaatnya mereka pertimbangkan. Saya tambahin bang, kenapa si logika ini dijadiin teman ya? Si cebol ini jadiin teman, bentar, dijadiin teman sama mereka karena si cebol ini menghujat terus-terusan Geruda Jumat dan ingin membubarkan api. Itu pokok pentingnya, menghujat tiap hari Geruda Jumat. Tapi Geruda diem, Geruda nggak ngelawan, bukannya takut. Sebentar. Ini kenapa sih orang Ada ini? informasi bang, ada info bang. Ya tunggu dulu salahnya dulu abang, kan orang lagi ngomong. Ya udah bang, abang ngomong aja bang. Iya silakan. Ngomong bang. Informasi apa bang? Saya tadi kan barusan dari komalnya si Bom, dia live dengan itu siapa pengacaranya itu? Siapa pengacara yang itu siapa itu? Si Dosma. Bukan bang, yang barusan dia omongin logika kok? Logika. Oh, pengacaranya logika. Yang berkaitan dengan yang siapa ini, yang anak Batak itu? Terus kenapa bang? Biarin dulu. Kenapa bang? Ya informasinya bilang sidangnya tanggal 11 gitu. Tadi udah kita udah tadi bahas di awal video bang, udah. Oh oke. Udah bang. Pra-peradilannya itu ditunda. Ya, dilanjutkan minggu depan. Udah tadi bang, kita bahas itu. Dan kalau dan terjadi kericuhan. Entah apa di dalamnya. Udah dibahas tadi bang. Gitu loh ya. Udah dibahas. Lanjut.
Jadi sejatinya logika Ustadz Handi dijadikan itu karena itu tadi mereka mempertimbangkan mudarat dan manfaatnya. Manfaatnya itu lebih besar dijadikan teman si logika daripada dilaporkan. Begitu. Alasan sudah minta maaf. Iya, karena logika sekarang menyerang para pekerja dakwah. Coba kalau enggak. Logika juga pintar. Cocoklah dipanggil dia logika. Kenapa? Karena dengan ini dia bisa cuci tangan. Bisa terbebas dari apa yang harusnya menjeratnya. Dan kita semua sudah tahu jelas. Berarti Ustadz mutualisme simbolisme ya. Saling memanfaatkan. Ya, saling memanfaatkan. Logika kalau dia waras, kembali kepada jalur yang benar dan kembali menyerang mereka dan bergabung saling memaafkan dengan Bang Zuma and the gang, ya, atau minimal berhenti dari sikapnya yang sekarang, ya, enggak membela manapun, dia akan terjerat, mereka akan mengulangi itu lagi, dia akan kena getah. Saya berani jamin. Sebab banyak yang tidak setuju logika itu kemudian dia dijadikan bagian dari barisan mereka. Ada kok beberapa itu lewat di VT saya. Cuman karena sekarang dia sangat bermanfaat, maka ya mereka mengampuni, kan dia sudah minta maaf. Timingnya. Gak ada tuh yang senang dari antara mereka itu, gak ada yang senang dengan dia menginjak biblos dan pargoy-pargoy menggunakan baju Yesus Kristus itu. Gak ada yang senang, banyak yang sudah marah dengan dia. Cuman itu karena dia sudah melihat waduh gelombangnya tinggi nih, bahaya saya. Nah Ustadz, itu memang dulu waktu Anda jadi Oten memang Anda percaya kostum kayak gitu? Semuanya kita percaya kostum seperti itu ya Yesus. Percaya dari segi doktrin apa ada datanya di Bible? Doktrin nggak ada datanya di Bible itu Yesus pakai baju putih, selendang merah, nggak ada. Mana coba mana ini Bible berjalan nih? Bible apa? Ustadz Sugi, coba cari ayat satu yang mengatakan Yesus berpakaian putih lalu dengan jubah merah. Nggak ada. Kalau nanti dia ketemu Musa, Harun, Elia, saat menjelang penyaliban, itu mungkin dia jadi putih bersinar cerah. Jubahnya menjadi putih berseri, wajahnya jadi berseri. Begitu. Nggak ada data yang jelas kalau dia pakai baju putih dengan selendang merah seperti itu, nggak ada. Atau rambutnya panjang, nggak ada. Cuman karena itu yang ditampilkan di dalam video atau fotografi atau videografi. Nah itu yang menjadi kepercayaan mereka. Soal itu wajah berubah-ubah itu mereka nggak akan peduli itu. Mereka cuma tahu itu Yesus. Jadi mereka akan kemudian melihat itu sebagai penistaan apabila ada yang menyerupai itu lalu membuat sebuah gerakan-gerakan yang tidak etis begitu. Marah mereka. Kalau menurut saya logika ini salah prediksi. Dia pikir itu saya sudah nginjak Bible, saya udah minta maaf secara terbuka. Terus kemudian agama yang saya injak Bible-nya itu sudah memaafkan dan malah mendukung saya. Dengan catatan saya akan kembali menyerang umat Islam, menyerang Bang Juma, terus bubarkan api, memfitnah Bang Juma bahwa Bang Juma lah yang menyuruh saya. Nah, supaya mereka didukung baik secara moral maupun secara donasi. Tapi ingat logika, kamu itu cetek ilmunya dalam hal ini. Tidak ada persahabatan yang abadi dalam hal ini. Hari ini Al-Quran telah mengatakan Ustaz Handi, wa lan tardu ankal yahudu wa lan nasara hatta tatabi'a millathum. Kecuali dia masuk Kristen, baru mereka memaafkan dengan sungguh-sungguh. Selama dia masih Islam, mau di barisan mereka, mau jilat pantat mereka sekalipun, tidak ada pemaafan yang abadi bagi mereka. Selama dia tidak berguna.
Ya, jadi tidak ada teman abadi dalam hal ini. Anda sebenarnya itu kurang jam terbang dalam hal bermedia sosial atau berkawan. Hari ini kau jadi kawan, besok-besok juga kamu akan ditinggal. Buktinya kamu dikasih tempat nggak layak kok. Bajumu nggak ganti-ganti kok. Ya kalau saya punya temen kayak gitu ya, saya banyak baju di kamar tinggal pakai. Alhamdulillah baju saya harganya di atas 300.000 semua. Pakai aja nggak apa-apa. Tapi kok baju itu yang dipakai dari kampung sampai ke sono masih itu juga gitu loh. Kapan dicucinya tuh, kan gitu. Kalau takutnya penyidik kok ini bau apa, ini orang ini saya periksa kan gitu. Ya ini hanya sekedar intermezzo saja. Jadi tidak ada teman yang abadi dalam beginian. Hari ini kau bahagia, besok kau menderita. Hari ini kau berkawan, ya besok kau jadi lawan. Ya, intinya si logika ini ya agak sedikit agak blow on lah kan itu di bawah UMR lah kalau dibilang ya, masih rendah taraf keilmuannya. Jadi untuk itu logika jangan kau harap kau udah dimaafkan terus unsur pidananya hilang, nggak bisa. Memaafkan itu boleh saja, tapi unsur pidana nggak pernah akan hilang. Lu pikir Kristen nggak ada yang laporin saya, aman saya, nggak bisa. Siapapun yang berhak melaporkan, mau dia Muslim mau dia Kristen, hukum itu tidak memandang siapa yang melapor. Bang Andi, Anda ngeri loh hidupnya si ini. Sampai kayak gini loh tidur juga tuh, lihat tuh. Berpeda diperalat kayak tuh, lihat tuh sampai kayak gini tuh, lihat tuh. Si lo gila tuh, si cebol. Nggak pakai baju, tidur di ruangan kayak gini. Gantian bicara Bunda, akan lagi ngomong. Lihat tuh, tidur kayak gini loh si cebol tuh. Lihat tuh, di ruangan kayak gini. Ini ya, ini di rumah kontrakan, entah di rumah apa ya, entah di pos kamling yang kemarin dia datang itu ya. Nah, ini nanti dia akan merasakan ya, hidup di dalam ruangan seperti ini. 1 kali 2 atau berapa ya, saya nggak tahu itu ukurannya berapa ya. Nggak bisa ini, saya nggak bisa dibesarkan sendiri. Ini akunnya nggak tahu nih, nggak bisa membesarkan diri sendiri. Nah ini ya, lihat kehidupan logika nih. Baju dari pertama datang gitu, kaos yang warna biru udah repet kayak gitu, sampai sekarang masih dipakai tuh. Itu udah bau careuh ya. Kalau kata orang Sunda, careuh itu apa ya? Musang, itu udah bau musang, bau blekok pokoknya. Lanjut Bang Andi. Oke, berarti itu kayak di lantai ya Kang ya? Iya. Sian ya. Bukan kayak di lantai Bunda kan. Iya tuh dimanfaatkan tuh sama Oten aja nih orang, diperalat. Dia mau diadukan dengan sesama Islam. Intinya hati mereka itu benci kepada si logika ini intinya. Kalau kata orang Sunda mah bau jurik jarian. Ntar dulu, saya belum kelarin tadi lo ini lo. Lanjutin Bang Andi. Saya sambut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Pak De Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya terusin dulu tadi ya, karena terpotong. Jadi si logika ini, si Taufik ini sebenarnya kasihan dia tidak mempunyai prediksi yang jitu ke depannya seperti apa. Secara waktu singkat ya mungkin Anda masih merasakan saya dimaafkan karena Anda nggak disuruh diam lagi netizen. Lanjut Bang. Apalagi nanti tadi saya ngomong apa nih? Secara waktu singkat ya mungkin Anda masih diberi kebahagiaan semu sementara ya, karena tidak ada Kristen yang melaporkan Anda. Oh artinya Anda bebas nih dari penistaan nih. Enggak begitu hukum itu. Hukum itu siapapun yang melaporkan, mau dia agama Kristen mau Islam, ya diterima laporan itu. Yang namanya juga memenuhi unsur penistaan agama, menginjak kitab suci orang lain yang dianggap suci, yaitu Bible. Anda tahu si Saifuddin Ibrahim siapa yang melaporkan? Yang melaporkan Saifuddin Ibrahim itu bukan Muslim, tapi Kristen. Namanya Ibu Vera Rotinsulu. Waktu dia melaporkan di Mabes Polri, keluar dia memberikan statement, Kristen dia didampingi penasihat hukumnya. Apa yang terjadi? Masuk itu barang, si Udin menjadi tersangka, kemudian dipanggil nggak datang ke DPO, melarikan diri ke luar negeri. Sekali lagi saya ulang, tidak semua yang melapor itu harus beragama itu. Boleh aja juga umat Islam menista agama Kristen, boleh umat Islam melaporkan dia. Kalau ingin penegakan hukum, kalau tujuannya ingin ada efek jerah,
dan penegakan hukum supaya terjadi toleransi umat beragama yang baik. Boleh, nggak dilarang. Seperti logika ini dilaporkan oleh umat Islam di Provinsi Riau, nggak ada masalah. Justru umat Islam ini ingin supaya itu hukum ditegakkan siapapun dia, nggak boleh pandang bulu. Mau si miskin, mau si kaya, mau mayoritas, mau minoritas. Ini kan pendapat atau istilah yang dikembangkan oleh mereka. Untuk itu hukum harus ditegakkan siapapun dia. Nah, logika ini dimanfaatkan karena memang kasihan kan manusia sawit, nggak punya ilmu. Siapa yang ngasih duit, dia yang dia dukung. Siapa yang menghentikan donasinya, dia yang dia benci. Malah Banjuma waktu itu ya sangat menyayangi dia. Kenapa Banjuma dipitnah? Bahwa Banjuma yang menyuruh dia menginjak Bible. Inilah orang yang tidak punya prinsip. Itu pengantar dari saya. Tegakkan hukum. Lina Wijaya segera harus diproses. Agatha, Lina Wijaya, si Topik, dan lain-lain yang terlapor kita kawal sampai tuntas. Mantap, lanjut. Allahu Akbar. Ya, Ustaz Zuki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukur dulu, cukur. Bayar tapi cukur ya. tau. Ya, silakan Ustaz, tambahin. Ya, memang kita sebagai umat Islam itu kita harus bersikap adil. Ya, tidak boleh kita itu membela yang salah, itu nggak boleh, karena Al-Quran sendiri mengatakan katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Nah, apakah termasuk menginjak Bible itu termasuk kebatilan? Iya, karena salah satu aturan di Islam itu dilarang menghujat agama lain, termasuk menghujat Tuhan mereka, itu sangat dilarang di dalam Islam. Kita nggak boleh. Jadi apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah SWT, atau kita sudah mentaati aturan-aturan Allah seperti itu. Nah, seharusnya ketika logika itu diingatkan, bukan semakin kalap kesetanan seperti itu. Ya, harusnya dia, iya bang, saya salah, saya minta maaf, saya tidak akan mengulangi lagi. Coba kalau saat itu dia bilang begitu, selesai urusan, nggak sampai berkepanjangan. Sementara apa yang dia lakukan bukannya membuat kerugian bagi kita, justru membuat dia itu semakin dibenci oleh orang-orang Islam yang akalnya masih sehat ya. Kecuali yang orang-orang munafik tentu ngepro kepada dia. Tapi orang-orang Islam yang tidak munafik ya itu akan menjauhi dia. Nah, kan terbukti akhirnya dia berkumpul dengan orang-orang kafir. Bagaimana Allah terangkan dalam surah Al-Maidah An-Nisa 140 itu kan jelas sekali ya. Ketika kita mendengar ayat-ayat Allah dan Allah itu dihujat, maka tinggalkanlah mereka sampai mereka itu memasuki pembicaraan yang baru. Tetapi kalau kamu tetap duduk bersama mereka, Allah akan kumpulkan bersama mereka. Allah akan samakan kita dengan mereka. Nah, ini kan sudah terjadi. Ya, kita nggak bisa melihat perbedaan mana orang Kristen, mana si logika. Kenapa saya bilang begitu? Karena si logila ini juga menghujat kepada Islam. Kristen menghujat kepada orang-orang Islam. Apa bedanya coba? Jadi di dunia saja sudah nampak jelas bahwa dia itu tergolong orang-orang yang munafik. Nah, di ayat An-Nisa 140 itu di ayat akhirnya Allah mengatakan bahwa Allah akan mengumpulkan orang-orang kafir dan orang-orang munafik di dalam neraka. Ini belum di dalam neraka aja Allah sudah mengumpulkan, apalagi nanti di sana. Jadi saudara-saudaraku sekalian, mari ketika kita melakukan sesuatu itu jangan lupakan menurut agama itu seperti apa. Jadi agama ini harus kita jadikan tumpuan, kita jadikan dasar ketika kita melakukan segala hal. Ini salah enggak ini menurut agama? Kalau salah tinggalkan, kalau benar lanjutkan. Nah, seperti itu. Insya Allah kalau kita itu menjadikan agama sebagai standar, sebagai ukuran ketika kita melakukan segala sesuatu, insya Allah kita akan benar di hadapan Allah SWT. Begitu Bang Kian Santang. Amin ya Allah ya Alamin. Masya Allah. Keren, mantap. Kemarin kan ditanya, kenapa sih Anda tidak melaporkan logika? Hampir 90% menjawab
kami ini bukan tukang lapor, kami memaafkan dia. Tapi di sisi lain kenapa Anda melaporkan, ada laporan masuk juga? Nah ini kan nggak konsisten juga. Intinya adalah kalau menguntungkan buat dia, apapun kesalahan dia tidak dilaporkan. Tapi kalau merugikan buat dia ya dilaporkan. Ini namanya tidak konsisten. Nah saya harapkan kepada saudara-saudara saya Kristen ya, laporkan logika. Ini menista loh itu, nginjak Bible kamu loh itu. Terang-terangan kok. Kalau ada yang menyimpan videonya ya boleh kita perlihatkan lagi gitu loh. Kita lihat ini reaksi saudara kita Kristen, apa dia marah atau dia ketawa ya? Kalau kitabnya diinjak begitu gitu loh. Ada yang bisa putar videonya baru kita minta reaksi. Kan banyak juga Kristen yang menonton pada malam hari ini gitu. Ada yang punya baru kita tanya, marah atau dimaafkan atau dilaporkan atau diam saja gitu. Ada yang punya nggak? Bunda Rama masih punya arsipnya? Video apa? Si logika menginjak Bible. Oh nggak ada, itu ada musiknya bang, nggak bisa. Ya musiknya dimatiin aja. Bunda Rama punya? Kehapus. Nggak ada, mungkin ada tapi di mana ku simpannya bang? Coba dicari, saya tunggu 6 hari Bunda. Ya itulah yang saya maksud tidak konsisten. Tergantung objek, tergantung kepentingannya apa. Menguntungkan ya oke, merugikan ya oke gitu sih. Jadi tidak konsisten. Tapi yang paling parah ini Agatha. Menyusul tadi siapa itu Agatha, Lina Wijaya lebih parah juga. Ya siap-siap aja lah. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Makanya thumbnail saya pada hari ini di Andis Lebes Channel, saya beri judul thumbnail saya, mohon maaf kalau ada persamaannya, saya beri judul Pak Hakim, Pak Jaksa, kapan aku disidang? Kira-kira ini provokatif atau bagaimana? Pak Hakim, Pak Jaksa, kapan aku disidang? Gambar di situ ada gambar logika, ada gambar Rudi Simamora, ada Lina Wijaya dan Agatha. Enggak lah, itu enggak provokatif Bang Hadi, justru itu akan terjadi. Hakim dan jaksa akan mengadili dia. Itu akan terjadi. Enggak, itu enggak provokatif, itu benar kok. Bentar lagi mereka akan disidang. Itu lagunya, kalau nggak salah lagunya Bang Jaja ya. Oh judul lagu dangdut katanya aman. Oke makasih. Kalau nggak copyright gue nyanyi ini. Gitu ya kira-kira ya. Benar nggak tuh? Masa Hamdan sih? Hamdan ya? Pak Hakim dan Pak Jaksa. Bunda nggak boleh. Urus. Kena copyright Bunda. Jadi syarat logika itu, Ustadz Handi, untuk tetap aman adalah dia harus tetap mengabadikan sikap munafiknya di dalam dirinya sampai maut memisahkan raga dan jasadnya, nyawa dan jasadnya. Kalau dia berani berbalik arah atau tidak berguna lagi, walaupun dia tidak berbaikan nih dengan Muslim, tetapi tidak berguna lagi, maka posisinya akan berbahaya gitu. Jadi syaratnya untuk aman adalah tetaplah munafik. Sekarang kita tampilkan dulu hasil kinerja DPW Sumut dengan beberapa penggiat Islam yang ada di Kota Medan. Ya, tapi yang saya nggak bisa digedein, Bang Andi. Mungkin ke Bunda Rama atau Ustaz Sugi itu coba dikirim. Kirim ke Bunda Rama aja. Yang tadi di grup ya? Iya. Oke, kita putar.
Jadi sambil disiapkan videonya, alhamdulillah hasil kerja keras selama ini kasus bermula saya ditelepon oleh ibunya yang berada di Tangerang. Saya ceritakan dulu latar belakangnya, kurang lebih 7 bulan yang lalu, bahwa Bang Handi, saya minta tolong sampaikan kepada Api, sampaikan kepada Api, saya mengalami musibah. Musibah apa itu, Ibu? Anak saya di Blabla punya anak, kemudian anak saya masuk Kristen. Gara-gara itu suami saya meninggal. Kemudian setelah punya anak, anak saya dibawa ke kampungnya, kemudian dipaksa bergaul dengan binatang-binatang yang diharamkan. Bahkan dibaptis paksa, kemudian makan babi paksa, dan seterusnya. Diintimidasi dengan hal-hal baik secara bahasa maupun secara mistik. Saya minta bilang sama ibunya, tolong ibu ada nomor telepon anak ibu. Ada. Sebentar ya Bunda Rama, jangan diputar dulu ya, biar kita lihat latar belakangnya. Saya telepon lah nada. Pertama sangat-sangat kasar. Ini siapa mencampuri urusanku? Saya tidak punya ibu kandung lagi. Itu loh pertamanya. Seiring waktu dari bulan ke bulan, saya telepon lagi, tetap hal yang sama. Ya bulan-bulan terakhir, 2 bulan yang lalu dia bilang, Bang Andi, aku kangen sama ibuku. Wah ini anak sudah mulai nih. Nah, seterusnya saya serahkan ke Medan ke Pak Saipul. Alhamdulillah malam ini hasilnya Anda bisa simak di video ini, silakan dibesarkan. Nada sudah bisa kembali berpelukan dengan ibunya yang tercinta. Insya Allah kembali kita syahadatkan, kembali memeluk Islam. Masya Allah. Ini dia videonya. Simak ya. Ya, laporan Niaki, Sinada udah sama kami, dan insya Allah nih kami mau nyebrang dari Samosir mau menuju Medan. Makasih banyak Ki. Itu ya sudah dibawa tuh yang. Kasihan ya sampai kurus kayak gitu ya Bang Andi ya. Dulu pertama ketemu sama saya di Golgota gemuk itu, kok sekarang jadi kurus. Ya, laporan Niaki. Jadi ini laporan kepada netizen, terima kasih atas bantuan apapun itu. Alhamdulillah kita sudah bisa mengambil Sinada dan akan dipertemukan kembali kepada ibunya. Ya, terima kasih atas doa kepada kaum muslimin dan muslimat. Anak ini dibawa tekanan psikologis. Kadang normal bicaranya, kadang tidak. Kadang-kadang tengah malam jam 3 subuh itu dia WA ke saya, "Bang Andi, aku mau kabur boleh nggak?" Loh gimana jam 3 subuh? Dalam keadaan tempatnya begitu di hutan, tidak mau kemana-mana sulit, jalan rayanya nggak ada. Setiap dia telepon, "Bang Andi, kalau ada orang di rumah saya nggak bisa ngomong apa-apa. Ini kalau saya telepon begini, saya WA begini, berarti di rumah saya tinggal sendiri." Artinya dibawa tekanan psikologis. Sebenarnya udah membawa kita ke jalur hukum. Tapi karena ada mediasi, ya tidak sampai ke jalur hukum. Yang penting anak orang dikembalikan kepada orang tuanya. Makasih semuanya atas bantuan dan doanya. Inilah hasil kerja kita selama ini. Jadi api itu tidak tidur teman-teman. Api itu apapun. Ada lagi dari salah satu Indonesia Timur ini sedang saya pelajari. Anaknya juga dibawa dari kampungnya ke Jakarta, dimurtadkan. Ini sedang saya negosiasi. HP-nya sudah sama saya ada. Barusan ada lagi seorang TKI di Arab Saudi
anaknya juga dikristenkan. Dan anaknya bahkan memblok WA-nya. Jadi ada 2 kasus ini, insya Allah kasus yang sama ini seperti ini. Bagaimana caranya supaya perempuan lemah ini bisa murtad dengan cara apapun. Itu laporannya teman-teman. Kita sambut dulu panglima kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Lanjutkan Bang Andi. Alhamdulillah Bang Andi. Anu lagi dong, di setel lagi itu videonya tadi saya baru live Bang Andi. Di setel lagi Saya Bunda. belum tahu itu. Setel lagi Bunda. Akun yang tadi kena report, alhamdulillah bandingnya diterima Bang Andi. Tapi di sini aja dulu ya. Nanti kalau Sini kena aja lah. report ke sana. Gedein Bunda Rama dulu diulang atas permintaan Pak Desugi. Ini akun nggak moderator jadi harus dibantu menggedekannya. Jadi moderator dong semua, Kang. Bunda Rama harus itu. Iya, saya hapus yang lain bentar. Buka lagi Bunda. Kasihan Siap, Bunda siap. Rahma jadi asistennya Ustadz Handi. Iya, dosa saya ini dosa. Nyuruh-nyuruh ibu aku ini. Masya Allah. Apa kita satu tim nggak apa-apa. Tapi Bunda Rama kalau ketemu udah makan durian diam dia. Langsung. Biar marah kasih durian langsung berhenti marah. Itu aja. Kemarin dibolangi kan marah-marah. Langsung kasih durian berhenti. Terusin. Gimana? Sudah ini Pak D? Siapa D? Ya, Laporan lagi, Sinada udah sama kami, dan insya Allah nih kami mau nyebrang dari Samosir mau menuju Medan. Makasih banyak Ki. Sekali lagi nggak apa-apa. Ya, laporan nih Ki, Sinada udah sama kami, dan insya Allah nih kami mau nyebrang dari Samosir mau menuju Medan. Makasih banyak Ki. Kalau dia kan itu Pak De, laporannya dia kan punya anak 2 itu. Ya dalam hal ini anaknya masih ditinggal di sana. Nah, nanti itu langkah kedua, bagaimana caranya nanti Nada dengan anaknya bisa dipertemukan. Anaknya masih kecil sih. Yang penting Nadanya dulu kembali ke Medan, ketemu orang tuanya. Habis nanti setelah semuanya recovery, pulih kembali ke daerah asal di Banten, tentu masih dalam pantauan umat Islam. Anak ini harus dimasukkan pesantren kalau perlu ya, atau masih seperti apa nanti ke depannya. Karena ini Bang Juma laporannya, nah ini kan tekanan psikologis begitu. Ya. Kira-kira ke depannya seperti apa Nada ini Bang Juma penanganannya? Beliau di mana, Akhi Bang Handi? Sekarang udah dalam perjalanan kembali ke rumah Bang Sepul, ketemu ibunya. Iya. Maksud saya nanti kembalinya ke Banten. Ke Banten nanti. Ya nanti kalau di Banten itu kan banyaklah pesantren yang bisa membawa atau menampung beliau. Memang Bang Juma tahu Banten di mana? Sumatera kan? Ah, betul. Iyalah, dari rumahnya Akhi. Masa Sumatera. Udah lama jangan ditanggapi, biarin. Dari rumahnya Akhi Saiful, nanti dibawa ke situ di tempatnya di Banten. Gitu. Di sana ada pesantren. Ada pesantren mualaf juga di situ. Ustadz kita Arifin Nababan. Iya kan ya? Betul. Pak Desu gimana nanyanya lucu deh. Jadi insya Allah kita tidak akan lepaskan ya. Ada teman-teman kita yang ada di Banten pasti bisalah memberikan yang terbaik. Namun hal ini harus dibicarakan dulu sama orang tuanya. Apakah orang tuanya mau membina sendiri di rumah atau ingin melepaskan untuk kita lakukan pembinaan lebih lanjut. Seperti itu.
Lanjut. Ya, mengenai anaknya itu kan seandainya kita tuntut secara jalur hukum itu tetap menang dia Bang Andi, karena hak asuh itu pada ibu bukan pada ayah. Insya Allah menang itu kalau dituntut. Tapi ya itu nantilah ya kan. Kita selesaikan dulu satu persatu. Apa namanya? Yang penting udah dibebaskan itu, alhamdulillah itu udah merupakan kemenangan bagi kita. Bisa menyelamatkan satu orang dari upaya pemurtadan itu sudah merupakan kemenangan bagi kita gitu ya. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih ya, utamanya Yayasan API Apologet Islam Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada para netizen yang selama ini turut mendukung perjuangan kita baik secara doa maupun secara material ya. Anda yang sudah berdonasi untuk apa namanya kegiatan ini ya, terutama si Nada ini, insya Allah akan menjadi amal jariah. Tetap terus kita berjuang bersama ya, sesuai dengan kemampuan kita. Yang punya kelebihan harta ya jangan sayang, karena harta Anda tidak dibawa mati, tapi mari kita gunakan harta kita untuk kepentingan agama kita. Begitu Bang Andi. Lanjut. Suaranya kecil katanya. Ya, ini ada Agus Muslim apa Kristen? Agustino. Agustino, laki-laki tuh. Agustino. Agus sedih, Agus takut. Agus. Hello. Ya, Muslim apa Kristen Bang? Agus. Saya tadi tanya ngomong atau berkokok, beleguk saya turun. Agus sedih, Agus takut. Sabar Kang. Ada lagi kasus nih masuk nih ya. You know no friends live. Hampir sama nih dari Arab Saudi. Assalamualaikum. Bang Andi, mohon maaf. Saya sudah lama ikut debat-debat. Semua terutama dengan Banyuma. Saya di Arab Saudi, maaf. Anakku yang cewek pacaran sama orang Kristen di Medan. Mereka berdua tinggal di Jogja. Sekarang anakku sudah tidak lagi komunikasi sama saya. Kemungkinan ini anak sudah dia bawa ke Medan. Nama, saya nggak usah sebutin namanya ya. Nah, jadi anaknya ini udah putus hubungan, putus kontak dengan ibunya. Itu. Saya lagi minta nomornya. Ini fotonya dikirim semua. Ada juga yang dari kemana Pak De? Perlihatkan aja fotonya biar tidak dibilang hoax. Boleh ya, tunggu ya. Saya kasih Bunda Rama aja. Saya tadi udah izin boleh nggak? Buat kata ibunya boleh. Bunda itu fotonya saya kirim Bunda. Pak. Siap. Cantik orangnya ya. Nih fotonya. Mana beautiful. Gede yang Bunda Rama. Bisa membesarkan. Oh ini pengaturannya sama host ya, membesarkan ya. Besarin. Kang Jan Santang. Nggak ada jamnya. Ya, bentar. Ini soalnya akun ini kalau ngebesarin pakai timer. Iya. Itu yang di tengah ya. Anaknya yang di tengah. Waduh, beautiful. Itu yang di tengah. Ini yang mau dimurtadkan itu ya? Udah dibawa kabur oleh cowoknya. Nama anaknya namanya Sri Ninda. Nama yang bawa itu saya sebutin boleh nggak? Boleh, sebut aja. Ngapa nggak boleh?
Ini inisial Pedro. Lah panjang lah ya. Nama ibunya Ibu Aisyah. Sekarang kerja di Arab Saudi. Sudah putus kontak selama ini udah lama. Ada 2 nih, yang ada dari Sorong juga. Anaknya juga dibawa ke Jakarta oleh salah satu suku yang mayoritas Kristen, udah dikristenkan. Kemarin saya sudah sempat komunikasi sama anak itu, masih seperti sinada awalnya. Jangan campuri urusan saya udah nyaman menjadi Kristen. Anda siapa? Saya bilang saya minta tolong sama bapak Anda yang ada di sini. Kata dia jangan ikut campur. Ya sudah. Itu ada 2 ini kasus kayak gini. Itu loh, kok banyak banget kasus kayak gini ya? Ada apa ya? Hamilisasi. Mereka licik ya, cara-caranya licik. Aduh parah. Rata-rata korbannya perempuan loh. Ya, ini ada Ray. Ray, selamat malam Ray. Malam-malam. Ya Ray. Malam-malam. Ray Kristen? Kristen. Oh baik. Ray, silakan mau diskusi apa mau ditanya apa mau bertanya? Oke, silakan tanya. Oh mau ditanya. Silakan guru, enggak mau ditanya katanya. Ya, bosan. Turun. Yang ditanya tapi kabur. Kocak. Ada yang nanya di bawah Bang Daeng undangan di mana alamatnya di Medan kata di mana tadi? Ada. Yang mana? Kasus yang tadi? Alamatnya dia. Belum lah, saya juga belum. Ini masih kan dalam tahap ibunya konsul dulu. Kalau begini slow, ini nada aja ini loh. Nada ini, kasusnya ini hampir 8 bulan baru kelar. 8 bulan loh kami negosiasi. Lu pikir kami tidur? Kami apologet Islam Indonesia dalam hal begini, itu kami concern. Tapi kami nggak publis kok, kami kerja ini, kami kerja itu gitu loh. Ini membutuhkan tenaga, waktu, pikiran, termasuk dana, mobilitas kemana-mana begitu. Kami itu kerja, dan kerja kami itu sistem terorganisir, di bawah komando pembina dan penasehat, ketua, sekretaris, dan semua pengurus inti api gitu loh. Ya dikomandoi langsung oleh Bang Juma, ya laksanakan. Pada Sugi iya kan, ya laksanakan begitu. Jadi terorganisir kerjaan kita itu, tidak kerja sendiri-sendiri. Begitu laporannya kepada kaum muslimin muslimat bahwa apologet Islam Indonesia itu tidak kerjanya debat aja. Kita bangun masjid, kita bantu mualaf, semuanya tanpa terkecuali. Itu loh kira-kira teman-teman ya. Ya, mungkin Guru Nda Juma mau menanggapi tentang trik mereka yang sekarang beralih ke hamilisasi, cara pemurtadannya. Iya, jadi itu bukan rahasia lagi ya, teman-teman sekalian. Bukan hanya sekedar hamilisasi yang terjadi. Ini saya juga sedang menerima laporan seorang ibu yang merasa sedih karena anaknya terpengaruh dengan kristenisasi. Sehingga anaknya ini kemudian sudah dibaptis. Usia berapa tahun ini? Tunggu ya teman-teman. Jadi kita fokus bukan hanya kepada perempuan aja. Laki-laki juga jadi sasaran mereka. Tunggu. Ibu ini melaporkan ke saya. Tapi saya tidak bisa ngapa-ngapain. Pertama, karena anaknya tidak mau bicara. Anaknya tidak mau terbuka. Anaknya tidak mau diskusi. Andai saja anaknya ini mau diskusi, ya pasti kita akan mengarahkan kemudian untuk melakukan kegiatan belajar terkait apa? Terkait Bible. Dan ini curhatan ibu, dia katakan bagaimana saya pusing melihat anak saya ini. Karena susah diajak komunikasi. Dan dia sudah terpengaruh oleh teman SMA-nya.
Gurunda, mohon maaf, banyak yang protes tuh di bawah. Suaranya kecil katanya. Suara saya kecil ya? Iya, tuh pada protes di bawah. Kok bisa? Masih? Nah, sekarang aman. Masih kecil? Udah keras Gurunda. Udah bagus. Ya. Ya itu dia, makanya apa ya, laki-laki pun jadi korbannya. Orang tuanya mengaku bahwa anaknya ini dipengaruhi itu dari sejak SMA. Dari sejak SMA anaknya sudah dicuci otaknya. Nah, sehingga ketika anak ini sudah beranjak dewasa, usianya sekarang kurang lebih 20 tahun. Nah, dia setiap hari Minggu ke gereja. Gak mau terbuka di rumah. Kalau ditanya sama orang tuanya diam, gak banyak bicara. Diam aja bawaannya. Dan dia terobsesi mau ke luar negeri untuk menjadi seorang yang mendalami Bible. Kata orang tuanya gitu. Jadi saya katakan, ibu kalau mau saya bertemu dengan anaknya silakan aja. Apalagi kejadiannya di Makassar. Mari saya siap kalau anaknya mau buka diri untuk berdiskusi. Tapi kalau seperti yang ibu sampaikan, dia diam, tidak mau bicara, lalu kayak mana kita mau berkomunikasi kalau anaknya sendiri tidak mau ngomong? Nanti malah dipaksa. Kalau misalnya dia merasa diintimidasi, nanti malah merasa dipaksa untuk pindah ke Islam. Nah, jadi ini pelajaran teman-teman. Hati-hati, perhatikan anak-anak kita bergaul di sekolah, ya, di sekolahnya seperti apa dengan teman-temannya. Jangan sampai bergaulnya salah, bergaul dengan misionaris yang pura-pura baik, tapi ternyata tujuannya adalah untuk memurtadkan anak kita. Karena ini terjadi, bukan tidak terjadi, ada di sekeliling kita banyak. Barusan Dinda Nada, korban. Siapa lagi nanti nyusul? Akan banyak nanti nada-nada yang lain. Kalau kita tidak memperhatikan kemudian anak-anak kita. Makanya apologet Islam ini didirikan untuk menghalau gerakan-gerakan mereka ini. Gerakan mereka ini yang bahaya. Karena mereka menggunakan trik, ya, trik yang mana memirip-miripkan diri dengan Islam. Nah, itu yang bahaya. Jadi gimana caranya ya Gurunda supaya nih setiap orang tua ini lebih waspada nih terhadap anak-anaknya nih, kok sampai bisa kecolongan gitu? Ya, kita harus sering-sering mengadakan kegiatan kayak begini, sosialisasi, supaya anak-anak itu tidak terjebak. Orang tua juga peduli dengan lingkungan teman-teman, anak-anaknya dengan teman-temannya. Jangan dibebaskan begitu saja. Apalagi kalau sudah memiliki teman akrab, ya, akrab yang berlebihan, yang beda akidah gitu. Itu bukan dilarang, tapi dinasihatin. Sudah sejauh mana temannya kalau mengarah ke sini, atau dia ajak bertemu dengan orang yang lebih dewasa, diajak ngobrol, membahas tentang hal-hal keagamaan, membanding-bandingkan Islam Kristen. Nah, itu harus dihindari. Karena kenapa? Mereka membanding-bandingkan itu, ya banyak trik yang mereka gunakan. Seperti si Lina Wijaya, coba lihat bagaimana Lina Wijaya mampu kemudian membuat orang yang tadinya berhijab kemudian ya bisa jadi lepas hijab dan melakukan kegiatan nyanyi-nyanyi lagu rohani gereja. Itu yang terjadi. Padahal itu kan sebenarnya nggak harus terjadi. Kita harus jujur. Mengajarkan agama kita itu harus dengan jujur.
Kalau benar ya benar, sesuatu yang salah pasti diajarkan dengan cara yang tidak benar. Dari situ aja kita sudah ketahuan agama ini visinya, misinya seperti apa, itu kita lihat dari caranya disampaikan, diajarkan ke orang banyak. Gitu. Teman-teman. Artinya mungkin kita ini ya, terutama ibu-ibu ini ya, saudara-saudara yang netizen, jangan terlalu di apa anak-anak kita ya, harus kita pantau, gitu ya Gurunda ya, dengan siapa dia bergaul. Betul, dipantau. Jangan dibiarkan begitu saja. Terutama yang Anak-anak jauh kita dari ini. orang tuanya, yang kos, dipantau anak-anaknya saudaraku. Aduh, kalau kecolongan begini apalagi, kita nggak tahu, dibawa kabur segala macam. Ya Allah ya Rabbi, jahat mereka ini. Iya. Inilah contohnya si Nada ini. Bapaknya sampai meninggal dunia gara-gara mencari anaknya. Tuh. Kita sapa Johari Muslim. Johari. Oh, minta naik, kenapa mendiam Johari? Mendiam, diam. Ya, seharusnya orang-orang tua kita itu, ya sebagai orang tua lah kita ini, harus sangat khawatir terhadap anak kita, terutama bab kewajiban menjalankan sholat. Itu yang harus kita pesankan kepada anak kita, jangan sampai meninggalkan sholat. Itu yang saya pesankan kepada anak saya, jangan sampai meninggalkan sholat. Karena apa? Karena sholat itu tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Ya, sholat itu tiangnya agama. Maka kalau sampai sholat ini tidak ditegakkan oleh anak-anak kita, maka rapuhlah, ya, ambruklah agama anak kita. Saya tidak pernah khawatir anak saya makan apa, anak saya punya duit atau tidak. Itu saya nggak khawatir sampai ke situ, enggak. Yang saya khawatirkan anak saya itu bangun subuhnya kesiangan atau tidak. Itu yang paling saya khawatirkan. Ketika puasa, anak saya ini puasa atau tidak. Itu yang apa? Makanya setiap saat udah sholat, nah, kalau ketemu udah jam berapa nggak sholat, nah, seperti itu di rumah. Kami saling mengingatkan, istri mengingatkan saya mengingatkan istri terus. Jadi kehidupan apa agama itu memang harus tegak di dalam keluarga kita. Bagaimana mungkin kita akan mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah kalau agama tidak tegak di lingkup keluarga kita. Nah, orang-orang tua sekarang itu yang saya lihat itu bukan takut bagaimana anaknya itu masih menyembah Allah atau tidak. Ya, yang mereka takutkan itu anak saya ini nanti kerja apa, makan apa, bagaimana kehidupannya. Nah, itu yang dipikirkan oleh orang-orang tua sekarang. Tidak seperti para ulama, orang-orang terdahulu sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Ya bunaya ma'budu min ba'di. Hai anakku, apa yang kau khawatir, apa yang kau sembah setelah aku tidak ada? Itu yang dikhawatirkan oleh orang-orang terdahulu. Ya, nah orang-orang sekarang, nah kalau aku mati kau makan apa? Itu yang dikhawatirkan. Makanya tidak jarang orang tua ini bagaimana berusaha keras supaya anaknya itu mendapatkan kehidupan pekerjaan yang layak. Itu tidak salah, bagus. Ya nggak ada masalah. Cuma yang jadi masalah kalau sampai terlena terhadap kehidupan akhirat. Itu loh yang harus kita pikirkan. Mengejar dunia boleh, di Islam tidak dilarang, kejarlah dunia semampu kamu. Tapi jangan lupa akhirat. Kata Nabi, kalau kamu ingin dunia pelajari ilmunya. Kalau kamu ingin akhirat pelajari ilmunya. Kalau kamu ingin dua-duanya pelajari ilmunya.
Makanya jangan sampai kita itu terlena salah satunya. Ibaratnya kalau kita itu menanam padi, rumput akan tumbuh. Tapi kalau kita menanam rumput, padi tidak tumbuh. Kalau kita ya tekun di dalam bidang agama, dunia ikut. Tapi ketika kita hanya sibuk dengan urusan dunia, maka akhirat tertinggal. Itu maknanya seperti itu. Ya, orang-orang tua yang selalu mendengarkan dialog-dialog kita, ini tujuannya bukan ke Kristennya itu sebenarnya, saudaraku sekalian. Kristen itu hanya dijadikan pantulan saja. Sebenarnya tujuan kita adalah ya kepada Anda ini yang Muslim, supaya Anda itu melek tentang Kristologi. Kalau Anda sudah melek tentang Kristologi, insya Allah keluarga Anda aman. Ya, paling tidak Anda akan bisa menasehati anak Anda, oh Kristen itu begini, nak. Seperti itu tujuan sebenarnya itu. Kalau dari apa yang kita lakukan ada yang mu'alaf, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tapi bukan utama. Yang utama kita adalah membentengi umat dari upaya pemurtadan. Makanya kita selalu mengedukasi kepada saudara-saudaraku sekalian. Begitu. Monggo yang lain, lanjut. Oke, kita sapa dulu NSTC. Ya, assalamualaikum Bunda, salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya saya naik juga di sini. Cuman mau berbagi pengalaman Bang Zuma. Siap. Jadi ini kebetulan terjadi pada keluarga besar saya. Kira-kira 15 tahun yang lalu. Sedikit saya cerita, ketika saya belum menikah, pada waktu itu saya masih ikut om saya. Ya, om saya ini insya Allah sudah secara ekonomi luar biasa memang di Jakarta. Kemudian dia juga sudah berangkat ke sana, ke Mekah. Salah satu putranya juga disekolahin di sekolah yang yang tidak perlu saya sebut, artinya anunya menjurus kepada agama. Kemudian jadi kejadiannya begini Bang Juma, salah satu sepupu saya ini pada waktu itu ketika pacaran ada 2 orang waktu itu yang saya tahu, anaknya om saya ini. Saya nggak tahu pada waktu itu kenapa memilih yang si B, sementara yang A walaupun secara ini kurang cerdas, tapi si B ini saya kurang setuju karena dia Katolik pada waktu itu. Nah, yang jadi persoalan pada waktu itu adalah dia mau masuk ke menjadi mu'alaf. Nah, om saya menyalahkan om saya begini pada waktu itu. Kenapa pada waktu itu tanpa sepengetahuan kita, tanpa sepengetahuan ini, kebetulan waktu itu saya sudah menikah, tanpa sepengetahuan istri saya. Artinya kenapa saya bilang istri saya ini kebetulan dulu aktivis di Karim Oi, Bang Zuma. Karim Oi itu mualaf Cina yang ada di Lotse, dulu aktivis di situ. Nah, singkat cerita, mereka menikah secara Islam. Nah, pada suatu saat saya diminta om saya setelah mereka menikah ke tempat sepupu saya ini, ke rumah sepupu saya ini. Kemudian ketika sampai di rumah sepupu saya tanya, ibu kemana? Sama pembantunya. Loh, ibu ke gereja. Loh, kaget saya. Akhirnya saya secara diam-diam, cuma saya takutnya om saya
kaget secara ini, saya nyampein ke om saya yang lain gitu. Akhirnya kita selidiki, pada waktu itu kok bisa dia masuk, kok bisa dia sampai sudah dibaptis segala gitu kan. Nah, usut punya usut, salah satu anak om saya yang sekarang juga sudah almarhum, yang laki-laki itu jadi saksi dan dikasih uang segelintir uang pada waktu itu, kalau nggak salah yang saya dengar itu 50-an juta untuk jadi saksi pada waktu di gereja. Saya juga kaget kok bisa sampai segitunya. Ya qadarullah, alhamdulillahnya sekarang ini belum lama, kira-kira 5 tahun yang lalu, yang laki-laki itu sekarang sudah meninggal karena gula, dan sekarang yang sepupu saya sudah kita tarik dan kita kita muslimkan lagi, bahasanya seperti itu Bang Yuma. Cuman saya masih bingung jujur dengan anak-anak mereka ini, karena mereka masih berhubungan dengan kalau bahasanya dengan nenek-neneknya mereka yang laki-laki, dari laki-laki ini, begitu Bang Yuma. Curhat aja sekedarnya Bang Yuma. Itu yang saya alamin Bang Yuma. Iya, kasus-kasus begini tuh banyak Bang terjadi. Banyak sekali terjadi. Makanya korban berjatuhan di mana-mana tentang gerakan-gerakan ini, karena mereka jadikan itu sebagai amanat agung yang harus mereka laksanakan. Sehingga bukan hanya personil aja, tapi memang secara lembaga. Kita lihat aja kitabnya itu memang diterjemahkan ke Islam-Islaman itu karena mengikuti masyarakat setempat yang mayoritas. Mereka harus kemudian memperlihatkan sisi mereka untuk nampak seperti kita yang ada, yang mayoritas ini. Karena itu adalah trik mereka untuk mencari pengikut gitu Bang. Jadi kalau kasus-kasus seperti yang Abang lakukan ini, kasus noise, itu banyak terjadi di mana-mana. Tapi satu kesyukuran karena umat Islam sekarang itu sudah melek. Bahkan guru-guru kita ini ada beberapa ulama yang sempat komunikasi dengan kita, para kiai, yang tadinya nggak tahu kalau di dalam kitab mereka itu Tuhan kita itu diperlakukan seperti itu. Maksudnya nama Allah itu mereka gunakan dan mereka tempatkan pada tempat yang tidak seharusnya, dan membuat mereka para ulama ini merinding setelah mereka mengetahui bahwa di kitab mereka itu ternyata disebut Tuhan kita itu seperti itu adanya. Makanya dengan adanya kisru yang terjadi beberapa hari ini, ya para ulama itu seakan-akan terbangun semuanya. Oh gini toh mereka, oh begini toh. Sampai ada yang berencana beli Bible, rencana untuk mau lihat apakah betul dan mempelajari di dalam. Ternyata selama ini apa yang kalian gaungkan di sosmed itu ternyata betul. Kupikir kalian itu cuma mengisi waktu aja, ternyata benar-benar ya. Oh ya iya. Lihat aja kondisi teman-teman kita yang tadinya Islam tiba-tiba menjadi murtad, tiba-tiba meninggalkan Islam karena itu. Seperti itu Bang. Jadi mungkin perlu saya sedikit jadi catatan begini Bang Yuma. Jadi di kalangan kita sendiri kadang-kadang, mohon maaf ini, dengan slogan mereka, berbagai cara mereka tempuh, salah satunya kan sampai kami keluarga besar kami itu menyalahkan Pak Haji, mohon maaf ini, salah satu yai di kota Bogor itu. Artinya apa? Dia seolah-olah memualafkan pada waktu itu, kayak tidak kontrol gitu loh Bang Yuma. Maksud saya dia itu
mualaf karena memang mau menikahin sepupu saya gitu loh. Maksud saya kalau setahu saya pada waktu itu kalau di mualaf Cina yang pernah istri ceritakan ke saya pada waktu itu bahwa ketika seseorang menjadi mualaf itu tidak serta-merta dibiarkan. Artinya mereka benar-benar dikasih sertifikat, dididik, dibina. Kalau memang sudah 1 tahun, 2 tahun kira-kira ini baru mereka istilahnya kayak diloloskan. Oh ini benar-benar niat tulus gitu loh. Nah sementara kalau yang kemarin kami dapetin itu karena Pak Kiainya yang di Bogor ini bahasanya dikasih duit udah pokoknya dia mau mengislamkan gitu aja gitu loh Bang Juma. Itu yang bagi saya kadang-kadang jadi nyesel juga gitu loh. Iya. Sedih, jadi kayak kok di kalangan kita sendiri kok seperti itu, dalam arti karena karena fulus sehingga dia mau mengislamkan, padahal di balik itu semua kan kita harus tahu niat dan tujuannya apa gitu secara benar-benar. Nah ini yang perlu kita mungkin teman-teman cetuskan juga, artinya kira-kira supaya kita bisa menentukan bahwa ini memang benar-benar tujuannya bukan karena hanya sekedar menikah, tapi ternyata setelah menikah kan yang terjadi kan selanjutnya kan tiba-tiba sepupu saya ditarik ke sana. Saya kaget pada waktu itu seperti itu Bang Yumat. Oh iya Bang. Iya Bang. Banyak terjadi itu Bang. Makanya kita harus hati-hati, kita harus bersatu untuk kemudian jangan sampai terjadi pada keluarga kita. Makanya teman-teman umat Islam yang ada khususnya di negara yang kita cintai ini, karena Indonesia ini kan negara yang mayoritas Islam. Kita banding mereka itu 86%. Kalau mereka hanya berapa persen? Itu 6%, 7%. Nah, karena itulah kemudian jangan sampai karena kita mayoritas membuat kita lalai kemudian untuk tidak memperhatikan anak-anak kita ini sehingga mereka mudah untuk dimurtadkan. Karena tujuan mereka itu memang ya bagaimana supaya amanat agung itu bisa berjalan. Utamanya misionaris kayak Lina Wijaya, kemudian yang mengaku orang Aceh, yang kemana-mana selalu pakai kopiah, itu yang bahaya itu. Yang penampakan kayak begitu. Makanya kita harus selalu gaungkan apologet Islam Indonesia ini teman-teman, supaya di mana-mana orang tahu bahwa rupa-rupanya memang di sekeliling kita ini ada yang berkeinginan dan memang punya misi yang terencana untuk memurtadkan umat Islam. Tidak seperti kita umat Islam, tak ada kemudian upaya untuk mengislamkan orang, enggak. Kita hanya mengajak mereka berdiskusi, yuk mari kita diskusi. Kalau dalam uraian diskusi ini kemudian menyentuh hati kalian, menyentuh akal kalian, ya alhamdulillah. Kalau tidak, ya enggak juga. Karena Al-Quran datang itu diwahyukan oleh Allah kemudian ya semata-mata agar manusia ini menyadari bahwa ketika datang rasul-rasul di atas muka bumi ini dan mereka ingkar terhadap rasul ini, bahkan yang bukan rasul mereka sebut rasul, maka tak ada alasan lagi di hadapan Qadir Rabbul Jalil untuk mereka ingkar. Kenapa kamu tidak menyembah aku? Karena dulu tak ada rasul. Itu tak ada alasan. Makanya Al-Quran itu di dalam surah An-Nisa ayat 165, Allah kemudian menyatakan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rusulan mubashshirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allah hujjah. Jadi fokusnya kepada hujjah ba'dar rusul. Wa kana Allahu 'azizan hakima. Rasul-rasul diutus oleh Allah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Apa tujuannya? Agar mereka orang-orang kafir itu kelak ya, tidak ada alasan bagi mereka lagi untuk membantah Allah. Karena rasul-rasul telah diutus. Allah Maha Perkasa, Allah Maha Bijaksana kan itu. Kayak sekarang nih, mereka diajarin siang malam
digodok kupingnya terkait dengan ajaran yang benar itu seperti apa. Mereka kemudian mengunggulkan ajaran mereka. Padahal apa yang mereka lakukan itu tidak berasal dari para nabi, tidak berasal daripada rasul. Mereka hanya mengambil kata rasul dari Al-Quran untuk sebagai gelar kepada orang yang entah siapa apanya yang mereka gelari rasul. Kalau disampaikan, mereka menganggap kita penghujat, penista, dan seterusnya. Padahal ya, tujuan Al-Quran itu diwahyukan itulah Rasulan Mubasyirina, sebagai penolong, pembawa kabar gembira. Umat Islam sebagai penerus daripada kenabian baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai umatnya, ya kita sampaikan kabar gembira itu, kita beri peringatan kepada mereka agar kelak nanti kita tidak ditanya oleh Allah, kenapa kau biarkan mereka itu kufur sementara ada kebenaran. Jangan kau sampaikan, jangan kau sembunyikan, tapi sampaikan. Nah, inilah yang kita adakan sekarang. Kita sampaikan, kita siarkan kemudian, tapi dengan cara-cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, tidak seperti mereka. Mana ada kemudian orang-orang Islam ini yang terjun di dunia apologet pakai atribut-atribut gereja, atribut-atribut romo, pendeta, pastor. Tak ada kita. Jijik kita menggunakan kayak gitu. Jijik. Apalagi mau kamuflase menampilkan diri seperti pendeta, romo, buka kamera, habis itu tampilannya kayak pendeta di gereja. Mau muntah saya bayangkan itu. Apalagi mau dipraktekkan. Tapi mereka coba pakai kopiah, baju koko, pakai tasbih, pakai jilbab. Apa yang kayak gitu-gitu? Yang suka kamuflase, yang suka palsu itu ya biasanya setan, iblis. Alhamdulillah Al-Quran, percaya diri dengan Al-Quran. Masjid-masjid ada toah di mana-mana, diberitakan ayat suci yang ada di dalam Al-Quran. Tapi kalau mereka ngumpet, tapi giliran lorong ke lorong bisikin orang kayak kerja setan. Ya cara-cara nipu-nipu kayak gitulah yang mereka gerakkan, kayak Lina Wijaya itu coba. Menghina, tapi pakaian Islam dipakai, nama-nama Islam digunakan, tapi menghina. Nah, itu namanya penipu, pembohong. Nah, itulah cara kerja setan kayak gitu. Nah, umat Islam kemudian datang menyampaikan Rasulullah mubasyirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah ba'dar rusul. Rasul-rasul yang diutus oleh Allah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul ini kemudian diutus. Makanya ada yang disebut patrah. Kenapa orang-orang yang datang, yang ada sebelum baginda Rasul Muhammad SAW tidak menyembah kepada Allah? Ya, kemungkinan karena tak ada rasul kepada mereka. Tak ada pelanggaran karena tak ada aturan. Berbeda dengan orang yang mengaku kemudian pengikut para nabi, tapi yang dilaksanakan apa? Nabinya mengajarkan ibadah Sabat, mereka malah melakukan ibadah yang hari yang berbeda. Diajarkan tata cara, dianggapnya sampah. Diajarkan kemudian cara berhubungan kepada Tuhan, dianggapnya kotoran. Nah, ini dia. Jadi membantah kemudian perintah yang maha tinggi dan mengikuti perintah manusia. Makanya Islam datang. Harusnya mereka itu berterima kasih kepada apologet Islam Indonesia. Karena kenapa? Rela, rida, ikhlas. Mereka kemudian bahu-membahu siang dan malam, ya, untuk mengabarkan kebenaran itu seperti ini loh. Kebenaran itu kayak begini loh. Bukan seperti sangkaan nenek moyang kalian. Bukan. Kebenaran itu mendudukkan kemudian Mesias Al-Masih sebagai utusan Allah, bukan sebagai Allah itu sendiri. Tapi mereka kalau disampaikan kayak begitu, penghina, penghujat, ngapain kau urusin agamaku? Enggak bisa, agamaku yang memerintahkan aku menyampaikan. Kami ini disuruh siar, tablik. Kalau Anda mau dengarkan, silakan dengar. Anda tidak mau dengarkan, tutup kuping. Tapi jangan kau menghentikan kami menyampaikan. Dan kami akan menyampaikannya dengan cara-cara yang ma'ruf, cara-cara yang baik, tidak pemaksaan, tidak kamuflase, tidak nyamar-nyamar seperti kalian. Coba ada nggak di antara kami apologet yang menggunakan kemudian atribut masuk ke gereja? Ada nggak? Tak ada itu. Bleh, memuntah rasanya, bayangkan. Mana mau kita? Tak ada di Islam cara-cara kayak begitu. Tapi kalau mereka
Wah, dibuatnya mulutnya sepas mungkin, penampilannya, wah, ustaz, Usjajah Lina Wijaya, Usjajah Mikana. Bah, mantap sekali. Asik, mantap. Nah, makanannya babi. Betul, Bang, betul. Pakai jilbab, makanannya asu. Minuman khamar. Iya, menjijikan semuanya, Bang. Ya itu dia, kami jijik sebagai umat muslim. Betul, Bang, betul. Lihat perilakunya kayak gitu, kami jijik. Iya, Bang. Betul itu, Bang. Oke, saya kira gitu, teman-teman. Silakan diambil alih. Roni ke Kristen, Kak. Ya. Silakan. Kenapa yang kau mengiyakan? Apa kau sudah tersadar? Silakan. Iya, Kak. Ada satu pertanyaan ini, Kak. Kalau di masjid itu, Kak, kenapa dibikin di mana-mana itu, Kak, di sholat ya, gitu kali memanggil gitu kali Tuhannya, Kak, pakai shout yang gitu kali shoutnya, Kak. Itu aja. Ngomong apa sih, Bang? Kenapa pakai bersap-sap itu kalau lagi sholat ya di masjid berjamaah? Betul, Kak. Silakan, Bunda. Iya. Itu aja pertanyaan, Kak. Kenapa gitu kali tinggi? Gimana setiap sore, pagi? Udah, Ron, mau dijawab, Ron. Silakan dulu, Unda. Biar dia curhat dulu. Sakit kuping. Iya. Besar kali suaranya, Bang. Iya. Noise-mu tinggi, Bang. Noise-nya kurangi dengan kau ngomong. Lanjut. Mungkin yang dimaksud apa ya? Saf atau toa ya? Kurang jelas juga apa yang dia omongin. Ya, itu dia makanya iramanya ekonya terlalu tinggi, Bang. Dikecilin aja, sedikit aja ekonya. Tuanya kalau mengenai kemudian sholatnya kenapa 5 kali kita dipanggil sholat, kenapa sapnya itu sholatnya itu Bunda Rahma juga ikut-ikutan ekonya tinggi. Oh iya. Ya itu sudah diperintahkan oleh Rasulullah. Luruskan saf kalian, hendaklah kalian saling menempel, karena aku melihat kalian dari balik punggungku. Itu salah satu kemudian tata cara ibadah di Islam. Memang harus kayak begitu, itu aturannya. Karena diperintahkan ya kami lakukan. Kami umat Islam itu mendengar lalu mentaati. Tidak seperti kalian mendengar Yesus tapi kalian tidak taati Yesus. Kalau kami enggak, apa yang diperintahkan kami lakukan. Dilarang makan babi, kami enggak makan. Diperintahkan sholat Jumat, kami sholat Jumat. Diperintahkan maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, kami lakukan. Kalau kalian apa yang diperintahkan Tuhannya Yahudi kepada Yahudi, kalian ambil kitabnya tapi kalian enggak lakukan. Mengambil kitabnya agama lain hanya untuk sebagai aksesoris aja supaya dianggap bahwa kalian itu berasal dari Yudaism, padahal enggak ada hubungannya sedikit pun. Bahkan antara Yesus dan Kristen, Yesus yang kami maksud di sini adalah Nabi Tuhan yang datang kepada Bani Israel yang mengaku sebagai Mesias. Kalau di Islam Al-Masih itu sebenarnya enggak ada hubungannya dengan Kristen, sedikit pun tak ada hubungannya. Malah di dalam Bible sendiri yang menerangkan itu. Waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Itu ucapan Yesus kepada muridnya Bani Israel. Begitu, Bang. Dan memang di dalam kitabnya saudara, bukan Islam nih. Kalau di Islam kan Al-Quran surah Saf. Ya Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah untuk kalian. Nah, di Bible, menurut malaikat yang dicatat kemudian oleh Lukas,
di dalam kitab Anda sendiri, Lukas 1 nomor 33. Dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kristen bukan Bani Yakub. Kata siapa Kristen Bani Yakub? Bukan. Sementara kitab kalian sendiri menerangkan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Raja untuk keturunan Yakub, bukan raja untuk kalian. Makanya di dalam pendalaman materi, kalau kita berbicara mengenai kasus tentang penyaliban, yang berbicara di dalam Yohanes 18:36 itu, saya curiga itu bukan Yesus. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Loh, sementara malaikat mengatakan Yesus akan menjadi raja bagi keturunan Yakub. Kepadaku diberikan kuasa baik di bumi maupun di langit. Tapi yang disalib mengatakan kerajaanku bukan dari dunia ini. Tapi yang mana yang betul? Dia raja bagi Bani Israel, di mana keturunan Yakub kerajaannya di dunia, bukan di surga. Kerajaan Bani Israel itu di dunia kerajaannya. Sementara dikatakan oleh malaikat dalam Lukas 1:33, Yesus diutus sebagai raja untuk keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Sedangkan yang digantung di salib mengatakan kerajaanku bukan dari dunia ini. Ayo, gimana dong? Bang. Kencang kali suaranya. Kecilin, ya kecilin volumenya sedikit. Oke, Bang. Iya. Aku mau tanya gini aja, Bang. Kan di dunia ini agama itu banyak ya, Bang. Siap. Terus ada yang berkata begini, semua agama itu benar. Semua agama itu satu Tuhan. Berarti tiap agama itu beribadah tujuannya ke satu Tuhan kan? Misalkan gini, cuman beda nama doang atau gimana, Bang? Kan di Islam Allah, Allah. Kalau di Kristen Allah. Kalau di Buddha dewa-dewa kan? Nah, gitu. Semua agama itu satu kan Tuhannya, yang mengatur itunya cuman nabinya kan yang beda agamanya. Apakah benar itu, Bang? Agama di atas muka bumi ini itu sebenarnya dinulhak agama kebenaran yang berasal dari langit itu cuma satu. Tak ada banyak agama. Kepercayaan orang lainnya yang kemudian berbeda-beda. Tuhan itu cuma satu. Makanya pada prinsipnya di dalam Al-Quran dikatakan gini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa inna rabbaka lilladina amilus bijahalah. Di situ diterangkan dalam Al-Quran. Summa inna rabbaka lilladina amilus bijahalatin summa tabu min ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha lagafurur rahim. Kemudian kata Allah, sesungguhnya Allah mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya, kemudian mereka bertobat setelah mereka itu memperbaiki dirinya. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi mereka yang di luar Islam, yang menyembah sepatu, menyembah sepeda, menyembah kotak amal, menyembah kulkas, ketika mereka bertaubat kemudian Allah mengatakan bahwa Allah mengampuni pekerjaan-pekerjaan, kesalahan-kesalahan yang dilakukan karena kebodohan. Coba, kira-kira nih, saya mau tanya dulu saudara, saudara agama apa? Saudara Felix agamanya apa? Aku Cobalah, Al-Quran itu mengatakan seperti itu. Summa inna rabbaka lilladina amilus su'.
Orang yang kemudian jahil, orang yang kemudian bodoh, ketika mereka menyadari kebodohannya, menyadari kesalahan yang dilakukan karena kebodohan, kejahilan, lalu mereka bertaubat, Allah ampuni, Allah terima. Artinya di luar Islam itu jahil. Di luar Islam itu ya jahil. Menurut Al-Quran, di luar Islam itu bodoh. Terkait dengan akidah ya, bukan terkait dengan hal-hal yang lain. Terkait dengan akidah. Berbicara mengenai konsep Tuhan, di luar Islam itu kata Al-Quran jahil. Mereka jahil karena mereka melakukan kesalahan karena kebodohan. Itu karena bodoh mereka, bukan karena pintar. Kalau umat Islam menjadi Islam, orang di luar Islam kemudian menemukan Islam dan menyembah kepada Tuhan yang memperkenalkan dirinya melalui Al-Quran, pasti orang itu cerdas, pasti orang itu pintar, pasti orang ini kemudian melalui proses penalaran akal sehingga mereka bisa menemukan Tuhannya. Berbeda dengan yang koar-koar di luar sana, menghina Allah, menghina Rasulullah, ketika ditanya yang mana yang Tuhan di antara ketiganya, bingung. Sehingga muncul istilah apa? Cincin ini 100% emas, 100% karet. Bodoh, jahil. Jahil. Kenapa dia mati? Oh, karena dia adalah separuh ayam. Kenapa dia hidup? Ya karena dia separuh PLN. Jahil, bodoh. Nah, orang-orang yang bodoh kayak begini kata Allah, sungguh mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Ya makanya ya kita harus tablik, kita harus syiar, kita harus menyampaikan. Ini kewajiban. Seperti yang saya bahasakan dengan Bang Handi. Saya berdua dengan Bang Handi membacakan ayat suci Al-Quran. Ketika saya bacakan kemudian ke Bang Handi dalam surah Al-Kafirun, Bang Handi akan bertanya-tanya dan akan melirik saya, bahkan cenderung marah. Ketika saya membaca Quran di hadapannya, Qul ya ayyuhal kafirun. Aku katakan kepada Bang Handi, hai orang kafir. Bang Handi lihat saya, kok bisa kayak gitu kau bilang aku kafir? Ku lanjut ayatnya, la a'budu ma ta'budun. Bang Handi tengok, saking emosi. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, Bang Handi. Wala antum abiduna ma a'bud. Kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Bang Handi tambah marah. Karena ayat ini sejatinya harus disampaikan kepada orang-orang jahil. Bukan disampaikan, bukan hanya sekedar disampaikan sebagai pedoman akidah kepada umat Islam, tapi kepada orang kafir yang harus kita sampaikan. Tapi dengan cara-cara yang baik. Lakum dinukum waliyadin. Bang Handi heran loh. Sejak kapan saya beda agama dengan anda, kata Bang Handi. Kita kan satu akidah. Artinya ayat suci Al-Quran yang ini harus kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Agar mereka mendengarkan. Agar mereka tidak tampil ke Islam-Islaman. Agar mereka tidak menyembah dewa, tapi mengatasnamakan Allah atau Allah. Nah, seperti itu. Jadi sahabat-sahabat, saya menghimbau, ayo mari belajar dan belajar terus perdalam Bible, perdalam Al-Quran, supaya kita bisa kemudian menyampaikan dengan ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara-cara yang dicontohkan oleh Rasulullah di dalam berdakwah. Tapi ingat, kaidahnya kemudian illal ladzina zalamu minhum. Kepada orang zalim ya kita harus jangan melempem, jangan mengikuti iramanya, kita harus tegas, kita harus keras. Karena hikmah itu salah satu bagiannya adalah keras. Islam ini ditegakkan dengan jihad, dan jihad itu bisa terbentuk pada diri seseorang ketika orang itu punya karakter keras, tegas. Itu. Kalau ada orang yang kemudian tidak bisa melaksanakan itu, tidak ada sifat jihad di dalam dirinya, ya jatuh-jatuhnya kemunafikan. Itu munafik. Kenapa? Karena di luar daripada akidah Islam. Terkait berbicara mengenai keselamatan, ya kita harus satu kata dengan Al-Quran. Di luar Islam tak ada keselamatan.
Maka karena kita adalah agama rahmatan lil alamin, kita nggak mau orang ini nggak selamat, maka kita harus menyampaikan. Seperti itu adanya. Nah, kemarin-kemarin para ulama, para guru-guru kita sudah menyampaikan itu. Mereka sudah tabligh, mereka sudah mendakwakan. Tapi di tengah-tengah kita kemudian muncul orang-orang zalim, para penista, para penghujat dan seterusnya. Ketika kita datang hadir untuk menghalau itu, kita yang dikatakan penghina, penista. Nah, inilah resiko dakwah. Saya kira begitu. Silakan kalau ada yang mau berdiskusi. Kita sambut. Makasih. Bri, selamat malam Bri. Selamat malam, assalamualaikum. Ya itu aja, Roni. Aku diem. Udah, Roni aja. masih monitor. Roni, Niro, silakan. Tanggapi tuh bang. Roni, ayo. Nah, wajib pisang hijau. Rino, kenapa kok Roni, kenapa kok diem? Oh, ini kayak orang congi aja kok Roni. Piraku, selamat malam. Assalamualaikum. Muslim Kristen. Assalamualaikum. Bang, semangat bang kalau naik. Ayo ngomong, silakan. Dapat. Miss Ana, selamat malam. Miss Ana, selamat. Silakan. Kristen, Muslim. Alhamdulillah Muslim. Aduh, kalau ngantuk ngapain naik komal? Kalau ngantuk kita jadi ikut menguap nih. Silakan. Iya, mau naik komal tidur bun. Apa yang disampaikan, silakan. Baru gabung. Aduh ya Allah, mohon maaf ya bun, di bawah ya. Ini kebetulan nih ada Bang Zuma. Nah, saya kan masih punya ini nih Bang Zuma. Pakaian-pakaian saya sewaktu saya masih pendeta. Masih ada dasi, jas, kemeja-kemeja saya di masa lalu, sepatu pantofel saya, terus masih ada juga jubah yang biasa saya pakai untuk sakramen. Untuk 5 sakramen ya. Kasih Bang Handi. Pertanyaan dulu lah Bang. Nah, Gurunda. Kira-kira boleh enggak saya pakai itu untuk islamisasi di daerah-daerah kantong Kristen gitu dalam biar mereka kira lalu saya ajarkan mereka Islam gitu. Boleh? Kalau boleh dalilnya mana, kalau nggak boleh dalilnya mana? Nggak boleh. Kalau dipakai apa bedanya sama si itu siapa yang kemarin tuh? Karena Al-Quran mengatakan di dalam surah An-Nahl ayat 125, Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada kita untuk menyeru manusia dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang tidak bagus. Perintah Allah itu begitu. Itu kalau sudah melakukan penipuan menggunakan pakaian-pakaian mereka itu sudah cara yang tidak baik. baik. Tapi saya mau pergi ke kantong-kantong Kristen untuk mengislamkan mereka begitu. Dapat kayak itu aja supaya mereka tidak langsung kabur kan. Oh ini pendeta kok, ini pastor kan begitu. Enggak. Al-Quran melarang. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Harus dengan cara yang baik. Jangan kita ikuti mereka. Di Islam nggak boleh ngaku-ngaku dengan berpakaian seperti itu. Karena itu tujuannya menipu, tujuannya itu. Meskipun tujuannya baik menurut kita, tapi menurut Allah itu nggak bagus. Karena kenapa?
orang masuk Islam itu orang Islam bukan masuk Islam. Orang Islam itu ibadahnya harus ikhlas. Nah kalau dia tiba-tiba dia masuk Islam dikarenakan karena seorang pendeta, seorang ustadz datang dengan pakaian pendeta, mati meja balas ya anaknya orang. Ketipu dia. Tipu. Dia pelihara kulub, lama-lama kok tiba-tiba datang kita suruh potong. Kan kesayangan mereka itu. Kulub itu aksesoris terindah. Nggak kebayang ya Gurunda kalau saya pakai jubah itu, pakai sepatu, jubah, terus pakai Bisa stola. aksesoris terindah. Pakai stola gitu. Gurunda tahu nggak stola itu apa? Stola, apa itu? Cuman orang yang pernah makan babi yang tahu stola itu. Stola itu sejenis apa? Stola itu Gurunda sejenis selendang, sejenis apa ya? Shawl yang dipakai oleh pendeta di leher gitu, panjangnya sampai ke lutut. Di bagian pinggang ada 2 salib, di bagian dadanya juga ada 2 salib. Jadi tergantung kalau kita sakramen baptisan, maka stola yang akan kita pakai itu warna putih. Kalau sakramen kematian yang kita Merah. pakai itu warna merah. Kalau kebangkitan warnanya ungu karena ungu kan kerajaan. Kalau Yesus warna apa asalnya? Warna merah dong. Kan itu Pernah dia pakai? Nggak pakai sih, itu kan doktrin. Nggak kebayang ya kalau saya pakai itu, pakai stola sama pakai jubah saya, itu jubah sakramen saya. Terus saya pergi ke kantong Kristen untuk mengajarkan ikro, yakut nafis, watul bari, sulamu taufik. Mana coba itu Viral, ya? pasti Ustadz viral tuh. Viral saya. Tahu-tahu mereka masuk Islam semua, saya syahadatkan satu kampung begitu. Tapi mereka bersaksi, puji Tuhan, alhamdulillah saya masuk Islam karena Kalau orang sebelah, kalau orang misionaris pada gila, jangan jadi ikut gila ya. Pananya. Kalau Ustadz kita, Ustadz Fadlan enggak. Beliau alhamdulillah mengislamkan ratusan manusia tetap dengan menggunakan ala-ala ulama. Iya. Nggak sorban malah beliau nggak pernah lepas. Ribuan itu, bukan ratusan ribuan. Sekali syahadat aja 3.000. Satu suku. Nah ya, 3.000. Karena kenapa orang-orang kepala sukunya udah ditangkap duluan, gimana kepala anggota sukunya nggak mau ikut. Maksudnya saya begitu nggak kebayang gitu loh. Saya masih pakai jubah sakramen sama stola terus ngajarin ikro gitu loh. Tahu mereka sasar. Ya itulah. Ini alhamdulillah. Alhamdulillah besok itu sudah janjian beberapa hari sih sebenarnya, sudah berapa hari itu janjiannya. Selalu saya ini lambat. Nih yang teman-teman kita di Papua, siapa lagi dari AFKN dan juga dari PHBI. Nah mereka sekarang ini ada di Makassar. Keberadaan mereka ke Makassar itu mengantar jemaat yang mau umroh dan berangkat besok pagi. Mereka datang ke Makassar ini sekaligus ingin kemudian memakaikan kepada Bang Suma, apa itu istilahnya ya, mereka Islam Papua memberikan cenderamata kepada Bang Suma berupa Koteka, bukan? Apa istilah itu? Berupa mahkota dari Papua. Mereka berikan itu Persatuan Umat Islam Papua diwakili oleh Ketua PHBI. Itu rencana sudah ditunda terus berapa hari. Mereka ingin memberikan itu mahkota penghormatan untuk diberikan sebagai
penghargaan Tapi nanti sebuah ada gelar mahkota kayak dari itu, gelar baru. Nah itu dia makanya. Dan ternyata beliau, mereka-mereka yang hadir ini adalah ini apa istilahnya, AFKN itu pendirinya adalah Ustadz Fadlan. Alhamdulillah. Nah yang kemudian bermarkas di Ciputat Islamic. Nah kalau PHBI ini ternyata pengurus hari-hari besar Islam yang ada di Papua. Mereka datang selain mengantarkan jemaah untuk umroh, juga mereka memang jadwalkan untuk ketemu dengan Bang Suma. Gitu. Ada Ustadz Muhammad Karet yang dari Papua, beliau yang pimpin, kemudian ingin memberikan mahkota yang katanya mereka bawa jauh-jauh dari Papua. Sayang kalau tidak bertemu dengan Bang Suma, ini sudah berapa hari minta ketemu. Makanya saya katakan insya Allah kalau bukan besok Kamis, karena Jumat mereka balik lagi ke Papua. Nanti kita kirim videonya ya atau fotonya pada saat kita diberi mahkota Papua. Ya teman-teman ya. Alhamdulillah teman-teman di Muslim Papua itu ternyata memperhatikan kita juga apologet Islam ini. Mereka sangat bangga kemudian dengan adanya apologet ini, mereka dengan mudah bisa mengetahui pelajaran-pelajaran tentang Kristologi. Nah ini yang menjadi penghubung adalah saudara kita yang memiliki akun WA Nagasja 49. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat selalu, karena beliau yang punya inisiatif mendatangkan para ustadz dari Papua sekaligus untuk silaturahmi dengan Bang Suma. Satu kesyukuran bagi kita ya. Bukan mahkota duri, nggak mau aku. Bukan itu mahkota kalau yang Wijaya yang ngasihnya ciri mahkota khas. duri Gurunda. Iya sih. Dan satu kesyukuran lagi, Ustadz Fadlan kemarin itu minta nomor saya melalui ketua umum MCI pusat. Beliau nelpon, Ustadz Fadlan mau berbicara, ya udah. Tapi nomornya sudah ada sama saya juga. Saya tinggal beliau katakan, Bang Suma kalau misalnya ada waktu senggang, suruh beliau WA, aku pingin nelpon. Ada hal penting yang ingin aku bicarakan. Begitu teman-teman, sekedar informasi ya. Gurunda izin Gurunda, kalau nanti dikasih koteka kasih ke Bang Handi ya Gurunda. Bukan, gak cocok Bang Handi Koteka. Yang tadi yang aksesorisnya Dinda Pelipus itu yang bagus. Ini ada Bang Jeffrey. Itu mau Selamat dikasih malam. ke logika katanya. Ini ada yang bilang katanya mau diserahkan aja ke logika itu baju Filipus. Ya Bang Jeffrey. Ya, halo. Kristen ya Bang? Maaf, saya Muslim. Oh iya, ada yang mau disampaikan Bang? Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang. Mau ini titip pesan untuk Bang Suma sama Api. Pertama, Iya, jangan mundur ya untuk perjuangkan nama Allah. Amin, insyaallah. Kita sama-sama Bang. Kedua, kalau diskusi terutama orang-orang Kristen, kalau bisa dia open cam biar kelihatan mukanya, biar ketahuan gitu. Iya. Kiamat saya rasa cuman itu saja. Saya dari Poso. Wow. Iya. Masya Allah. Iya. Selamat berjuang teman-teman. Terima kasih semuanya. Makasih, Bang. Ya, Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jeffrey. Oke, kita sapa Madi. Selamat malam Madi. Oke Bang Jeffrey, kita turunkan ya Bang ya. Terima kasih banyak ya dukungannya. Madi, ini kayak nama India. Oh, Kristen, Waalaikumsalam. Oh, Muslim. Muslim Bunda, Muslim. Silakan, apa yang disampaikan? Ini kebetulan saya naik, kebetulan ini ada Bang Suma.
Iya, Ini kebetulan saya sekampung dengan Bang Suma. Saya dari Palopo, Bang. Wah, iya. Ya, gini Bang, saya mau bertanya, apakah apologet Islam itu terbentuk di Palopo, Bang? Ada tim kita di sana, cuman belum di SK-kan karena mereka bingung memilih siapa yang mau jadi ketua karena semuanya mau jadi ketua. Oh gitu Bang, soalnya saya ingin mau kalau memang sudah terbentuk, mohon petunjuk arahan, saya ingin bergabung di situ Bang. Iya, tapi kalau misalnya Bang Madi mau jadi ketua bisa. Tinggal. Wah, belum sampai ilmu Bang, masih butuh Di mana Ki? bimbingan Palopo ini. di jalan mana cari? Saya di kota Bang, Palopo kota, Ratulangi. Oh Ratulangi, iya. Dekat dari Mandenungan itu ya? Iya. Ini saya ikuti Bang Sun, kebetulan saya juga salah satu alumni pesantren Datu Sulaiman Bang. Mati mija, balas ya anak. Iya Bang. Lekin tak kapan deng? Enggak lah, masih anak-anak ini suaranya ku dengar. Makanya saya ini perlu mendalami lagi ilmu-ilmu keislaman Bang. Walaupun saya sudah sebenarnya saya masih dangkal soal pemahaman Muslim. Jadi mohon arahan sedikit Bang, ketika apologet Islam sudah terbentuk di Palopo, mohon arahan, saya ingin bergabung di situ Bang. Iya. Jadi dalam waktu dekat sesuai dengan yang dibicarakan Bang Dalbo, Palopo, Bone sudah akan terbentuk di sana DPC. Ya, Dewan Pengurus Cabang. Kemudian kalau di Palopo juga dibentuk, ya alhamdulillah berarti sudah 2 di Sulawesi Selatan ini. Dan memang kita harapkan setiap kabupaten itu ada DPC-nya. Kalau di Makassar Bang sudah terbentuk Bang ya? Ada, alhamdulillah Makassar sudah ada DPW Sulsel. Oh gitu deh. Bisa sedikit arahan Bang, biar soalnya saya juga sering di Makassar Bang. Kebetulan saya juga alumni UMI. Oh, UMI angkatan berapa? 2011 Bang. Oh, masih anak-anak. Di fakultas apa Ki? Saya ekonomi Bang. Ekonomi. Rata-rata Palopo di sana. Iya Bang. Saya di pendidikan dekat Unhas, kampus Unhas. Kok jadi Unhas? Siap. Hukum Bang Li. Siap. Iya. Angkatan Di depan berapa Bang? Algebra. Gimana? Angkatan berapa Bang? Saya 98. Saya kakekmu. 98. Waduh. Iya. Pakar nih Bang ini. Enggak juga. Iya mungkin begitu Bang deh. Kamu dapat ini Ustadz Amiruddin. Ustadz Amiruddin. Di ekonomi. Iya, tinggal di Nipa-Nipa. Ekonomi. Oh siap, iya Bang, kenal itu Bang. Orang Palopo juga, Ustadz. Iya, kenal Bang. Itu paman saya, kalau ketemu salamnya Pona Anta yang di Sudiang. Bilang aja gitu. Pasti udah tahu. Siap. Tinggal di Antang kan dia, beliau. Soalnya kan dari sudah berapa bulan saya ikuti debat-debatnya Abang ini, terus saya tanya-tanya dengan senior-senior tua yang seangkatan dengan Abang di UMI. Mereka memang kenal Abang. Kalau di UMI itu ada di Fakultas apa Kak Yani, masih ada seniorku, masih banyak sih dosen-dosen kita masih ada yang dulu mengajar saya juga masih ada. Pak Arfa Sidik, dapat Pak Arfa Sidik. Pak Arfa. Saya tidak pernah dengar namanya Bang. Cuma ini kan kita bilang tadi Ustaz siapa itu? Ustaz Amir pasti terkenal beliau. Iya Bang. Ternyata kuliah, bilang keresting satpam. Keresting. Saya pendiri Getar 98. Waduh. Saya di PM 11, saya dapat bintang 5 waktu itu. Kita apa di UMI? HMI? Kebetulan saya HMI, terus saya juga IPMIL Bang. Saya kan saya di PM 11. Saya di PM 11. Oh, PM 11. Iya. Ansor. Ansar aja. Kalau saya Bang, HMI Bang.
HMI, iya HMI juga bagus. Teman-teman HMI juga pada bagus semua. Saya 98 juga di IIN, ambil perbandingan mazhab di IIN saya. Cuman waktu itu kan maba 98 dipindahkan ke Samata. Jadi saya tidak selesai di IIN. Saya pindah ke UMI, ambil jurusan pendidikan. Wah, pindah-pindah kampus abang. cari yang paling pintar. Kalau saya lihat teman-teman saya di situ belum ada saingan, saya pindah. Sombong nih ya. Enggak, bukan. 98, 99 itu angkot untuk ke Samata itu belum ada. Jadi kita siksa, mahasiswa siksa terus, termasuk daerah Texas dulu. Tahun 98 itu orang takut ke situ. Sementara saya orangnya suka aktif, jadi saya bergeser ke UMI. Gitu. Siap. Gini bang, apa namanya bang? Saya betul-betul menanya bang, bisa saya DM abang sebentar supaya kita ada kontak bang, gitu. Boleh. Terus ketika apologet mau terbentuk di Palopo kan bisa saya ini abang toh. Gimana Iya. bang? Bisa. Palopo itu memang harus wajib malah di situ. Palopo. Kenapa? Banyak keluhan-keluhan saya itu dari area Masamba, kemudian ada di Batu Setando, ada juga yang daerah Mangkutana bawah sana sampai di Tarengge. Itu banyak gerakan-gerakan kristenisasi di situ. Iya bang. Apalagi kamu usia berapa pada saat perang Sara di Dandang? Kok Dandang pula? Di mana lagi? Waduh, masih kecil kayaknya. Ya Dandang lah. Masih SD mungkin. Tahun 99, kau masih kecil. Tahun 2000. Iya bang. Karena saya kelahiran 93 bang. 93, baru usia 7 tahun orang perang situ. Saya semester 3. Situ Cuman dulu, ini aduh. Sempat saya ikuti diskusinya abang bercerita ini pernah ada insidennya abang di Masamba itu. Oh iya betul. Ya. Saya hampir mati di sana, ya Allah ya Karim. Kau ingatkan saya, itu lucu. Jadi teman-teman yang keroyok saya dulu di Masamba itu, di pasar Masamba, saya hampir dicincang di sana. Alhamdulillah mereka jadi aktivis jamaah tablik, masya Allah. Ada Kang Dadang dan teman-teman di Masamba. Assalamualaikum Kang Dadang. Ya, timnya beliau itu yang hampir saya sempat ditebas. Saya ditebas 4 kali tebasan. Tapi alhamdulillah ilmunya Angling Dharma masih ada waktu itu kan. Jadi berarti nggak sia-sia saya nurunin ilmu ya Gurunda? Iya. Enggak, saya kan nggak tahu. Kita anak pondok kan, kita nggak pernah keluar dari asrama. Tiba-tiba tamat, kita ingin jalan-jalan, kemudian ke Masamba, di situ ada permandian air panas. Jadi kita keluar, kita mau ke gunung, nggak ada yang ingat bawa parang. Kita mau ke gunung harus ada senjata dong, minimal tebas duri atau untuk membersihkan jalan kan. Kita mau bermalam di atas. Muncullah inisiatif ke pasar beli parang. Kenapa pula saya yang pergi ke pasar itu beli sama temanku namanya Rujahanu, orang Lombok. Inilah yang hibur saya, si Rujahan ini. Setiap kali dipukul teriak panggil mamanya. Oh mama. Oh mama Itu yang jadi saya itu dipukulin sampai keluar air mata sambil tertawa.
Ya. Setiap dipukul, habis itu dia teriak-teriak itu pakai bahasa Lombok. Jadi saya tertawa kan. Aduh. Bukan dia dipukul, dia teriak ya? Dia nggak ditanya. Kenapa? Kenapa, Bun? Bukan dia yang dipukuli, kok dia yang teriak? Apa ya? Enggak, dia juga dipukulin juga. Udah kayak dipukuli. Oh. Saya Bunda Rahma waktu itu sudah dikasih baring, sudah main di lumpur, habis itu dikencingin sama massa di situ. Bagaimana kita mau melawan tangan kosong? Jadi ceritanya gini, singkat cerita saja ya. Saya jalan kaki tinggalkan rombongan berdua kami. Namanya masih SMA kan, masih semangatnya. Masuk ke pasar beli parang. Orang masih santai-santai aja di pasar itu, masih santai-santai aja. Kita juga nggak melihat ada sesuatu yang aneh. Begitu saya habis beli parang, saya ingat sekali 17.500 parang itu kubeli. Kupasang, kuselipkan masuk di belakang, di tengah-tengah jaketku itu kuselip. Jadi gagangnya kelihatan parang itu. Saya jalan di tengah pasar, mau tahu orang semua lari. Hah? Jadi saya merasa, wah semakin jago saya, orang pada menghindar semua ini. Kayak di film kan. Ternyata kurang aja. Memang mau apes. Ternyata mau tahu, kemarin sebelum hari itu ada dari warga di situ yang dikirim mayatnya ke pasar, habis dipotong-potong. Sementara saya orang baru buat mereka. Mereka berpikir ini musuh yang datang masuk ke wilayah kita. Gila nggak? Sementara saya nggak tahu apa-apa, saya nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa. Orang sama, begitu saya jalan orang semua pada berlarian, ibu-ibu berlarian, ada yang lagi susun dosnya berjatuhan semua. Ih kenapa orang ini? Ada apa? Wah semakin busung dada saya jalan. Wah, berarti dia lihat itu parang ya, kita di iya, itulah ceritanya. Ya jadi dipikirnya saya itu ini, dipikirnya bagian saya dari itu yang ini, musuh itu. yang masuk ingin mengobrak-abrik pasar gitu kan ya di masa waktu itu. Jadi singkat cerita, nggak apa-apa kan ya, belum ada oten kan? Belum lanjut. Pas saya tikungan belok kiri, belok kanan, ada anak muda kencing, belum selesai kencingnya, sini, langsung tarik resnya. Kenapa bos? Langsung ditampar, pak, ambil parang saya kan? Kenapa? Langsung dicambut parang. Ada apa bos? Kenapa? Enggak ada cerita, ditebas habis-habisan, ditebas. Teman saya itu sudah lari kayak kelinci habis dihamili sama kucing. Oh lari kayak kelinci di pasar, dia dikejar sama massa. Saya nggak lari, ditebas saya mundur, ditebas lagi saya loncat, ditebas lagi saya salto, sedikit lagi saya jalan di atas air waktu itu. Karena teman-teman anak Luwu pasti tahu, saya belajar kerasakti. Jadi ada ilmu bela diri di sana itu kayak kungfu. Itu saya belajar kerasakti. Lama saya belajar, hampir 3 tahun saya di Kersakti itu belajar. Jadi kalau anak Luwu pasti tahu. Kita peragaan setiap 17 Agustus, anak-anak Kersakti itu peragaan di kantor, di depan kantor kecamatan. Setiap 17 Agustus. Nah singkat cerita, jadi dia emosi kan karena ditebas nggak pernah mau kena. Saya mundur masuk ke toko Cina, ruko Cina yang di sudut itu. Orang Cinanya suruh saya keluar. Kurang ajar. Bukannya saya diselamatin, saya keluar jangan di dalam. Jadi saya begitu ditebas, 1 dos Indomie melayang, ditebas Indomie melayang, ditebas pakai parang, ditebas pakai parang ini. Ya, iya. Nah, semakin rame. Pasar sudah jadi hitam. Mati saya. Jadi dalam benak saya itu mati saya ini mati. Tapi polisi kasih kode. Dia tekankan tangannya ke bawah. Maksudnya itu jangan melawan. Polisinya lagi makan apa? Ada di situ jualan es, kue beroncong. Kalau orang sana bilang. Polisinya 2 berdiri, kasih kode jangan melawan. Dalam hati saya, ini polisi apa? Kok enggak ini ya? Ternyata singkat cerita, iya ternyata memang dari sudah hampir sebulan di situ kacau, saling culik, saling potong, kita nggak tahu masih di tempat itu. Jadi waktu itu datang berlarian.
Suaranya hilang. Mana? Suaranya hilang tuh. Ini Ucok saya Muslim Kristen Ucok. Henry. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abang-abang. Ya, Muslim ya Bang Ucok ya. Iya. Ini Bang Henry Muslim Kristen Bang Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, kena report kali Bang Juma. Kena report itu. Ada yang mau disampaikan Bang? Silakan Bang. Ya Bang, sebenarnya saya salam salut itu untuk Abang udah Julkipli, Bang Juma. Terima kasih untuk host dan teman-teman seperjuangan di Apologet semuanya. Jadi sebenarnya saya malu ini diangkat di sini, cuma karena sudah terlalu rindu dengan abang-abang dan kakak-kakak semua ini, pingin kali bersilaturahmi untuk bercakap-cakap. Jadi dikasih kesempatan gini, Bang Jumanya terungkat pula itu ya kan. Iya, jadi kena report kali. Oke, ya Bang. sudahlah. Oke, makasih ya Bang. Salam kenal lah semuanya. Siap. Saya dari Medan. Nggak tahu nih mau berbuat apa untuk Apologet, tapi kalau saya dibutuhkan dengan lapang dada saya akan membantu. Siap. Insyaallah. Mantap. Bisa terkabulkan lah harapan saya. Amin. Oke lah, terima kasih ya semuanya. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Henry, apa yang disampaikan Bang Henry? Assalamualaikum dulu warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buat semuanya, semangat terus dalam memperjuangkan Islam, agamanya Allah. Jangan pernah kendor, semangat. Masih Bang. Semangat terus buat Bang Zumar dan yang lain-lain. Kita makasih banget. Oke, sama-sama Bang. Alhamdulillah udah, terima kasih bisa dinaikin dan bisa ngobrol sedikit. Siap. Oke Bang ya, izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Jumarnya baru naik lagi nih. Rizka Muslim Kristen. Rizka. Ada. Ini Rizka ini katanya mau ada yang mau disampaikan. Halo, Silakan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal Bang Juma. Ini dari Santi. Iya. Santi. Kalau Rika itu dulu bukan sama Santi, tapi sama Ani. Santi. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, kedengaran Mbak Rika. Silakan Mbak Rika. Dari Santi, cuman pakai foto, pakai HP anaknya. Oh, Santi. Iya. Silakan Santi. Begini Bang Juma, aku mau nanya. Iya. Aku kan suka denger Bang Juma Bang Juma debat tuh. Itu ayat-ayatnya itu bener ya? Bantahannya itu bener, maksudnya benar. Nggak asli gitu ya? Iya Paman. Berlalu. Kalau saya tidak pernah ingkar ya, dan tidak pernah mempelesetkan ayat, menambahkan atau mengurangi, gitu ya Rika. Oke. Mana Roma? Oh Santi, maaf, Abang lupa. Oh gitu, itu ayatnya itu benar gitu ya? Benar. Coba nih, terlalu. Oke. Santi, apakah Anda puas dengan jawaban Abang? Saya itu tunangan. Turunlah. Makanya saya tanya gitu. Biar saya tuh tambah wawasan gitu. Terima kasih. Iya, maksudnya kira bisa minta tolong nggak bener. Ayat-ayatnya itu maksudnya dikirim ke HP saya gitu maksudnya. Oh, kalau itu saya tidak menyebarkan nomor WA. Kalau mau nanti catat sendiri di rumah ya, Santi.
Terlalu Karis. Catat gitu ya. Terlalu. Iya, oke. Baiklah. Enggak, jadi itu apa namanya? Cukup aneh. Biar saya itu bisa ngasih tahu teman-teman tunanetra gitu. Maksudnya kan kalau saya nggak bawa bukti, saya bingung gitu. Sama, saya juga bingung. Kan, teman-teman saya ini kan banyak yang tunanetra itu kan banyak yang Kristen gitu. Kalau saya misalkan lagi ngobrol sering Bun, sebentar. Sebenarnya mudah kalau mau belajar. Tengok YouTube-nya Bang Handi, tengok YouTube-nya Gurunda, Bang Zuma, tengok YouTube-nya Kang Kiang Santang. Di situ banyak data-data, tinggal nyatat gitu Bun ya. Diskusi di situ kan banyak itu. Diskusi dengan Kristen, Gurunda, Bang Handi, sekeluar data-data dalil, tinggal nyatat ya, simple Bun ya. Cukup aneh. Sudah cukupkah Rika? Oke, ya gitu. Ya Bun. Ya udah, makasih ya Bang Zuma. Ya cari ya untuk Bang Handi, Mbak Agung. Iya Pak Mam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bun. Terlalu. Sungguh Kak. Malah Gurunda tadi gantung kayak ceritanya. Ini NK Kristen Muslim NK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim. Waalaikumsalam. Yang naik Kristen dulu ya teman-teman saudara. Silakan Bang. Ya, saya cuma mau nyampaikan pesan aja bahwa saya melihat tadi itu yang video-video yang ada nada itu yang sampai trauma gitu ya. Gara-gara hamilisasi. Waduh, benar-benar gak ada obat itu. Oten-oten. Ada obat? Iya, gak ada obat. Oke, silakan dilanjut kisah dulu menarik. Belum kita Kiri Kristen Muslim. Kiri. Belum selesai tahu. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Gurunda yang tadi tuh yang tunanetra tadi Gurunda yang. Lanjut Beliau mana? Oh tadi udah turun itu beliau pakai akun anaknya Gurunda. Beliau ngefans katanya. Oh, betul Ibu Rizka? Itu ya Allah. Iya, dia tunanetra. Jadi beliau Masya Allah. seorang mualaf Gurunda. Sempat podcast di tempatnya Kodondi. Iya. Iya. Makanya, iya benar. Iya, syukurlah alhamdulillah ya. Nanti titip salam ya kalau masih jumpa sama beliau, sama Ibu Santi. Bu Santi ya namanya ya. Iya Gurunda. Bu Rizka. Beliau jualan kerupuk di stasiun Tebet. Tebet itu di mana deh? Di Jakarta mana ya? Tebet tuh Jakarta apa lupa saya Gurunda. Beliau sempat podcast kemarin di tempat Wakaf TV Gurunda. Nah beliau menangis untuk ingin berbicara sama Gurunda, makanya tadi saya meminta tolong itu sih Gurunda. Lanjut. Masya Allah. Ya. Oke, nanti kalau kita ke Jakarta kita jumpain beliau insya Allah ya. Tebet itu kan kalau nggak salah daerah harusnya Cina. bilang-bilang tadi ya. Kalau di Indonesia di mualaf. Oh, Jakarta Selatan. Iya. Tibet mana? Tibet di Cina. Oh, Cina. Itu juga diambil dari bahasa Cina itu Tebet itu. Enggak diledeki, bercanda tadi itu. Harusnya dibilang saya ini mualaf, saya ini begini. Jadi itu bukan faktor kesengajaan ya. Iya. Silakan. Cerita tadi Gurunda, Bang gantung ki. Iya, Bayu Andike ini Makassar juga. Pare-pare. Matim ja. Di mana ki di Pare-pare? Di Jalan Mangga. Jalan Mangga. Iya. Dekat ini. Dekat Sudirman bukan? Kalau Jenderal Sudirman itu jalan di atas ki. Di atas ki. Jalan Mangga di mana ini? Mangga Timur sono, sebelahnya Jalan Siliwangi.
Siliwangi dulu, baru Jalan Jambu, baru Jalan Mangga. Saya 3 tahun dinas di Parepare, hampir 3 tahun, 2 tahun 8 bulan dinas di sana. Oh ini bang yang tembusannya ini Sejahtera. Oh di situ. Iya. SMA mana Ki dulu? 4. Saya dari Medan bang. Gurunda. Oh Medan. Iya. Beristri di Parepare. Iya. Oh iya tahu. Jago nah. Bisa Tommy bilang iya. Oh iya bisa mak bahasa Bugis. Dan dia anak ini Allah. Kalau nggak bisa bahasa Bugis, saya usir. Iya lucu itu kalau orang Medan bisa bahasa Bugis. Ini Gurunda Bunda Rama itu ada video saya kirim, nanti diputar ya. Itu ingin sekali kangen sama Banjuma. Masya Allah. Iya. Orang Diputar, Medan Bunda. bisa bahasa Bugis, lucu itu. Jadi anu tahu ceritanya tadi belum klimaks, belum ending, belum penulis. Sudah dicerita itu sebenarnya sudah pernah dicerita. Tapi masih banyak yang belum nyimak ini. Seru-serunya itu mau Gurunda mau menang. Sudah tahu. Tidak ada kemenangan. Jadi waktu itu singkat sedikit ya, ceritakan sedikit waktu itu. Saya babak belur, benjol sana sini, nggak melawan saya. Kapan melawan? Habis. Orang lagi berduka. Ya saya sudah bayangkan, saya disuruh baca Yasin. Dari baca ayat suci Quran. Disuruh menggunakan bahasa Arab. Mana buktikan? Waktu itu kan kita belum ada kartu siswa. Cuman bilang saya dari pesantren ini. Jangan mana coba aku pakai bahasa Arab sama temanmu. Ini temanku ngomong sama saya bahasa Arab campur bahasa Lombok. Coba kau setiap ditampar teriak panggil mamanya, oh mama, oh inde darah gitu. Baru dia kan pakai celana loreng tentara, sepatu tentara laras. Aduh, aku bilang ini akibatnya terlalu jagoan kau pakai celana tentara poeng. Gila betul. Jadi singkat cerita, tangan saya diikat, ditarik. Tunjukkan di mana tempat mau beli parang kalau kau betul-betul beli di sini. Iya kak, saya beli di sini kak, nggak mungkin saya bawa parang datang. Saya beli di sini. Sampai di tempat penjual parang itu, untung sekali dia belum berangkat. Padahal sudah bunyi mesin motornya, udah mau lari. Karena kan kacau kan, udah mulai kisru, orang trauma menjual. Begitu saya datang di tempatnya, Pak, saya beli di sini kan tadi parangnya. Ragu dia ngomong, Pak, sampai saya teriak, Pak, di sini kan tadi saya beli parangnya. Pak, jangan diam Pak, ngomong Pak, saya beli tadi di sini parangnya. Langsung dicabut parang sama itu anak-anak, diancam lehernya. Jujur kau, ini anak beli parang di sini atau tidak? Di sini tahu tadi nak beli. Berapa nak belikan? Untung angkanya sama dengan saya ucapkan, 17.500. Akhirnya mau tahu apa? Duit itu dipakai. Kalau teman-teman yang ada tablik dengar ini di masa pasti ketawa. Akhirnya duit itu dia mau kembalikan tapi ditarik sama yang satu. Jangan, kita jadikan ini tanda perkenalan tawa sama anak pesantren. Jadi dibelikan, mau tahu dibelikan apa? Anggur putih sama mereka. Campur gabung duit-duitnya mereka. Habis itu ada yang pergi beli, ada warung di tengah pasar itu. Dia letakkanlah botol-botol itu. Nah di situ saya semakin siksa. Karena saya disuruh minum, tapi saya nggak mau minum. Tapi teman saya minum. Mabuk, dia dikasih mabuk sama preman di pasar. Saya betul-betul, alhamdulillah saya tidak minum. Makanya kepala saya itu ada dijahit, di mata saya bagian kiri juga ada dijahit. Karena dihantam sama botol anggur. Waktu itu, singkat cerita, sudah puas mereka mukul. Kita semua nih sudah bau minuman dan bau pipis waktu itu kan. Dinaikkanlah kita mobil angkot. Arah ke kanan harusnya sekolah kami. Dikasih angkot yang arah ke kota Palopo. Gila benar-benar. Aduh. Parah betul-betul waktu itu. Singkat cerita ya, udah selesai. Saya KKN di Pinerang. Saya waktu itu tahun 2002 KKN. Satu-satunya mahasiswa yang sudah pegang HP itu saya. Di tempat saya waktu itu masih Ericsson yang bisa dilempar anjing, mati anjing.
Saya KKN-nya itu di Pindrang, di lerang-lerang, lerang-lerang, desa apa dulu situ ya? Nah, datang informasi bapak saya operasi di rumah sakit Masamba. 2002 ya. Sudah gitu, saya ke Masamba, balap motor saya, truk. Singkat cerita saya masuk rumah sakit, temanin bapak operasi waktu itu, sus turun. Saya duduk sambil baca Quran di bawah kakinya bapak. Kulihat banyak orang, sepasukan orang tablik datangan yang serban-serban itu keliling dari kamar ke kamar rumah sakit, masuk di kamar saya. Saya tidak perhatikan, saya baca-baca Quran terus. Saya sempat dengar nanti ada kajian habis maghrib di masjid rumah sakit gini. Tapi yang satu dilihatin terus saya juga liatin dia kan, kayak nggak asing mukanya orang ini. Aku bilang gitu. Belum selesai bacaan saya, tiba-tiba dia teriak, katanya, bukan kau dulu yang di sini di pasar yang dipukulin masa? Aku bilang iya. Kenapa Ustaz? Oh, langsung menangis. Duduk di bawah menangis meraung-raung, cium kaki saya. Waktu itu dia peluk bapak saya yang sakit, langsung duduk. Ada apa? Kenapa Ustaz? Kenapa anak saya Ustaz? Sudah gitu bapak saya lagi yang dipegang tangannya menangis. Saya juga heran, kenapa orang ini? Dia bilang, Pak, doa saya dikabulkan. Setiap hari saya berdoa, salat tahajud, minta bertemu dengan adik ini. Kenapa kah? Kenapa anak saya? Dulu hampir mati kami bunuh di pasar. Bapak saya langsung marah. Saya perhatikan, oh iya memang sudah nggak ada giginya. Dulu kan ompong dia itu, ompong memang kan, perhatikan yang memang nggak ada giginya. Oh dia ini yang pukul. Cuman kan sudah pakai surban, sudah lain mukanya kan, tapi tato masih banyak. Oh iya. Ingat saya bilang, pelukanlah kami, nangis sama-sama. Saya tidak akan cium bau surga kata beliau kalau saya tidak dimaafkan sama adik. Udah, aku maafkan bang gitu. Akhirnya di rumah sakit itu tiap hari rame orang-orang tablik datang. Ternyata orangnya bapak semuanya gitu. Gitulah ceritanya teman-teman di Masambat 98 itu ya. Tapi alhamdulillah panjang umur ya Gurunda. Panjang umur, alhamdulillah. Saya ditebas berapa kali tuh sampai orang semua teriak di situ, mati anaknya orang, kok udah mati. Begitu saya keluar dari ruko, orang tidak percaya anaknya bisa berdiri jalan dengan santainya. Bang Suma, sombong. Karena bagaimana tidak bisa selamat dari tebasan orangnya setengah-setengah mabok. Jadi nggak terlalu paten serangannya kan. Andai kan 1 lawan 1 keluar biji matanya, untungnya cuma saya dikeroyok banyak orang kan. Seandainya 1 lawan 1, matanya yang keluar, biji mata keluar sebelah. Oke. Ini ada Bu Santi. Bu Santi. Itu ceritanya teman-teman. Makasih ya untuk sekedar menghilangkan sakit ngantuk. Bu Santi. Bu Santi dibuka mute-nya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini ada gurundanya Bu. Ini yang tadi Bang Juma, Santi. Oh iya Ibu, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Santi. Waalaikumsalam Bang. Ini Bang, kan saya kan ya dibilang pengalaman ya boleh dikatakan iya gitu ya. Karena sebelumnya itu saya itu keluarga Muslim gitu. Saya masuk Kristen itu gara-gara saya itu sekolah kan Bang. Karena kan saya itu tunanetra. Waktu zaman dulu kan sekolah untuk tunanetra itu kan bayar kan ya Bang ya. Iya, waktu zamannya Pak Soeharto itu sekolah untuk kita tuh sekolah khusus itu bayar gitu Bang. Terus karena maaf saya cerita sedikit gitu Bang. Karena keluarga saya mama bapak saya itu bercerai-berai gitu kan, mama saya kan kerja gitu.
Terus saya itu diasuh sama kakak saya gitu. Terus kan nah udah gitu kan zaman dulu ada sekolah TK keliling tuh Bang. Nah jadi saya dimasukin ke TK keliling dulu gitu supaya maksudnya saya tuh bisa menerima pelajaran gitu. Memang sih di TK keliling itu ada pelajarannya gitu Mas. Tapi itu kan untuk orang yang awas gitu, maksudnya untuk orang yang normal. Nah guru sana itu menolak bahwa saya itu harus di sekolahan yang khusus gitu. Iya. Nah zaman dulu itu sekolah khusus itu kan ya kebetulan yang gratis itu kan Yayasan Kristen gitu Bang. Iya. Itu kira-kira menurut pendapat Bang Juma itu yang salah itu orang tua saya atau saya Bang? Gitu. Nggak ada yang salah Ibu. Nggak ada yang salah. Ya kan jadinya kan karena saya maksudnya nggak bisa mendapatkan ilmu yang biasanya saya terima, maksudnya kayak ilmu keagamaan gitu, misalnya kayak ngaji gitu, kayak hafalan itu kan saya nggak dapet gitu. Dan saya kan waktu itu juga sempet akhirnya karena saya bimbang, saya bingung gitu. Ya jadi kan saya sempet terpengaruh gitu masuk gitu. Itu gimana tuh Bang? Menurut pendapat Abang? Ya saya rasa karena faktor keadaan, ya jadi kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa Ibu. Yang disyukuri sekarang itu aja yang kita akan hadapi ke depannya. Alhamdulillah Ibu sudah kembali menjadi muslimah. Mudah-mudahan apa yang pernah terjadi itu ada hikmahnya untuk Ibu. Gitu ya Bu ya. Jadi yang kita hadapi sekarang ini gimana mengisi kehidupan kita berikutnya untuk hal-hal yang baik. Jangan kemudian mudah untuk diajak murtad, meninggalkan agama yang benar, agama para nabi, yaitu agama Islam, untuk menuju kepada agama di luar daripada Islam. Ibu sholatnya bagus, rajin Ibu. Ya, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah Gurunda sholatnya ya apa namanya sedikit-sedikit gitu. Kadang karena kebentur saya jualan gitu, jadi kadang-kadang suka kelewat. Biasanya yang suka kelewat tuh maghrib gitu saya gitu. Itu gimana tuh Gurunda? Karena menjual di pasar Ibu jualan? Iya karena saya jualan gitu. Ibu jualan di pasar? Keliling. Oh keliling. Iya. Ibu kalau boleh tahu jualan apa ini? Kerupuk gitu. Oh, telur asin. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Gurunda izin buat teman-teman yang di bawah yang ingin sedikit menyalurkan rezekinya buat ibu ini berupa gift atau apa, silakan buat teman-teman ya. Karena ini seorang mu'alaf. Tambahin dulu. Ibu tinggal di mana? Aku tinggal di Kemayoran. Aduh, di mana lagi nih? Di Kemayoran. Di Jakarta, Gurunda. Oh, Jakarta. Jakarta Pusat. Oh, Jakarta Pusat. Iya. Tinggal sama siapa, Ibu? Aku tinggalnya sama adik. Karena anak-anakku di pesantren. Masya Allah. Ibu usia berapa kalau boleh tahu? Saya umur 48. Oh, masih muda. Iya. Syukurlah Ibu. Terkait dengan ibadahnya Ibu, ya kan ada uzur, Ibu jualan, Ibu juga kemudian punya kelebihan yang dikasih oleh Allah. Ya sebisa mungkin, yang penting sholatnya terjaga gitu ya Bu. Tidak mesti kemudian tepat waktu. Kalau memang ada hal yang
ada hal yang menjadi penghalang untuk itu, yang penting sholatnya jangan sampai dilalaikan. Kan gitu ya Bu ya? Ini, Bang Juma, saya kan jualan gitu. Saya suka dibaca sama pembeli gitu ya. Dia bilangnya sih beli gitu, tapi saya suka dibacain Injil sama dia gitu. Makanya saya bisa nggak minta saran sama Bang Juma gitu. Itu gimana cara saya tuh menepisnya gitu. Maksudnya Itu bukan secara Injil halus. Ibu, yang dibaca itu bukan Injil, itu yang dibaca itu Bible. Oh. Iya. Iya. Sampaikan aja, Ibu bisa sampaikan gini, percuma kamu membacakan saya kitab-kitab agamamu, karena di dalam kitabmu, di dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23, di situ orang Bang. ya Matius 7 nomor 22 sampai 23. nomor 22 sampai 23 ya. 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 Sampaikan aja, percuma kamu membacakan kitabmu ke saya, karena di dalam kitabmu Matius 7 22 sampai 23 Yesus mengusir orang yang memanggil Yesus Tuhan. Saya nggak mau diusir, kau aja, bilang gitu Bu ya. Oh gitu aja ngomongnya gitu. Iya. Apa tadi Matius berapa? Matius 27. Matius 7. Matius 7 ayat 22 nomor 22 sampai 23. sampai 23. Jadi Matius 7 nomor 22 sampai 23. Iya, Gitu ya. benar. Matius 7 titik bertindih 22. Iya, sampaikan aja, percuma aja kamu bacakan apa itu, karena Yesus pun tak tahu ini buku Yesus aja tidak tahu buku ini buku apa. Dan di dalamnya itu ada Yesus mengusir orang yang menuhankan dirinya. Gitu. Sama Yohanes 17 ayat 3 Bu Rizka. Betul. Yohanes 3. Yohanes 17 nomor 3. Yohanes 17 nomor 3. Nomor Iya. 3. Jadi kalau datang lagi nanti pelacur agama ke Ibu, pesundal agama, sampaikan aja kayak gitu. Yohanes berapa tadi? 17 nomor 3. 17 nomor 3. Ya. Yesus berkata di situ, inilah hidup yang kekal, bahwa engkau mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang adalah utusan. Gitu. Terus gimana nih Gurunda, kalau misalkan saya kan punya temen tunanetra juga, tapi Kristen gitu. Maksudnya cara saya berdiskusinya gimana tuh supaya dia tuh sama seperti saya gitu. Saya pengen sih teman saya itu sama seperti saya gitu. Cuman kan kalau saya lihat-lihat, maksudnya kalau saya pakai perasaan saya gitu, dia kayaknya materi gitu loh. Jadi cara menjelaskannya gimana tuh Bunda? Ibu mau jelasin apa? Maksudnya kalau di Islam itu kita itu untuk untuk soal maksudnya untuk soal harta itu kita, Allah nggak pernah janji kalau kita tuh akan kaya di dunia gitu. Allah janjinya kan kalau kita tuh dapatnya di akhirat gitu. Yang saya paham kan seperti itu gitu. Gimana cara menurut Bunda? Menurut Gurunda, bener nggak saya ngasih tahu ke teman saya seperti itu? Kalau umat Islam itu dunia ini ibarat penjara, dan di luar Islam dunia ini adalah ibarat surga. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini ibarat surga bagi mereka, karena sifatnya hanya kesenangan sementara mereka itu. Setelah mati kekal di neraka. Sedangkan kita umat Islam ini, dunia ini penjara.
Nah, sampaikan ke temannya, kamu cari pendeta atau pastor atau apa gitu di Kristen. Karena kalau di Kristen itu tanda-tanda orang percaya, ya, bisa kemudian mengobati orang yang sakit. Di Kristen itu di Markus 16 nomor 15 sampai nomor 18 itu. Jadi kalau ada orang sakit di Kristen, tanda-tandanya orang percaya itu bisa ngobatin orang yang tunanetra kalau di Kristen. Itu. Tapi walau alam apakah itu betul atau tidak ya, suruh aja coba. Karena di dalam kitabnya itu ada begitu bunyinya, Ibu. Tanda-tanda orang yang percaya adalah satu, dikatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya, minum racun tidak mati. Kemudian ketika mereka bertemu dengan orang yang menggunakan bahasa asing, mereka mengerti. Kemudian ketika mereka menumpangkan tangannya di atas orang yang sakit, orang itu akan sembuh. Gitu. Jadi suruh temannya itu cari orang Kristen, sesamanya Kristen. Atau suruh aja ibu itu sendiri obatin dirinya, kan ada tertulis di dalam kitabnya. Tanda-tanda orang yang mereka akan mengusir setan pakai nama Yesus, berbicara dalam bahasa asing, pakai nama Yesus juga dia mengerti. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun, mereka tidak akan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Itu, Bu. Jadi kalau ada orang yang percaya tapi tidak bisa menyembuhkan orang sakit, berarti belum level percaya itu. Oh, ya, Gurunda. Izin Gurunda, ini dari Bunda Ratna, mungkin mau menyisihkan sedikit rezekinya. Katanya minta alamat lengkap Ibu Santi. Minta alamat lengkap Ibu Santi. Terus ini dari Katitis, salam hormat dari Katitis Gurunda. Budok. Oh iya, salam balik, Masya Allah. Kakandaku, Barakallah Fik. Tetap berjuang, tetap sayangi teman-teman apologet. Jangan bosan dengan kami ini ya. Kalau kita ke Jakarta selalu ngumpul di rumahnya Dokter Titis, kakak yang baik hati, yang senantiasa sibuk dengan urusan kedinasan, tapi juga disibukkan dengan para apologet yang datang ke rumah dengan lincahnya masa ini, masa itu, bla 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 dan seterusnya. Akhirnya Kang Kian Santeng itu kesenangan di sana keterusan. Bunda Santi minta alamatnya Bunda Santi. Iya nanti saya kasih. Gurunda, ini anak saya mau nanya, boleh Gurunda? Boleh. Anaknya usia berapa, Ibu? Anaknya usia 21. 21 tahun. Iya, silakan. Nih Dan. Assalamualaikum Om. Ya, waalaikumsalam. Nah, ya gimana? Aku anak Ibu Susanti. Aku mau bertanya. Iya. Aku kan juga ikut mama. Aku juga mualaf. Tadinya aku ikut mama. Aku lahir dari aku lahir di mama itu udah keadaan Kristen. Iya. Nah, aku terus akhirnya ikut mama juga mualaf. Karena kan sekarang udah mau tinggal berdua doang. Iya. Nah, aku mau nanya, aku kan punya teman nih. Siap. Aku punya teman, dia itu Islam. Orang tuanya Islam, teman bertanya kan Kristen. Nah, tapi dia ini emang dari setahu aku pas berteman sama dia ini emang dia tuh udah dari awal tuh Islam. Nah, karena sekarang sempat dia nikah sama orang Islam dan terus dia bercerai sekarang sama orang Islam ini. Nah, dia sempat diurus juga sama yang ini teman aku juga. Dia udah berkeluarga tapi dia Kristen Batak gitu. Nah,
akhirnya dia berani kayak pindah agama cuman karena mereka tuh yang kayak karena cinta juga sih katanya. Nah aku pengen ngejelasin gitu kayak janganlah kalau bisa, kalau emang misalnya masa cuman gara-gara satu cowok kamu kayak berani pindah agama lagi gitu. Itu aku pengen ngasih tahunya, aku bingung gitu caranya karena kan temen nih, sempet aku kasih tahu gitu tapi dia kayak masih ngeyel gitu. Caranya gimana ya? Minta ini. Iya. Nanda ini lagi sakit. Iya, lagi demam. Iya, lagi baru sembuh ini. Sakit apa? Malaria? Iya, meriang, sakit panas sempat sih, tapi udah tadi sempat dikerokin urut sama mama, agak mendingan. Nanda kerja? Kuliah atau gimana? Aku sempat kerja, tapi sekarang aku lagi nganggur. Niatnya kan pas resign pengen kuliah, ternyata pas daftar kuliah belum bisa. Jadi paling mau lagi nyari-nyari kerjaan lagi sih ini aku. Lagi sambil bantu mama sih, lagi keadaannya lagi jualan, aku bikin-bikin es, kue biasanya sih, bantuin mama jualan juga. Oh iya. Masya Allah. Oke teman-teman kita yang ada di daerah Tibet, Tebet, Tebet, daerah Keramoyan, ya. Kemayoran. Ya, Kemayoran yang ada di Jakarta Selatan, ya teman-teman silakan kalau bisa silaturahmi dengan Ibu Santi, dengan Ananda, siapa namanya? Rizka. Abdul Muiz. Siapa? Oh, Rizka. Ya. Untuk silaturahmi, lihat saudara-saudara kita yang mungkin bisa bantu, Kak Titis, mungkin bisa silaturahmi. Anak kita ini lagi sakit, demam dan seterusnya, ya. Nah, terkait dengan yang sahabatnya tadi, temannya, Al-Quran itu sudah menggariskan memang ada keadaan yang seperti itu. Orang mudah untuk kufur, mudah untuk kafir. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Innal ladina amanu summa kafaru, summa amanu, summa kafaru, summa zdadu kufra, lam yakunilla liyaghfir lahum, wala yahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, mungkin karena faktor nikah dengan laki-laki ya yang kafir, kemudian cerai, lalu mungkin beriman lagi kembali, kemudian mungkin cari lagi laki-laki kafir lagi, kata Allah, ya, summa kafaru, kemudian dia kafir, lalu bertambah kekafirannya, kata Allah, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Ya, mudah-mudahan saja temannya itu belum masuk sampai level derajat seperti itu. Oleh karena itu, nasihatin aja, ingatkan aja bahwa kehidupan di dunia ini sifatnya sementara. Jangan sampai hanya gara-gara kenikmatan sesaat atau karena takut sengsara sesaat mengakibatkan nanti sengsara untuk selama-lamanya di kehidupan yang kekal. Banding kita bersusah-susah di dunia, tapi kelak kita akan bahagia di kehidupan yang kekal. Disampaikan aja teman-teman kita seperti itu. Ya, aku sih sudah sempat sampaikan, udah sering kayak ngobrol berdua gitu, tapi kayak dia kayak masih gimana gitu, kayak tetap milih gitu jalannya dia kayak gitu. Jadi kayak aku bingung gitu, sampai kan sekarang gimana dia di titik katanya sih mau pembaptisan ya, pembaptisan terus mau ngurus juga nikahannya. Dia baru banget cerai langsung gitu, makanya kayak kok sampai bisa kayak gitu. Jadi aku bingung gitu ngomonginnya. Itu dia.
Yang calonnya ini tahu? Calonnya tahu, kenal? Aku calonnya keluarga calonnya aku kenal dekat juga. Aktivis gereja memang. Dia tetangga sih ibaratnya, dulu sempat tetangga di sini tapi dia udah pindah lagi, tapi sekarang masih kayak berkomunikasi. Dia emang dari dulu dari kecil main sama dia. Nah itu yang kayak maksudnya ya kalau misalnya gitu jangan sampai ya dia kayak keluarga situnya juga kayak sampai buat suruh ninggalin orang tuanya gitu, keluarganya. Jadinya lebih sedihnya sih di situ karena satu laki-laki kok sampai begitunya gitu. Iya. Ya udah, yang penting kita udah nasihatin, kurasa itu udah cukup. Atau paling tidak kalau dia ada keinginan untuk belajar, suruh aja lihat channel-channel YouTube atau diskusi-diskusi agama seperti ini. Sebelum menyesal terlalu jauh ya kan ya. Lihat YouTube Bang Sumat, Zulkifli Emabas atau Bang Handis Lebes dan lain. Seperti itu deh, Nanda. Jadi yang penting kita sudah nasihatin, adapun pilihannya ya terserah dia, kita nggak bisa maksa. Tapi tugas kita menyampaikan. Gitu, arahkan aja nonton debat, diskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, minimal 10K ya, minimal 10K untuk ibu kita, Ibu Sinta, Ibu Santi. Gift-nya silakan. Mungkin bisa dijadikan sebagai modal untuk jualan beliau, kasihan. Silakan teman-teman. Banyak semuanya. Iya. Ayo teman-teman, genapkan 10K minimal. Kita ada 2000 lebih di sini. Silakan gift-nya untuk saudari kita, Ibu Sinta dan juga anaknya. Insya Allah bisa membantu beliau, perekonomian beliau untuk jualan gitu ya. Beliau menjual di mana tadi? Di Kemayoran kan ya? Di pasar kan ya? Iya di lebih tepatnya sih di pasar Sumber Batu sih Pak. Kita biasa lebih di dagang di situ aku sama mama. Jadi Rizka ikut jalan keliling juga? Aku kadang-kadang kalau misalnya mama lagi ngaji, kan mama sekarang lagi ngaji di mall. Oh dia ini masih cewek, masih belum bunda. Nah, kadang kan mama jalan sendiri, aku nanti biasanya yang dagang sendiri juga. Aku keliling di daerah pasar Sumber Batu sih kalau aku. Sumber Batu? Pasar Sumber Batu itu ada di Sumber Batu. Kemayoran. Kemayoran, iya. Iya. Bang Handi. Kemayoran. Teman-teman 10K. Ya ayo sahabat-sahabat silakan yuk. Gurunda. Ya, gimana? Beliau katanya pengen beli baju yang nggak ada gambar Gurunda. Ibunya. Mau beli baju yang ada gambar Bang Zumanya, kata beliau beli di mana kata ibunya. Sama saya nanti kirim alamatnya boleh nggak? Nanti tak kirimin. Ukuran apa? Ukuran. Nah. Ukuran apa, Ma? Gini aja dek, ditulis nomor WA saya bisa dek. Boleh. 081. Sebentar. 081. Udah belum? Ya udah 081. Tambah 21. Tambahnya jangan ditambah. 08121. Ya. Tambah 474. 474. Terus 9002. 9002. Aku ulangin ya. 0812 14 74 902. Iya betul. Nanti kirim alamatnya ke nomor WA itu ya. Ya boleh, terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Buat teman-teman yang di bawah makasih juga jazakallah. Lanjut Gurunda. Semuanya. Ya silakan teman-teman yang masih mau membantu teman kita, lanjutkan. Assalamualaikum Bang Juma, Bang Gian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bayu, Bunda, Bang Sudi, Ya, Bang Bang. Jeffrey. Terima kasih banyak atas semua yang Bang Juma
saran-sarankan kepada teman-teman TikTok. Jadi pelajaran buat saya pribadi. Ini Bang Juma, ini saya mau nanya nih Bang Juma. Saya dari Medan. Gini Bang Juma, sewaktu kita... Ini kok gede banget suaranya ya? Gedean. Oke. Iya. Gini Bang Juma. Kita kan sewaktu sholat maghrib atau isya atau subuh gitu kan, di dalam satu sholat tadi itu terdiri kadang ada imam dia yang merasa bisa tapi tidak mau maju, atau arti kata malas maju, tapi tiba-tiba ada imam yang mau maju, udah maju, dia jadi buat imam sendiri di belakang. Berarti dalam satu sholat 2 imam. Itu bagaimana tuh Bang Juma? Maksudnya gimana ini? Dia stop, arti kata gini, ada si A tadi naik jadi imam gitu loh. Cuman si A tadi, si A, si B, si C gitu si B maksudnya. tadi nggak mau ikut makmumnya gitu, dia buat imam sendiri gitu, yang dikawani dengan 2 atau 3 orang gitu di belakangnya dalam satu sholat. Maksudnya gimana ini? Saya belum paham Mas. Oh gini kan kita ngerjakan sholat isya ini, sholat berjamaah. Ya. Di situ imam si A tadi naik gitu, imam si B nggak mau naik, dia ikut buat imam sendiri di belakang gitu. Masih ingat nggak Isya? Maksudnya gini Bang, orang sudah sementara sholat, ada yang maju, tapi yang satu ini tidak mau mengikuti orang yang sudah sholat, malah dia membuat sab atau dia jadi imam satu lagi, jadi dua imam pada waktu sholat gitu. Iya betul. Saya dan Anda lagi sholat nih. Iya. Terus saya jadi imam. Iya. Terus Anda imam juga. Iya, saya buat imam sendiri gitu dalam satu masjid itu. Gitu. Gimana itu? Nah itu. Lu juga Rio bertanya karena nggak karu-karuan lu. Ya itu Bang, saya pun bingung juga gitu, maksudnya gini, kita sholat nih kan gitu, Bang Juma imam kan gitu, ini seumpama ini kan saya nggak seneng sama Bang Juma ini umpamanya gitu, saya buat imam sendiri gitu. Berarti lu nggak bener. Ya itu berarti lu nggak bener ini. Iya nggak bener lu. Masa lu keluar dari sab, masa lu keluar dari sab baru lu jadi imam sendiri cari makmum, gimana sih lu? Ya nggak bener lah. Itu hukumnya cuma itu kira-kira Bang. Ya sholat lu batal lah. Batal ya. Orang lu udah jadi jamaah, lu mundur jadi imam sendiri, cari makmum baru, gimana itu Bang Jawa? Enggak lah. Ada aja lu kadang-kadang. Emang ada itu? Ada, makanya saya bertanya itu. Itu makanya saya bertanya sampai sekarang ini bingung juga gitu. Kok ada orang kayak gini gitu? Itu hukumnya cemana gitu? Mungkin ada dendam pribadi kali. Mungkin bisa jadi. Saya paham. Teman-teman saya paham, bukan Rio pelakunya. Ada yang kayak begitu. Iya betul. Jadi misalnya nih, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Tiba-tiba muncul di belakang juga Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi jemaah yang datang bingung, yang mana yang jadi imam ini, yang mana yang mau diikutin, gitu ya maksudnya. Iya betul Bang, betul. Oh alah, kenapa bisa kayak gitu? Iya. Mungkin ini keadaan yang sering terjadi, mana tahu ada keadaan tertentu, mungkin dia musafir atau apa gitu, bisa jadi loh. Tidak, itu warga gitu. Sama-sama tinggal satu desa gitu. Oh ya sudah, buatkan 2 masjid. Atau yang imam yang satu suruh ke belakang di barisan perempuan, suruh jadi imam di situ. Iya ya. Iya. Bisa. Tapi kasih mukena juga. Sama satu lagi Bang Juma. Iya. Kita sholat kan jantung Al-Quran kita bawa awal tuh kan kayak Al-Fatihah kan. Terus di bahasa ghairil maghdubi alaihim, itu boleh diulang nggak itu? Ghairil maghdubi alaihim gitu Bang.
Maksudnya apa lagi nih? Itu Al-Fatihah tadi. Al-Fatihah diulang 2 kali. Iya. Gimana sih? Diulang dia. Ghairil maghdubi alaihim. Ya Ghairil Allah. maghdubi alaihim. Imamnya yang ulang 2 kali. Iya. Pakai ini cara variasi barisan. Mungkin dia sering ikut gerak jalan kali. Itu kadang nggak ngerti juga di situ. Makanya Gurunda itu alamatnya udah saya kirim sama nomor HP Bu Santi ini, Gurunda. Oh, siap. Makasih, Kang. Sama-sama. Ini Bang Rio nanti gantian dulu ya sama Kristen ya. Oh, siap. Rio, assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rio ini jam terbangnya ya. Hebat juga itu. Tapi janganlah kayak gitu Rio. Kalau lu punya kemampuan ya ajak diskusi baik-baik lah. Gimana? Kalau ada ya, tapi saya nggak perlu menemukan sih kayak gitu-gitulah. Nggak boleh lah kayak gitu. Masa dalam suatu masjid, kecuali kita telat sholat, ya sudah selesai sholat imamnya, kita datang kali 3-4 orang, ya kita bisa satu imam sholat jamaah juga karena udah selesai yang pertama. Kalau itu boleh. Ya kalau bareng-bareng 2 imam bareng-bareng gimana ceritanya? Ada aja lu. Aduh, parah juga ya. Ada aja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, saya juga nih imam ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, imam enggak ikut mana nih? Ngomongnya ikut mana? Malik Yaumiddin. Masya Allah. Astagfirullah. Jadi 2 kali bilang amin nanti 2 kali. Ini orang kenapa sih? Ini dipraktekin dulu kalau, ini. Bagus kalau jamaahnya nggak latah. Jadi imam yang pertama sudah ruku, yang kedua baru takbir, diambil semuanya, rame jadinya masjid. Mohon maaf ya Bang Ardi ya. Anda nggak menonton lagi live ini gitu ya. Maaf. Orang lagi dipraktekin lu suruh gue diem. Sorry ya. Anda di koma lain. Saya biasa dinasehati, jangan baca typing Bunda. Enggak apa-apa Bunda. Balas dendam gua. Dia yang bisikan orang. Ini ada organ. Bukan lagi gue bisukin Bunda, gue blok. No, gue blok. Kasihan dulu. Nggak bisa lagi nonton dia, kasihan. Ongan. Ya. Muslim apa Kristen? Muslim. Assalamualaikum. Monita. Waalaikumsalam. Ini dia pakai namanya angin supaya dinaikkan tuh. Pinter kali dia. Siap, Muslim saya. Ambon Muslim. Ya, ada yang mau sampaikan silakan Bang. Keren. Enggak. Ambon. Monita aja monit. Oh siap. Siap. Oke, bagi yang Kristen silakan naik. Ini ada Sandoro. Mana tadi? Kalau di sini tuh Sandro. Sandro. Tahu Sandro di sini Bang, tukang ini kasih melahirkan anak, tidak dukun melahirkan. Jeng Dinda. Assalamualaikum. Nggak ada Sandro. Jeng. Jadi ini informasi. Ingat, kalau memang ada Banjumak di sini kayak begini memang agak-agak sedikit Kristen itu malas naik. Terus kenapa? Dia naik tuh mikir 2 kali. Mau debat, nggak bisa, disuruh bertanya, kehabisan pertanyaan. Itu loh, itu susahnya. Gitu ya. Ya, yang itu ndak diputar yang kita kirim tua bangkai. Coba ya, itu kalau nggak salah itu tentang satu perjuangan dulu Bang Juma waktu SMP diputar Bunda. Tidak tahu. Iya. Serius. Bentar, ini ada Aura Panek. Ya, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa dinaikkan. Kurapan itu.
Bentar dulu ya, bentar dulu ya bang ya. Kita mau putar dulu videonya nih teman sekolahnya Banyu waktu SMP. Oke. Ya, buka bunda, digedein dulu bunda Rama. Iya tuh. Nah, ada surprise Banyu Pak. Bener, serius ini. Kali ini gue serius. Saya pakai kacamata dulu ya. Ya. Kacamata renang. Tarik napas. Yang dikasih sambil tai kucing itu bukan? Diam dulu. Mana ada teman na jelek nih. Iya. Ibnu Kalam. Jin penunggu sungai ini. Putar dulu bunda, putar dulu apa-apa. Ya. Jin penunggu sungai. Kalau Tuhan itu satu bermasalah. Karena kalau Tuhan itu satu bermasalah. Saudara-saudara sekalian, kalau Tuhan itu satu bermasalah. Karena Tuhan yang belakangan muncul itu diciptakan. Jadi untuk penjelasannya lebih lanjut, tunggu penjelasan dari saya. Sekian. Udah bilang ayam dah toh. Woi, apa lu bilang itu? Udah bilang ayam dah dimarah sama ayam saja nggak terima argumentasimu. Oh iya, pitik anak-anak kau tuh tahu ah. Itu bilang ayam dah tuh, pitik anak-anak kau. Ayam pun nggak terima, apalagi alam. Coba dengerin dulu dah. Ya. Tahan tawa dulu. Terus sih bunda dulu. Nanti kita reaksi. Saudara-saudara sekalian, kalau Tuhan itu satu bermasalah. Karena Tuhan yang belakangan muncul itu diciptakan. Jadi untuk penjelasannya lebih lanjut, tunggu penjelasan dari saya. Sekian. Itu. Disuruh diam sama ayamnya. Ya ilah, kira tobat mih, ya Allah. Lebih parah lagi. Kalau Tuhan itu satu bermasalah, rebutan Tuhan. Itu malah asa. Mau saya dapat donasi itu dari yang. Musim hujan, dalam lagi tapi tenggelam. tidak ada yang dulu dukungi. Utiwati Meda tuh dulu bisa transfer, tidak ada. Siapa harus yang mau dukungin? Tapi begitu juga kan tetangganya Bunda Ram banyak kok begitu tahu. Tuh balasa. Tapi di TikTok nggak pernah ada dia ya. Disensor sama mesin, tidak boleh masuk. Rusak hampir kalau masuk di TikTok dia. Pabrik TikTok tidak terima. Katanya didatangi rumahnya itu, KTP-nya masih Islam, dia mengaku masih Islam, tapi pemikiran aneh ya, ada tolo-tolo ya. Dompala. Lucu juga waktu dia suruh saya cium tangannya waktu itu. Iya, didatangi sama perangkat desa, sama muspida kan. Ternyata dia pergi lari ke sawah ngumpet. Lari, kabur, kasihan. Takut dia kan? Ya bisa ada tuh begitu tak nih orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gurunda, aku izin turun dulu ya Gurunda, terima kasih. Iya deh, kasih ya. Aku lagi di samping Bang Handi juga soalnya. Izin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin loh, lu kan di sini serumah sama gua, pakai izin segala lu, ada aja lu. Bener Rama, kalau ini wajib diputar bener Rama, benar serius, itu putar bener. Entah ini barang lama atau barang baru. Kalau itu pastinya Ahizugi. Yang penting jengkit lagi tetanggaku ya. Enggak. Jengkit band tetangganya tahu. Oh iya. Ini serius, ini harus didengar semua. Ini benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira itu yang putar deh. Kaget ini orang Firman. Belum diputar ada yang bersalam tahu. Bang Juma, saya mau cerita sedikit ini tentang TikTok. Taruh ini dulu Bang, dengerin dulu nih Bang. Bang dengerin dulu nih Bang, bentar Bang, izin. Oh, ya sudah. Bang, apa kabar kapok?
dengan kasus ini? Kalau begini ya, Biarkan bilang. Gimana Bang Andi, ada musiknya ini? Siapa yang membiarkan? Akidah jadi Ustaz. Aduh, nggak boleh ada musiknya, nanti kena copyright di YouTube. Oh, ada musiknya ya, udah, jangan. Kenapa beliau sang jenderal? Itu, Dicari sebutin. jangan ada yang berani-berani lagi akan kau berhadapan dengan saya. Penghujat berhadapan dengan saya gitu katanya. Beliau itu masih aktif? Udah purna, tapi masih aktif di membela Islam. Apa enggak masih di penjara dia? Enggak dah, udah selesai. Oh, alhamdulillah. Ini yang suapi kace kotoran tuh, Mbak Jenderal kah? Tahu aja benar Mbak. Taulah. Jenderal Bonaparte. Ya silakan Pak Birman. Maaf, sorry tadi. Oh ya maaf, ini saya kan FYP ya tentang Risuli Lubis itu ada yang tahu ya mungkin. Itu kan gini Bang, itu kayak pendeta tapi dia tuh live setiap hari. Itu kayak yang kayak menyembuhkan doang, kayak atas nama Yesus atau apa. Bahkan ada Muslim juga kan naik itu waktu live streaming. Jadi saya cuma bertanya tentang pendapat abang-abang di sini tentang Risuli Lubis, pendeta Risuli Lubis. Oke, udah kita jawab ya. Silakan, ini omnya yang jawab. Silakan Pak De. Iya, siap. Ya. Pak De yang jawab ya. Pak De juga yang jawab, dia kan ada hubungan keluarga kan. Silakan Pak De. banyak dosanya nih Bang Handi. Ya, Risuli Lubis ini sepupuan orang pendeta yang nggak ada kualitasnya gitu ya. Mantan pencuri motor. Mantan perampok, mantan pencuri. Jadi waktu itu kan saya komentari video dia. Nah di tempat saya itu ada ayam berkokok. Dikomentari pula, ternyata kau tinggal di kampung kata dia kan. Ya lebih enak tinggal di kampung Pak Pendeta, saya bilang, daripada tinggal di kota nggak ada kerjaan, maling motor, ngerampok, di penjara langsung murtad, saya gitu kan waktu itu kan. Makanya dia itu sangat marah sama saya itu, sehingga terakhir kali itu mereaksi saya itu dia ngamuk-ngamuk, saya diru'yah kan, Sugi si raba si Sugi kayak gitulah. Nah, itu dia murtadin memang. Murtadin dia ahi. Iya, murtadin. Gitu. Mukanya gitu murtadin, mukanya oten banget. Jangan sampai kayak Lina ya. Lubis itu kebanyakan Islam. Marka Lubis itu kebanyakan Islam. Dulu dia selalu buka gereja jalanan. Di samping Istiqlal dia buka. Sering di situ kan. Terus kemudian terbaca. Nah, kita datangilah. Pertama dia nggak ada. Yang kedua nggak ada. Ketiga nggak ada. Nah, kita datanglah di situ. Akhirnya sekarang ya nggak ada lagi di situ. Bersih, kita bersihin tempatnya. Nggak tahu sekarang dapat tempat baru di mana gitu. Karena itu pas di bawah rel kereta di samping pagar Istiqlal. Tapi alhamdulillah udah bersih di situ. Risuli Lubis ini kalau tidak ada orang Muslim yang dia bisa bego-begoin gitu, anak buahnya sendiri yang dia pakein ala Muslim baru dimurtadkan, kira-kira begitu. Settingan. Gitu. Tapi itu banyak pitinya lagi di kantor polisi ngobatin banyak polisi gitu. Itu polisinya Kristen semua, Gurunda. Oh gitu. Iya. Ini ada Jesus, selamat malam. Jesus. Bahan di feedback ya? Masa sih? Cek kagak dia yang perlu sama gue. Lanjut. Enggak. Jesus.
Jesus Lorena. Lorena kayak merek bis. Buenas tardes a todos. Mal Togo. Iya, Pak. Kian, es abrazo por abrazo, no? Entah orang kerja naon kercicing, berarti dia ayah naon gitu. Mana yang baca cinta dia, kumaha? Di cinta dia kok dihandap tuh. Naon mana belagu nanya naon ke aing sia, yang dikadek wae. Aing ah. Boro timuna na suiwani. Nina suruh lo panga pao na tau entang beni lo mai papenre pao na suiwani timuna. Artinya malam-malam malimangga orang. Akhirnya timunya mulutnya bonyok. Mulutnya disengat tawon bengkak. Ntar saya ajar pakai bahasa Batak lagi pula. Itu di bawah ada yang pesan baju kaos nenek kiper. Pakai nomornya siapa? Nomornya Bang Handi atau Kian Santang aja hubungi nanti. Ini juga ada yang pesan ke saya Ustadz Fadil. Saya kasih nomor si AA, anaknya Burunda. Udah saya kasih. Baik, makasih. Soalnya nggak hafal juga harganya berapa, ongkirnya berapa, biar langsung ke si AA aja. Siap. Oten sudah punah kayaknya ya. Gak ada lagi ya. Ada juga ada. Gimana perkembangannya Pak Saiful? Udah nyampe rumah kali ya? Udah, ini barusan WA sudah sampai. Besok itu rencananya mau dibawa ke dokter psikiater kayaknya. Ya wajib itu. Baru mau dirukia juga. Pemulihan psikologis ya. Karena anak itu masih labil loh. Kosong dia jiwanya itu. Harus dibersihkan dulu. Ipo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bang Juma, apa kabar? Ya, halo juga. Saya mau bertanya Bang Juma. Muslim Kristen Bang? Muslim. Ya. Silakan. Kan itu di dalam Al-Quran, lupa saya suratnya itu. Itu kan di sana diceritakan ada dua nabi ya, Nabi Musa sama Nabi Isa. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa di dalam, kan saya itu punya Al-Quran tapi ada artinya, kenapa di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa Nabi Musa memanggil ya kaumi, sedangkan Nabi Isa ya Bani Israel. Nah kenapa berbeda? Sedangkan kan dua-duanya turunan Bani Israel gitu. Segitu aja sih nanyanya. Di Al-Quran surah As-Saf. Ya betul. Itu narasinya firman Allah. Allah yang menyatakan itu, menceritakan kembali kejadian terkait Nabi Musa dengan kaumnya dan juga Nabi Isa terhadap Bani Israel. Jadi ketika kemudian Bani Israel ini diseru oleh Nabi Isa alaihissalam, wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam itu menyeru liqaumi, ya qaumi limatu sunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Jadi perbedaannya kemudian Bani Israel itu tidak menerima kerasulan Nabi Isa. Sedangkan Bani Israel mengetahui kalau Nabi Musa itu adalah rasul untuk mereka. Wa isqala Musa liqaumi ya qaumi limatu zunani, mengapa engkau itu selalu saja menyakiti aku, kata Nabi Musa. Padahal kalian itu tahu
bahwa sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Jadi Nabi Isa itu tidak diterima, tapi kalau Nabi Musa diterima, tapi kemudian sering disakitin. Gitu. Makanya dikatakan kaumi. Jadi itu kedekatannya terhadap kaumnya itu jauh lebih dekat. Sedangkan Nabi Isa itu ditolak. Ya. Gitu, Bang. Siap. Oke, makasih Bang Awi. Ini yang di bawah nyangka saya nyamar. Saya mau syahadat dulu nih. Ya. Takut dikirain saya hotel yang nyamar. Silakan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, udah segitu Bang. Oke, makasih Bang Yoma. Ya, sama-sama. Ya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pertanyaannya bagus loh. Bagus. Lagian Nabi Musa itu dia pemimpin bagi bangsa Israel dia. Iya. Pemimpin, dia juga yang menentukan aturan-aturan, ya. Nabi Musa Pemimpin intinya, sedangkan Nabi Isa itu dijadikan buronan. Jadi buronan Nabi Isa malah. itu pengikut Nabi Musa. Iya. Gitu. Dia datang itu bukan bawa hukum baru, dia datang untuk meneruskan ajaran-ajaran Musa. Itu bedanya di situ sih. Mantap tuh pertanyaannya. Jadi ya kaumi, karena di Nabi Musa diterima, kalau Nabi Isa Bani Israel ya ditolak. Ya itu perbedaannya. Mantap tuh pertanyaan lu, bagus bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kian jemuran, berapa harganya? Kok ndak dibalas-balas pula? Aku nungguin loh. Nggak ada kepastian kau kepadaku. Apa Bang? Maksudnya? Itu Nah, Bang. yang jatuh cinta Bang. Dikasih bukan cinta Bang Handi. Apa tuh? Masalah baju. Oh. Bajunya Bang Juma. Iya. Kenapa Bang? Kan udah dikasih nomornya tadi, nomor anaknya Gurunda. Tapi aku chat nggak aktif. Udah tidur, aku rasa. Nah besok. Sabarlah. Masa malam gila kali lu ya Makassar jam segini lu suruh malam ini langsung dikirim ke Tiki. Jadi gini hari. Enggak. Yang penting kan kita bisa pastiin Bang Handi. Kalau bisa tambahin gambar Bang Handi aja. Masya Allah. Lu jangan begitu dong. Ada Pak Desugi lo, nggak enak lo gue. Ya. Tadi marah, gila ditambahin foto Bang Handi. Sugi aja. Baik. Bang Zuma, apa kabar Bang Zuma? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Ugo. Antum sehat? Alhamdulillah bikhair. Masya Allah. Posisi di mana ini? Sebenarnya sih di Sumatera Selatan, Palembang. Aku tuh sebenarnya tapi nggak pernah ketemu sama ketuanya. Gimana itu? Aku ambruk pula lama-lama. Aku mau bentar. Buat yang teman-teman yang pengen pesan kaos Gurunda Juma, silahkan diketik nomor saya nih. 08121 474 9002. Silakan WA ke saya ya. Yang mau pesan kaos Gurunda Juma silakan. Nanti direndengin sama Bang Handi. Itu kemarin ada yang ini Aki Jumah dari Palembang yang mau pesan skincare, udah ada menghubungi. Belum Ahi, belum. Katanya mau jadi apa dia? Apa distributor? Reseller. Reseller. Ya saya kasih aja nomor yang Ahi kasih dulu itu, yang admin. Masih aktif itu kan? Masih. Nah, alhamdulillah ini kita sedang uji lab teman-teman. Yang tadinya nama skinkernya itu desain, alhamdulillah sesuai dengan kesepakatan, maka BPOM-nya juga alhamdulillah udah keluar
itu kita rubah nama menjadi BZ Skincare. Gitu. BZ Skincare ini harganya juga di pasaran itu kita jualnya 240 satu paket. Uji coba yang kemarin kan alhamdulillah udah bagus tuh ya kan ya. Setelah bagus kita kemasannya dirubah, diperbesar. Kemudian nanti sebelum kita launching, kita tampilkan hasil labnya dulu. Kita harus publish hasil labnya supaya teman-teman itu nggak ragu. Seperti itu. Jadi kita kasih harga murah, yang mau jadi distributor, yang mau jadi kalkulator silakan. Tapi nanti ya insya Allah mungkin bulan depan BZ Skincare. Nah, apakah kalau kita lihat ini si Risuli Lubis ini kan yang dia datangi itu orang-orang Islam di pinggir jalan tuh. Apa itu Gurunda? Kalau dia ini Kristen sementara dia mendatangi orang Islam tuh kemudian didoakan dengan namanya Yesus gitu. Apa? Ya itu bagian daripada misi pengkristenan, tidak boleh. Nah, kita melanggar itu kalau ada yang kayak gitu-gitu teman, ludahin kalau dia datang kan. Pas datang di rumah Anda ada yang sakit, misalnya di situ ada 100 orang ludahin mukanya. Usir. Kalau dia memang pintar ngobatin, kenapa nggak obatin itu paus pakai kursi roda? Kenapa masih ada rumah sakit Kristen? Ke rumah sakit aja, sembuhkan orang semua. Kenapa pada saat COVID kemarin tidak sembuhkan orang kena COVID? Akang Basari dulu nih, dia datangin nih orang-orang tua Muslim berjilbab. Orang sakit semua ini otaknya. Dia yang sakit. Bentar, ini lagi ngebalas WA yang pesan kaos Gurunda Juma. Alhamdulillah ada 5 orang. Dulu tahun berapa itu ya? Kita ada gagalkan juga acara kayak gini di Makassar. Settingan semua. Orang tidak lumpuh, pura-pura lumpuh. Orang Kristen disuruh pakai jilbab. Supaya orang Islam asli datang berobat sama dia. Ini kalau betul kayak gini ada, ngapain lagi ada kedokteran? Nggak masuk ini Bluetooth-nya. Ibu Sinta mungkin mau Ibu Sinta kalau mau istirahat silakan istirahat Ibu. Besok mungkin mau kerja. Bluetooth connected. Nih, dia nih kelicikan nyautkan. Iya, sampai sore dapat. Anak-anak kerjaan aja Pak ini kalau ada Pak. Ya. Anggur. Kalau ada yang sehat ya. Kami bersyukur Tuhan ketemu ibu ini. Diberikan sehat, jauhkan sakit penyakit, kurangkan rezeki, jauhkan dari gangguan hidup setan, gangguan roh jahat. Tuhan Yesus berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Amin. Ini ada orang bilang ya. Dia bilang Tuhan Yesus nggak diamini. Sama begitu kan nanti
diskusi dulu kita, buktikan agamamu Tuhan itu betul atau tidak. Ngapain kau cek gitu-gitu? Kalau yang menyembuhkan itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Diskusi dulu, buktikan dulu Tuhan itu Tuhan. Oh, ini sakit apa ini? Nah, jalan berat. Iya. Sudah berapa lama? Hah? Oh. Sudah ya. Nah, ada banyak yang di sini. Aku percaya karena kuasamu Tuhan tidak berubah dahulu, sekarang, esok, lusa, selamanya. Oh Tuhan, di mana kaki dia merasa sakit, saya percaya Tuhan, dalam kuasamu Yesus, bilur-bilurmu menyembuhkannya, memberikan kekuatan yang baru, memberikan kesehatan, memberikan rezeki melimpah, sehingga mereka tidak kekurangan. Kuasamu bekerja Tuhan. Engkau berkati mereka berlipat-lipat ganda. Aku berdoa Tuhan, berkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu mengalir, berkat-Mu mengalir, berkat-Mu mengalir, berkat-Mu mengalir Tuhan. Biar dia menikmati Engkau Yesus. Dia sudah mengalami Tuhan, dia sudah percaya Yesus, dia sudah yakin bahwa di dalam Yesus ada jalan keluar, ada keselamatan, ada kemenangan. Di dalam Yesus ada keselamatan, ada kemenangan, ada kekuatan. Oh Tuhan Yesus, ini orang gila ini Bunda. Dalam nama Yesus dia ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kemenangan, ada kekuatan. Terima kasih, berkati semua mereka dalam nama Yesus. Biar nggak apa-apa, supaya orang lihat. Akan kenapa sih? Ya. Jijik dengar suaranya. Amin. Ini teman-teman kalau temukan orang ini di jalan ngobatin kayak gini, mohon langsung ludahin mukanya. Gitu, ludahin. Biadab. Kita usir aja, dilempari batu aja, diusir. Diludahin dulu mukanya. Kalau saya lempar kotoran itu bang. Iya, diludahin. Binatang orang kayak gini. Udah tahu dia itu orang Islam digituin. Kena pelanggaran aku turun. Ya Allah ya Rabbi. Kok pada pakai masker bang ya tadi ya? Heran juga lah. Bau babi kan? Iya. Ini teman-teman yang nyimak, kalau ada temukan orang kayak gini, maksudnya gini loh ya. Orang itu Islam, pakai hijab, pakai mukena, pakai jilbab, digituin. Orang miskin, ya kan, sakit lagi digituin. Gebukin aja orang kayak gini. Seret kantor polisi. Kalau mau dia lurus-lurus aja, ngapain enggak ke rumah sakit? Cari rumah sakit Kristen yang rata-rata Kristen di dalam. Gurunda, nomor CA itu yang belakangnya 222 ya? Iya. Ya, ini ada sekitar 10 orangan. Alhamdulillah. Atau suruh ini buka rumah sakit siapa namanya tadi itu? Di Suri Kubis. Ya, suruh bikin rumah sakit. Orang semua datang berobat di sana, semua itu. Dan pakai kayak gitu bikin naik emosinya umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Jawa Tengah, Bang Syuma. Sehat selalu Bang Syuma ya? Sehat, alhamdulillah. Makasih Bang. Abang juga sehat. Insya Allah Bang, amin. Iya, menyikapi tentang pemurtadan. Saya kadang udah habis pikir, apa iya sih mereka mudah dimurtadkan? Karena setahu saya Bang ya, sebodoh-bodohnya Muslim, kalau untuk beralih sesembahan kayaknya itu udah cacat logika kalau menurut saya sih. Tapi satu yang ingin saya sampaikan, almarhumah istri saya juga seorang mualaf dari Katolik tuh. Gitu Bang. Iya. Tapi alhamdulillah istiqomah sampai akhir hayat, justru keilmuan agamanya karena saya lebih disibukkan urusan duniawi, nafkah. Itulah saya kadang malu dengan diri saya sendiri, dengan orang lain. Yang saya bersyukur itu tahu-tahu bisa baca Quran, tahu-tahu Ramadan tadarus, bahkan pada waktu itu, pada waktu masih di
apa istilahnya, diandalkan di sekup lingkungan kami lah di kampung kami itu. Masya Allah. Padahal mu'alaf. Mu'alaf bang, mu'alaf. Jadi diandalkan untuk pada waktu tadarus terutama tuh Ramadan. Dan di situ saya malu pokoknya, saya malu pada diri saya sendiri, pada banyak orang yang semestinya saya harusnya kan kewajiban seorang suami terlepas dia mu'alaf atau bukan, tapi kan saya mestinya jadi imam gitu bang ya. Ya betul. Tapi dengan kebodohan saya atau mungkin kelalaian saya dan penyesalan memang selalu datang belakangan bang. Saya sangat menyesal setelah beliau mendahului. Iya, 3 tahun yang lalu kurang lebih bang. Masya Allah. Insyaallah dapat jannah. Amin amin. Kami dikaruniai 2 orang anak, putri putra, dan berkat doa umat muslim semuanya lah, muslimin wal mu'minat semua. Salah satunya putri, bukan ria bang yang insya Allahnya untuk motivasi, alhamdulillah udah hafiz Quran, Allahu Akbar, udah mengajar, dan yang satunya masih taraf belajar, remaja tapi masih taraf belajar insya Allah. Mohon doanya lah, itu aja bang. Iya, kita Islam ini kan sering saling mendoakan meskipun kita tidak saling mengenal satu sama lain. Dan saya sering ada komunikasi dengan keluarga beliau ya, karena dekat ini rumahnya, kebetulan dekat. Tapi untuk sering saya sentuh dengan bermodalkan sering menyimak diskusi para apologet, terutama bang semua ini. Saya banyak menyerap ilmu, saya banyak tahu tentang kitab mereka, konsep mereka, ajaran mereka yang dulunya saya nggak pernah menanyakan itu kepada almarhum, nggak pernah saya bang. Sebatas saya mengamati istiqomah itu aja yang saya amatin, dan prosesi mu'alafnya itu ya penuh drama lah waktu itu. Betapa apa yang disampaikan Bang Suma dan sesuai realita yang ada, kalau ada orang mereka masuk Islam pertentangannya Masya Allah luar biasa. Hanya waktu itu belum seperti sekarang ya, ada sosial media, jadi nggak terekspos. Kalau dulu itu masih pakai surat bang Sima, kiriman surat dari keluarganya itu cercaan makian, ya Allah, isi ragunan keluar semua itu banyak. Pakai surat ya, pakai surat dulu kan, surat kaleng itu kan. Jadi dari surat itu meski nggak menyatakan namanya, tapi dari narasi karakter tulisan itu istri saya tahu, oh ini dari si A itu bang. Masya Allah juga itulah yang jadi penyesalan saya sampai sekarang itu, kenapa saya kok nggak semestinya menjadi imam. Tergugah saya itu setelah ya ini dengar debat-debat gini bang, jadi alhamdulillah banyak wawasan yang bisa saya serap. Masya Allah bang Suma. Meski saya kadang terganggu nggak bisa tidur sebelum bang Suma out. Alhamdulillah Masya Allah. 24 jam saya selalu ikut. Gitu aja bang Suma ya, mohon doanya. Makasih ya bang, saling mendoakan kita ya. Ya bang, makasih banyak semuanya, Bang Handi, Bang Yan Santa, semuanya, Bang, Pak Desugi juga, Bunda Rahma, semuanya lah. Mohon maaf bila ada salah-salah kata bang ya. Siap bang. Ya, makasih. Semangat, saya izin turun. Monggo lanjut kembali, tetap saya support. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, Sapo dari Palopo. Oh iya, salam kenal. Si Kampoku sih. Bang Rapi, ada musiknya dikecilin dulu bang. Bang Juma pintar bahasa Tatai kah? Nama Naramaro. Tapi mengerti sih ya. Oh, berarti tahu sejarah lu ya? Oh iya, kami dari Ulusalu. Oh, Ulusalu. Iya. Kalau berarti mungkin ada hubungan darah kali ya. Amin, insyaallah.
Karena kebetulan nenek dulu orang Rantai Bala, istrinya orang Bangsalu. Oh iya. Masya Allah. Tapi nenek yang laki-laki itu dulu kan masih zaman dulu ya, Pak Asman ya. Belum ada Islam ya di Tanah Lu itu waktunya. Iya. Yang bawa Islam di Tanah Lu kan Datuk Sulaiman ya. Iya betul. Jatuhnya di di Buah ya. Buah. Tahun 160 ya, kalau nggak salah. 166. Dibawakan pertama-tama Islam di Tanah Lu Andi Patiwara ya, kalau nggak salah. Iya. Kebetulan dari bapak orang asli Buah. Jadi tahu sedikit cerita itulah. Iya. Itu. Kalau mama itu Rantai Bala sama Ulu Salu. Cuma dari nenek ini Kristen, yang dari Rantai Balanya. Rantai Bala. Ya mungkin Bang semua kenal kali kalau Pan Pasande kan. Bah. Kalau Rantai Bala itu Pan Pasande, nenek Busa Ulu, pas tahu lah. Iya. Kalau di Bang Suma mulai sekolah di mana, Bang? Saya SD di Makassar. Balik kemudian ke Ponpes Nurul Junedia 6 tahun. Oh, kan pernah juga waktu masih zaman muda-mudanya tuhnya 98 ya. Masih gitulah 98 itu kan pasti Bang Juma tahu lah. Kadang-kadang di kampung 98 itu antara Sabang Mas Amba. Iya, pura-pura nih. Iya, betul. Dah, bahas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kanda. Ya. Cek WA tak coba. Tita gerek. Oh iya. Kurang kita baru aja. Masuna idi mau katani agana senero. Pencairan ago komai idi mau katani. Kita Bunda Rahma. Ya masuna Bunda Rahma mau katani reke manang. Bah. Oh iya udah aman lah boleh. Wasangi kan tokennya kan waktu itu Makuroto nih loh pokoknya begitu. Oh pura nih tarik Bang Handi boleh jaloi. Oh, Bang Handi pura jaloi. Wah, orang sakti di laut. Oh ini, Bang Handi. Wah. Yoi, punya pura-pura nih Mbok. Iya, udah nih mas sedih. Ada pengen anak doraka ya kasih. Agak ikut tuh. Habis ketemu sama Edis sama pendeta Dede lah ilahi lolo kak. Apa dia ulu kuda taruh. Edis nih sih. Tahu jangan ngerok. Edis. Ya, tuh malah saya. Melepai uluna, dia melepai sendala. Ini bener-bener kayak mentuhan ke mama saya bilang. Lebih baik katakan kami menuhankan Ka'bah daripada kamu menuhankan Nabi Muhammad. Kami menuhankan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad bersujud sama seperti kami lakukan. Masih aja muter. Bener-bener Edis. Aduh. Allahu Akbar. Walasa. Aja bati-bati. Itu kayak astagfirullahaladzim. Kasih karena malam ini dia mau katanya lagi ngumpulin dana mau bayar kontrakannya. Itu malah asik itu. Astagfirullahaladzim. Pak Enal silakan dilanjut Pak. Terima kasih host. Dek, makasih banyak Kakandaku, guruku, Bang Handi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang Suma dilanjut saja ceritanya Bang Suma, cerita kampung Bang Suma. Karena mungkin Bang Suma lama ini nggak pernah di kampung ini. Iya. Masih di Palopo kini? Iya saya di Palopo, masih di kerjanya di ini buruh kuli di Serakolu Timur. Ya, siap tuh. Gurunda ada kabar tadi dari orang dalam. Per hari ini di 4 provinsi ada 16 orang yang udah tercatat masuk bersahadat mualaf. Masya Allah. Amin. Alhamdulillah, Masya Allah. Bang Enal. Iya. Kenal lagi namanya
Pula batulah. Batulah nggak kenal lah. Topa lo pero batulah lo. Lo kayak jupan nama kuliah sarjana ekonomi. Nah, pulang-pulang menjadi batu lasa. Kalau ceritanya di sini siapa yang orang buah itu yang terkenal itu Insinyur Ballo, dia kenal lah. Cerita-cerita orang tua dulu kan. Kalau Andi Basuk Bereng tahu? Buat kenal, kalau Andi Basuk Bereng masih kenal lah, masih itu. Tapi sudah gila, kan sudah gila kan. Masa pekedu yang bawa ke itu? Oh. Kami dari Kahar Musakarnya. Oh, ya. Jadi kalau darah pejuang jangan diragukan di kita. Betul, Lanipa ya. Kita dari sana. Betul. Nah itulah ceritanya dulu tuh kan sempat masih diceritakan orang tua antara Ulu Salu sama Rantai Bala kan pernah kejadian itu. Iya. Kejadian waktu itu. Nah waktu itu juga kan ceritanya orang tua, maksudnya mungkin Kak Suma mungkin lebih pengalaman lah karena maksudnya sekolahnya mungkin begitu kan, masalah sejarah agama Islam apa kan. Iya. Antara Andi Sose sama Kahar Musakar pernah bertemu dia di Enrekan. Habis itu naiknya di Ulu Salu kan pasti cerita orang tua dulu, masih cerita nenek dulu kan. Kita nggak tahu betul atau ngawalnya, bagi nggak tahu lah. Jadi dulu masih ingat lah Rantai Bala sampai ke Paragusi, sampai Ulu Salu jalan kaki. Iya. Di kampungnya kakek saya itu bang, di Ulu Salu itu, ceritanya itu nggak boleh ada kendaraan lewat, harus turun orang jalan kaki kalau melintas di situ. Betul. Nggak boleh, harus turun. Terjemahin dulu. Ulu Salo itu artinya hulu sungai teman-teman, hulu sungai ya. Ya, kalau orang kenalnya sekarang Bang Andi istilahnya Latimojong kan, sekitarnya kan. Iya. Kalau Ulu Salu itu termasuk desa macam Rantai Bala, Paragusi, Tigusan, Sarek. Saya zaman Kahar Musakar dulu kan, waktu itu saya sudah umur 17 tahun ya. Saya di Palaka itu. Saya bolak-balik waktu itu. Gitu. Kok ada nama daerah Sakit Gusi? Apa tadi Sakit Gusi? Paragusi. Oh, Paragusi. Kirain Sakit Gusi. Paragusi. Ini yang duduk di Kedatuan ini sepupu 3 kali. Wah betul. Ada bandara lah. Alhamdulillah yang duduk di istana kerajaan sekarang. Iya. Opu itu kalau kami dari Opu Cening. Iya. Jadi Tenri Ajeng sama itu Rahmat Bandaso, ya itulah ada hubungan keluarga. Iya. Alhamdulillah. Pokoknya kalau kita dari Ulu Salu itu tidak ada orang lain. Ya. Kalau dari anunya Madika kan pasti tahan lah. Makanya ini Bang Suma kan maksudnya kadang juga mau naik Komal tadi kan maksudnya apa ya, masih malu-malu lah. Karena kadang di tempat kerja aku putar, maksudnya kalau Bang Suma lagi itu berdebat sama orang kan, maklum lah di tempat-tempat saya kan pasti ada Nasrani kan. Iya. Nah kadang kalau habis kopi time begitu, maksudnya istirahat, buka TikTok pasti lihat punya Bang Suma. Kalau bukan Bang Suma, Bang Palopo, Bang Hadi Cilebes, sama Diansa, siapa lagi tuh? Ustaz Yusuf PI. Iya. Apalagi tuh yang sering-sering berdebat itu, yang kusenang itu. Tapi pale jolo deng apa ada api semua tahu Mas weh. Ada mau disampaikan mungkin. Oke, silakan. Iya pale deng. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sepul gimana? Sehat Bang? Waalaikumsalam Aki. Baru nyampe kami Aki. 1 jam. Oh iya. Alhamdulillah. Tadi kita pergi 4 rombongan, 4 mobil. Tunggu teman-teman, ini ada laporan dari Ketua Umum. Sorry. Ya. Jadi
ada pergi tadi 4 mobil, 3 lanjut ke Dolok Sanggul, dan saat ini laporannya mereka juga sudah jalan pulang gitu, Aki. Dolok Sanggul gimana, aman? Aman, tapi sepertinya nggak sesuai dengan yang kita harapkan, tapi udah aksi itu mungkin sudah berjalan gitu kan. Dan arti kata aspirasi kita sudah ditampung juga. Karena apa, Ki? Tadi pagi begitu kami sampai di Perapat, kedua kasat intel dari 2 daerah tersebut menelpon kita. Jadi mereka sudah tahu pergerakan kita gitu. Aki. Mereka juga mantau pergerakan kita, sehingga mereka nanya dari mana, dan kita langsung menuju ke Polres tadi. Dan akhirnya kita diterima di ruangannya Wakapolres. Di ruangan Wakapolres kita masuk, kita minta dijelaskan bagaimana tentang kasus yang kita laporkan kemarin. Sempat terjadi adu argumen di antara Wakapolres sama pihak kita tadi, karena memang secara catatan kronologisnya ada yang dipotong. Karena kita sebagai pelaku dan orang yang ada di saat kejadian, ya tentu saja kita nggak terima dengan apa yang dituliskan dan sebagainya. Pada intinya akhirnya kami sampaikan juga lagi bahwasannya sudah ada lagi pernyataan dan kesiapan dari pihak suami Nada untuk menyerahkan Nada gitu kan. Bahkan kami tanya tadi, sekarang bagaimana, kami tanya, ketika sudah ada kesiapan. Oh ya, Bapak langsung aja ke sana. Oh, artinya Bapak tidak mau memberikan pendampingan atau gimana? Ya, terbingung juga. Wah, Kapolresnya begitu kita tanya, artinya Bapak mau lepas tangan gitu kan? Tidak mau memberikan pendampingan atau... Ya kalau nanti ada apa-apa kabarin kami. Oh gitu aja cuman Pak, kami tanya. Gak ada solusi yang lebih baik daripada itu yang bisa Bapak tawarkan. Akhirnya beliau bilang, oke, kalau gitu saya bisa adakan sinadanya di Polres gitu. Itu yang kami mau Pak, kami bilang kan. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Bentar Bang Pelukis, Anda Kristen Bang Pelukis? Saya Muslim Bang, cuman saya mau pengen bertanya apakah boleh. Bentar ya Bang, ini kita lagi ngobrol dulu ya Bang. Bentar ya Bang, sabar ya. Buat teman-teman yang ingin membantu pergerakan api sumut, tadi udah mereka ini udah berjibaku ya, udah berjuang menyelamatkan Mbak Nada ya. Silakan mau berupa gift atau apapun itu, silakan teman-teman didukung ya. Bentar Bang Pelukis, lanjut Bang Saiful. Ya, jadi akhirnya jadi mereka bilang awalnya ada pernyataan begini Haki dari Wakapolres. Kalian bilang si Nada mau ikut kalian. Kalau saya bisa buktikan si Nada tidak mau gimana? Mana videonya? Dia tanya. Wah, begitu dia tanya mana videonya, saya langsung bilang, artinya Bapak sudah siapkan ini Pak. Saya tanya. Bapak sudah siapkan ini sebagai apa ini Pak maksudnya? Rekayasa gimana lagi nih? Ada penekanan pasti kalau begini, saya bilang. Terdiam. Jadi akhirnya disitulah muncul. Saya katakan kalau Bapak percaya dengan yang itu, kenapa Bapak tidak percaya dengan yang ini? Saya bilang. Dengan yang video Nada yang kemarin minta dijemput gitu. Harusnya Bapak juga percaya dengan yang ini dong. Nah, lalu kemudian akhirnya kesepakatannya kita tanyakan kemauan si Nada. Cuman saya ajukan syarat tadi, boleh kita tanyakan Nada, tapi saya mau Nada dipisahkan dari siapapun, dari suaminya dan sebagainya. Hanya Nada sendiri dalam ruangan ini, saya bilang. Diterima, dan itulah kita tadi tanyakan kepada dia,
awalnya dia dengan lantang, dengan penuh keyakinan jawabannya tidak. Kenapa? Kok enggak? Saya kan sudah berkeluarga katanya. Masa saya tinggalkan anak istri saya, suami dan istri saya, suami dan anak saya gitu. Jawabannya itu betul-betul apa? Betul-betul rapi gitu kan. Jadi nampak sekali itu jawaban yang sudah dipersiapkan. Akhirnya tadi dengan kalau bisa dibilang dengan bantuan Allah yang diberikan lewat mulut guru-guru kita, Ketua Gapai Bang Ahmad Gustin dan Ketua FUI Almanar, mereka akhirnya dengan baik bisa membawa nada ini ke arah pemikirannya yang semula gitu. Jadi yang paling memberatkan si nada itu yang terakhir dia bilang adalah jangan dipisahkan saya sama suami saya. Ya oke, itu kita terima, kita bilang kan. Saat ini posisinya kita ambil nada dengan tujuan untuk membawa nada bersama ibunya untuk beberapa waktu gitu. Tapi begitupun nanti kita akan lihat lagi apa perkembangan selanjutnya yang akan kita lakukan gitu. Begitu aja laporannya, Gurunda. Masya Allah. Terima kasih banyak, Akhi, atas kerja kerasnya bersama dengan tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bejo, silakan. Ini tim Tama masih bergerak. Tadi langsung ke Sanggul. Langsung kita tadi sempat berhenti dulu di Masjid Raya di Dulu Sanggul. Ternyata di sana kita udah ditunggu sama Intel yang ditelepon tadi, kata Sepul ya. Memang udah ditunggu gitu. Saat Intel Polres ya. Dan juga yang anehnya kita ditunggu oleh beberapa pemuka agama Islam yang ada di situ, dari MUI, dari Wasliyah, dari berbagai kalangan itu udah menunggu kita. Karena ternyata mereka tahu kalau kita udah mau menuju sana dari Polres tadi gitu. Yang merekanya juga meminta kita untuk bertanya lah ya, konsultasi mengenai kasus hujatan dari Sudiro yang kita LP-kan di Polda Sumatera Utara. Yang mereka itu baru tahu, baru melihat gitu. Jadi mereka udah buat surat pernyataan sikap kepada Polres. Iya. Dan besok rencana jam 9:10 mereka juga akan membuat seperti apa ya? Suaranya hilang Bang Bejo. Bang Riki melakukan laporan terhadap pelaku seperti itu. Tapi tadi kita jadinya sarankan untuk melaporkan pelaku. Setelah itu kita habis sholat tadi ngobrol dengan Intel, wakil dari Intel Polres. Untuk apa dia untuk Polresnya gitu. Jadi di situ sebenarnya Intel Polres ini mau memulai pembicaraan, janjinya ketemu sama Polres, sama Kapolres kan. Assalamualaikum. Tapi ternyata Kapolres nggak ada di tempat. Waalaikumsalam. Kapolresnya rupanya sedang berada di Medan, sedang ke Polda Sumatera Utara. Jadi diwakili oleh Wakapolres juga tadi di Sanggul. Dari kita itu mempertanyakan tentang pelaku yang tidak ditahan sebenarnya, gitu ya, karena kan kita buat LP. Ternyata LP itu yang kita buat di Polda Sumatera Utara mereka nggak tahu.
mereka sudah buat LP sendiri katanya dari Polres, karena dari Intel sudah tahu tentang masalah pengucapan di media itu, dan mereka melakukan penyelidikan dan pemanggilan tersangka itu. Hasil penyelidikannya katanya itu akun yang digunakan akun palsu, tapi memang betul ada akun yang isinya itu nggak ada masalah, tapi ada akun juga yang menghujat gitu kan, dengan alasan itu menggunakan nomor telepon yang beda. Tapi kita tidak mempermasalahkan mengenai nomor teleponnya, karena bisa aja dia juga yang pakai kan. Satu lagi, isi kontennya kan wajah dia, ekspresi dari medianya juga ekspresi dia juga gitu, dan dia gunakan untuk menghujat itu di VT-VT-nya orang lain gitu. Jadi saya bilang kepada Pak Wakapolres, kalau misalnya orang yang melihat penghujatan itu yang nggak tahu kalau Polres dan Gapai ini sudah berurusan mengenai ini, jadi jawab dengan adanya akun palsu ataupun cloning, pasti sama aja. Kalau yang Muslim pasti dia akan marah, ujung-ujungnya kriminal. Jadi saya bilang kalau bisa pelaku ditangkap atau diamankan dulu supaya bisa tidak menjadi korban dan tidak mengorbankan umat Islam yang nanti berlaku kriminal terhadap dia kan. Nanti yang salah juga saudara-saudara kami juga, saya bilang gitu kan. Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinyal gini. Jadi untuk yang lulusan enggak, kita sudah memberikan banyak masukan di Polres dan memberi tekanan kepada Polres, karena kita ingin untuk bertemu dengan pelaku yang Polres sendiri tidak berani untuk memanggil atau mempertemukan. Bang Bejo, dipercepat noise soalnya Bang Bejo. Oke, itu aja mungkin. Makanya saya sudah persingkat. Saya tahu karena ini jalannya gerudukan. Lanjut. Oke, makasih. Kesimpulannya Pak Sepul itu, Nada sekarang udah ketemu ibunya apa belum? Kesimpulannya nih. Udah Pak, udah Bang Andi. Karena kita setiap melakukan aksi ke sana itu kita tetap bawa ibunya, gitu. Bang Andi. Sekarang udah di rumah Pak Sepul? Sudah. Alhamdulillah. Tidur berdua di atas. Kita kasih kesempatan untuk dua orang ini yang sudah lama berpisah dan mungkin secara ternyata ada sedikit kesalahpahaman juga di masa yang lalu tadi terungkap kan, dan akhirnya sudah saling memaafkan. Ini hari mereka mungkin akan melepas rindu selama berapa lama tidak bertemu kan gitu. Alhamdulillah. Bang Andi. Ya, liku-liku perjuangan alhamdulillah berhasil. Tahap kedua tentang Nada dengan anaknya kan begitu. Ya, ada tambahan lagi Bang Andi. Ini tim utama masih berada di sekitaran Parapat, dan Otoba masih menuju Medan. Masih 4 jam lagi kami baru sampai Medan. Jadi salam buat Sekjen Arpi dan Sekjen Gapai. semua teman-teman yang sudah di Medan ya. Ini siap-siapin sarapan ini kayaknya sampai subuh ini. Halo Bang Bejo. boleh saya bertanya abang-abang? Astagfirullah anak. Ya, Anda Muslim apa? Bukan Muslim. Alhamdulillah saya Muslim abang. Abang saya Muslim Islam abang. Ya, ada apa yang mau ditanya? Oke abang, jadi saya ini bertanya bang tentang ke-12 murid Yesus itu yang kita agama Islam kan disebut Hawariyun bang ya. Itu kan ada Andreas, Barnabas, Bartolomeus, Matius, Filipus, Simon, Petrus, Tertius, Yahya bin Yabid, Yakub bin Yabid, Yakub bin Suara saya yang Yehuda, dan Iskariot abang. Saya pengen bertanya abang,
itu kan saya pernah membaca bang, mereka itu kan dibunuh dengan cara tidak manusiawi bang. Ada yang disalib, dengan cara terus ada yang disembelih, ada yang ditombak dan segala macam. Yang saya pengen tanyakan itu bang, kenapa kok sampai ke-12 murid Hawariyun, 12 murid Yesus itu dibunuh secara tidak manusia abang? Apakah mereka salah apa atau mempertahankan apa abang? Itu yang Sudah cukup. saya tanyakan abang. Mohon. Siap. Cukup. Bang Yuma mau menjawab? Jawaban singkatnya kalau di Al-Quran nggak ada yang kayak begitu. Nabi Isa alaihissalam diselamatkan. Ya. Yang dekat dengan Nabi Isa alaihissalam itu tidak ada yang mati mengenaskan seperti kisah yang di sebelah. Itu aja intinya. Kalau di sebelah malas jawabnya, nanti disangka kita monolog. Dan alhamdulillah kalau Anda muslim bahwa Nabi Isa alaihissalam diselamatkan, tidak ada yang konyol-konyol kayak begitu. Itu jawaban singkatnya. Oke? Pertanyaan mengadu domba namanya itu. Kira-kira apa yang mau ditanyain? Assalamualaikum Mas Glenn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Ini Bang Glenn masih di Polda Sumut ya Bang Glenn? Saya di Jakarta. Oh udah pulang? Udah, saya salam dari Sekjen Afi dan Sekjen Bang Ed. Siap. Gimana kabarnya Sumut Bang Glenn? Sumut sampai sejauh ini masih kondusif dan masih ada kabar-kabar terbaru mengenai pelaporan mereka yang kita lebih baik bicarakan di belakang layar saja. Dan ada beberapa fakta-fakta baru yang saya temukan tentang pelapor yang bisa kita pergunakan untuk melawan, tapi lebih baiknya kita bicarakan di belakang layar. Iya, betul. Ya. Jadi ternyata yang bersangkutan tidak sesuci itu. Nah, si D itu. Ya, itulah itu. Nah, jadi terus untuk keadaan Polda Sumut saat ini, pelaporannya dari API Sumut dan dari pihak Gapai masih dalam tahap dan masih ada progresnya. Jadi bukan stuck, ada progresnya. Hanya saja karena ada beberapa kejadian-kejadian lalu sehingga membuat pihak kepolisian juga agak lebih gitu, maksudnya gini, lebih mengikuti prosedur yang protap kepolisian yang berlaku. Jadi tidak bisa juga mereka akhirnya melakukan sesuatu sepihak yang melanggar protap mereka sendiri. Jadi yang saya anggap sekarang Polda Sumut ini sudah mulai menunjukkan integritasnya sebagai pihak yang berwenang dalam penjaga, pengayom kita masyarakat Indonesia. Sudah mulai, saya lihat, sudah mulai berimbang dan sudah mulai apa yang saya bilang, sudah mulai tidak memihak gitu. Jadi untuk saat ini biarkan kita bersabar supaya apa yang sudah kita laporkan ini berjalan sesuai dengan hukum, sesuai dengan KUHAP acara pidana, supaya nanti ke depannya tidak ada celah menjadi bahan pra-peradilan dari pihak mereka. Jadi kita biarkan saja berjalan sesuai dengan KUHAP. Kedua, apapun yang dibutuhkan dari pihak polisian harus kita sediakan. Apa bukti tambahan, saksi tambahan, udah gitu kalau bisa juga kita bawa lagi bukti-bukti baru untuk membantu acara penyidikan ini. Tapi alhamdulillah apa yang kita laporkan, apa yang dilakukan oleh API Sumut dan Gapai di Medan ini setidaknya dapat memberikan angin segar bagi institusi kepolisian Indonesia. Begitu laporan sementara Bang Andi. Ya. Jadi teman-teman
Mas Glenn ini adalah divisi hukum API. Terus di dalamnya itu bergabung beberapa lawyer terkenal di Republik ini gitu ya. Itu ya perlu diketahui. Siapa aja sih yang di LP-kan di Polda Sumut? Dari sebelah itu siapa aja Bang? Yang kita LP-kan apa yang kita sebagai pelapor atau kita sebagai terlapor? Iya ya, pelapor. Sebagai pelapor yang kemarin sudah saya baca datanya itu ada 4. Ada 4 laporan. Yang pertama itu Tuan Logika, yang kedua itu kalau nggak salah Magdalena, ketiga Sudiro, Siombing. Dasar Logika siapa yang kedua? Magdalena. Agatha itu ya. Oke. Ya, ada Ketiga? Magdalena Agatha, ketiga Sudiro Siombing. Sudiro Siombing siapa nih? Yang Sudiro Siombing itu yang tadi baru diceritakan sama Bang Bejo yang di Dolok Sanggul. Oke. Keempat? Ya. Yang keempat saya lupa siapa, kemarin saya baca. Nggak ada Lina Wijaya dilaporkan di Sumut. Lina Belum, Bang. Lina belum. Itu harus kalau bisa. Memang kalau Lina memang ini rencananya Insya Allah besok saya kan karena di Jakarta saya baru rehat sehari. Besok saya berencana mau coba lagi lari ke Mabes untuk secara pribadi, saya pribadi melaporkan. Jadi ingat, yang melaporkan Lina Wijaya itu nama saya pribadi, jangan di framing API. Ingat ya. Ini saya bicara secara pribadi, saya pribadi sebagai umat Islam Indonesia yang melaporkan Lina Wijaya. Di Polda Sumut. Kiri siapapun di sini. Di Polda Sumut. Tidak di Bareskrim, di Mabes Polri. Saya akan coba mendorong di Mabes. Masya Allah. Ya, saya akan coba besok, insya Allah. Kita cuma mohon dukungan doanya saja supaya apa yang kita jalankan ini diridhoi oleh Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Kalau bisa didorong juga di Polda Sumut ya biar ketemu Logika sama Lina Wijaya laporan yang sama. Jadi apakah ada perimbangan kan gitu Bang Sepul? Coba. Siap Aki. Siap. Kita laksanakan. Insya Allah. Masya Allah. Insya Allah. Ya Bang Glenn nanti kita susun aja Bang untuk Lina Ya kita Wijaya. susun lagi untuk Lina Wijaya. Ya. Nanti Kalau bisa nanti kita bicarakanlah supaya ada bukti yang berbeda, supaya laporannya berbeda, tidak disatukan untuk kasih. ya boleh Bang Glenn. Gitu aja. Oke. Cukup. Makasih Mas Glenn. Oke. Jaga kesehatan. Dan untuk Jabar, Insya Allah Jumat saya ke Bandung, dikoordinasikan juga untuk Jabar supaya bisa saya bantu juga karena kemarin mungkin ada sedikit kendala ya. Jadi besok hari Jumat Insya Allah saya di Bandung, kita juga akan memasukkan di Bandung beberapa lah. Mantap. Itu secara umum ya teman-teman. Jadi teknisnya yang nggak boleh di sini, secara umum aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin buat rekan-rekan, buat abang-abang semua, ada mau saya sampaikan nih, boleh sebentar? Silakan. Buat Bang Handi, kebetulan ini saya di Batam kan. Itu kalau yang tahu ini, kalau ada di Komal ini yang orang Batam itu kalau tahu namanya di daerah Batu Haji itu memang banyak basisnya, rata-rata itu umat Kristen, Oten. Itu di daerah Selekop. Kebetulan saya kan kerja di daerah Selekop. Itu saya kemarin sudah beberapa kali, kebetulan di situ gereja banyak sekali. Dekat-dekatan lagi, pokoknya banyak gereja itu kayak ada. Suaranya Bang dikit Bang. Kedengaran Bang Andi? Halo. Ya langsung ke poinnya Bang, Iya, di daerah Selekop itu, di daerah Batu Haji itu kebetulan ada kayak misionaris gitu. Udah berapa kali saya lihat itu mereka bagi-bagiin brosur, datang-datang ke sekolah. Kalau di Komal ini yang ada orang Batam pasti tahu lah itu daerah Batu Haji. Ini aja Bang, Anda melihat sendiri, menyaksikan sendiri.
Iya, saya melihat. Ya kenapa nggak tindak, bawa ke polsek atau kantor polisi terdekat? Kan nggak boleh itu aturannya. Saya sudah tanya kan, apa ini, saya tanya itu ada, cuman karena saya sendiri Bang Andi takut juga takut juga saya kan. Gini aja Bang solusinya Bang, nanti kalau ketemu yang kayak gituan, Abang videoin aja ya, kirim videonya ke kita ya Bang. Oke, siap. Oke, siap. Oke, Iya, siap. Bang. Oke, siap. Oke, saya Kirim aja videonya nanti ke DM-nya Bang. Oke, siap. Oke. yuk. Kalau gitu saya izin turun dulu ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nyepil dulu ini Bang Len. Bang Len kan mudah-mudahan Bang Len udah punya juga ya, Ya, videonya siap. si Lina ini nih. Bentar ya. Nah, ini ya Bang Len. Kita putar lagi aja. Ya, kalau kayak gitu berarti kamu tidak pantas, tidak layak berbincang-bincang dengan saya. Saya sangat eksklusif dan sangat confident dengan iman saya sebagai seorang reform Injili. Jadi you tidak usah utak-atik, I punya doktrin, I punya keyakinan, I punya iman. Ditambah bonus saya ini mantan Islam. Ya, paham kamu? Jadi tanya-tanya saja. Silakan naik. Nah, silakan naik. Iya iyalah. Kenapa katanya membulak-balikan? Siapa yang bisa membulak-balikan Yesus? Orang dia adalah Allah itu sendiri, dia adalah Tuhan itu sendiri, the one and only, satu-satunya, no others else. Lalu kenapa si Allah diganti? Si Allah memang pantas diganti karena dia tidak mencerminkan sebagai Allah. Dia tidak pernah bisa mencerminkan bahwa dirinya adalah Allah. Allah itu adalah pencipta, sumber segala kuasa. Saya tanya, di mana kuasanya kalau dia nuzul ke dunia jadi batu bentuk vagina? Di mana kuasanya kalau dia itu butuh bantuan setan-setan untuk menyesatkan manusia? Mungkin satu video ini sebenarnya udah cukup untuk delik hukum itu Bang Glenn ya. Eksklusif masa datang ke tempat kita. Kalau eksklusif. Ya kalau dibilang cukup memang cukup itu, cukup sekali. Cuman saya sih cuma mau nanya apakah benar dia itu seorang murtadin? Ini masih simpang siur ya cerita ini. Yang pasti dia itu bukan dari Islam awalnya. Dia masuk ke Islam. Dia masuk ke Islam karena nikah. Lalu dia murtad lagi karena udah cerai. Ini yang ngebongkar ini justru pihak Kristen sendiri, si Bom pernah ngebongkar itu. Betul, bongkar. Apa pertanyaannya si Lina di mana kuasanya apa tadi? Gua nggak denger. Kuasa Allah katanya. Ya Allah. Di mana kuasanya kalau masih membutuhkan bantuan setan untuk menyesatkan, itu tadi bahasanya. Ya itu udah kuat, itu satu video itu kuat itu. Sebenarnya banyak videonya. Oh, gitu. Kalau masalah murtadinya itu nggak usah di inilah ya. Dia mualafnya karena apa, murtadnya karena apa. Yang penting isi video ini aja yang dilaporkan. Kalau dia mempertanyakan kekuasaan Allah, berarti dia menggugat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 di alinea ketiga. Di situ jelas tertulis berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, kalau dia mempertanyakan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia mempertanyakan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Gitu ya. Jadi mereka ini orang kan sebenarnya dibawa garis kemiskinan, ilmunya kebencian saja. Dia tidak memperhitungkan efek apa yang akan nanti disampaikan. Itu sebenarnya. Ya kalau mengatakan lagi kenapa ada bantuan iblis, ya bukankah semua makhluk itu adalah ciptaan? Bukankah manusia diciptakan dengan sempurna? Atau makhluk yang paling sempurna diberi akal, diberi kebebasan. Kalau Anda beriman, iblis itu dilawan. Kalau tidak beriman, iblis itu teman Anda. Berhasillah iblis mengkafirkan Anda, kemudian iblis mencari lagi karena iblis tidak mempengaruhi lagi orang kafir.
Karena iblis sudah berhasil di sana misinya. Jadi iblis itu memang diciptakan. Bukankah di kitab atau ajaran di sebelah juga ada iblis? Bagaimana iblis itu menggoda Yudas? Kemudian Yudas berkhianat. Apakah iblis ini juga tidak diciptakan? Dia datang sendirinya begitu. Inilah kalau yang disebut orang tidak berilmu, tapi hanya berdasarkan kebencian, dia tidak akan pernah memperhitungkan apa nanti resikonya. Kalau nanti ditanya oleh lawyer atau ditanya oleh hakim, nah ini memang agak sedikit perlu keilmuan di sana. Jadi hati-hati berbicara hanya dengan kebencian, karena berbahaya buat Anda sendiri. Sekali lagi nih, saya berikan statement. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan didorongkan oleh keinginan luhur, saya lupa ya, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi Indonesia merdeka karena dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Allahu Akbar. Tuhan, sembahan siapakah? Tuhan siapakah yang merahmati republik ini? Tuhan agama manakah yang merahmati republik ini? Wah. Tuhannya umat Islam atau Tuhannya agama lain? Apakah ada namanya Tuhannya agama lain yang merahmati republik ini? Apakah ada? Saya ulang pertanyaannya. Apakah ada Tuhannya agama lain selain Tuhannya umat Islam yang merahmati republik ini? Ada atau tidak? Tidak ada. Jadi kalian kalau tidak punya ilmu nggak usah berbicara. Berbahaya buat Anda. Hormati dirimu, hormati keluargamu. Hormati republik ini. Republik ini ada karena dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pengantar dari saya. Lanjut. Oke, sekali lagi ini untuk kemarin saya sudah sudah memberi undangan terbuka kepada yang bersangkutan. Jadi kita usah bicarakanlah namanya, mungkin dia akan sadar siapa yang saya undang. Ya, kalau memang kamu atau kalau memang Anda melakukan hal ini untuk menciptakan kerukunan di Indonesia, ya, ayo terima undangan saya, kita berdiskusi, baik secara hukum, baik kita lintas agama, disaksikan oleh pihak yang berwenang, saya nggak masalah. Kapan dan di mana tentukan. Kami akan datang, kami akan membawa data, kami akan membawa semua yang kami punya. Ayo kita berdiskusi supaya kita dapat mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Kita harus satu kesatuan di sini kalau memang menciptakan kerukunan. Ya, sekali lagi, kita harus membuat suatu pakem atau ketentuan-ketentuan di mana kalau memang ada diskusi-diskusi lintas agama yang tidak terpantau atau yang saya bilang yang liar, yang tidak berdasar, memiliki acuan-acuan yang sudah kita sepakati bersama. Itu baru kita bisa menciptakan kerukunan, karena kebebasan berpendapat itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi orang berpendapat silakan, selama pendapat itu tidak mengandung unsur-unsur pidana. Nah, itu dia. Jadi kalau sekali lagi memang kalau Anda tidak memiliki motif lain selain menciptakan kerukunan di Indonesia, terima undangan saya. Ya, silakan Anda bawa yang Anda anggap memiliki kompetensi di dalam lintas agama. Saya juga akan membawa yang saya anggap berkompetensi dalam diskusi lintas agama. Ya, Anda bawa saksi ahli, silakan, saya akan bawa saksi ahli. Ya, Anda bawa profesor, saya bawa profesor, nggak masalah. Kita akan berimbang di situ. Tidak ada penekanan, tidak ada intimidasi, tidak ada persekusi, tidak ada. Saya jamin semuanya aman. Ya, karena kami ini di sini adalah kami muncul karena akibat, bukan penyebab. Sekali lagi, jangan bilang kami sebab di sini. Kami di sini adalah akibat. Akibat dari apa? Nggak perlu saya buka di sini.
nanti akan panjang, ya. Anda yang sadarlah. Jadi sekali lagi, kalau memang Anda punya motif untuk menciptakan kerukunan, DM saya, ya, DM saya. Atau Anda juga satu kotak sama saya kok. Nyari saya gampang. Saya tahu Anda di mana, Anda juga akan tahu saya di mana di Kota Bandung, ya. Anda akan tahu saya siapa di Kota Bandung, saya juga tahu siapa Anda di Kota Bandung, ya. Jadi silakan hubungi. Nyari saya nggak susah kok, saya open cam terus. Saya nggak sembunyi di balik akun, saya nggak sembunyi di balik gambar. Saya open cam. Nama saya jelas sesuai dengan nama asli saya, bukan nama-nama buatan. Cari saya, cari dari asosiasi nggak masalah. Ya, silakan. Kalau memang betul itu motif Anda, saya tunggu. Ini udah dua kali saya mengundang Anda. Ya, cukup Bang Andi. Oke, jadi Mas Glenn ini komplit pengacara, tapi dia juga mualaf. Jadi dia ngerti Bible itu sendiri gitu ya. Itu sih ya teman-teman informasi buat Anda. Silakan dari Jawa Tengah. Bang Samudra ada yang mau disampaikan, dilaporkan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang Andi, Jawa Tengah tadi sudah melaporkan. Insya Allah nanti setiap Polres akan diajukan pelaporan semuanya. Dari masing-masing daerah, masing-masing kota akan melaporkan di kepolisian masing-masing. Terus nanti tinggal menunggu himbauan dari Bang Zuma, komandonya seperti apa, nanti kita mengikuti. Tadi kalau saya lihat tadi ada foto LV itu. Jawa Tengah melapor di Polda Jateng apa di Polres? Nanti kita gerakin semua di Polres terus naik ke Polda Bang. Untuk masing-masing kota dari mulai Rembang, Lasem sampai ke ujung Brebes. Kalau itu cukup Polda aja Bang. Tadi Anda LP itu di Polda apa di Polres? LP di Polda sama di Polres, dua-duanya sudah Bang. Oke, itu aja sih. Cukup itu aja, kalau di Polda cukup, nggak usah ke Polres. Yang penting udah Polda cukup kan, terwakilkan, gitu Bang. Siap. Ada yang satu lagi siapa ini? Manual Tech, silakan. Manual Tech. Turun maning nang kene. Ini mumpung Bang Adi masih di YouTube kan? Ya. Tolong dihimbau buat anggota API Jateng untuk ngumpul ya Bang. Untuk merapatkan barisan lagi ya Bang. Dihimbau Bang Adi. Ya, untuk API Jateng rapatkan barisan ya. Ini kan nanti offline dia bisa monitor. Kedua juga, ayo hampir lupa nih pesan dari Babel Bangka Belitung. Teman-teman yang berada di Bangka Belitung, ya saya ulang, teman-teman yang berada di Bangka Belitung ingin bergabung akan segera terbentuk API DPW Bangka Belitung, silakan hubungi nomor saya atau nomor host. Nanti akan kita masukkan di grup WA DPW Bangka Belitung yang segera akan dibentuk. Saya ulang sekali lagi ya, teman-teman yang berada di Bangka Belitung dan sekitarnya yang ingin bergabung DPW Bangka Belitung, silakan menghubungi, nanti akan kami masukkan di grup WA Bangka Belitung. Bentar, ini si Jebro ini bukan akun, bukan channel, bukan tempat apa, ini tempat diskusi lintas agama bre. Kita nggak ngurusin masalah boykot kayak gitu. Ini kita diskusi lintas agama, tolong dong dilihat dulu dong komalnya, ini komal apa ya. Moderator di ini aja kalau spam ya, di blokir atau di blockwin aja. Naikin Oten kalau ada, naik. Oke Bang Andi, sebelum turun izin terima kasih untuk warga Jawa Tengah semuanya tanpa terkecuali untuk merapatkan barisan untuk kita nanti bisa bergerak bebas di Brebes yang kemarin mau dimurtatin, terus di Cilacap sama di Jogja biar kita gampang mantau.
Jadi ada informasi dari manapun. Terus untuk semuanya tolong merapat. Bang Andi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pi dijambak aja, Pi kan moderator itu bisa ngejambak kali. Ini ada yang baru nih, Sailendra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ada apa bang? Nggak ada apa-apa. Ya udah turun aja ya bang. Oke. Sailendra udah molor itu. Ya, bagi teman-teman Kristen yang ingin diskusi, silakan naik ke atas. Mumpung Bang Handi belum makan sate domba. Nges beak jika nama itu oten nges punah jika nama bubuk jika nama. Karunya aing di gereja ge ngan 3 ekor, 2 ekor, 4 ekor. Aduh, aing karunya pisan punah ieu mah. Asli demi Allah aing punah ieu. Ulah waka punah kabeh tuh mulai debat beneran aing. Punah kabeh mah. Ngomong naon mah nih Kang? Mana gelo? Bang Len, kapan merapat ke Sumut lagi Bang Len? Kayak si Borokoko dihendap kan? Si Borokoko, belakang, saya naik ke dia, ayo. Pencit cok wae huluna. Sumut minggu depan. Si Saifuddin Ibrahim, Bang Andi, kenapa ya? Dia nggak berani naik koma saya loh. Padahal saya undang terus loh. Dia beraninya ke koma-koma kecil, Saifuddin Ibrahim. Ke koma saya dia nggak berani, padahal saya ajak PK itu. Ya, kalau ketahuan dia nggak punya isi ya nggak laku dari TikTok. Tapi begini Bang, kalau untuk si Udin, ini kan DPO. Dia itu kan dicari oleh negara. Ngerti nggak sih artinya DPO? Itu Mabes Polri loh, Mabes Polri yang mencari dia loh. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia tuh udah status tersangka DPO, daftar pencarian orang. Jadi teman-teman muslim yang buka komal, jangan dinaikkan. Kalau Anda menaikkan dia, artinya apa? Anda nanti juga ikut dimintai pertanggungjawaban. Udah tahu DPO, Anda menaikkan dia satu room sama orang yang dicari oleh polisi. Ya biarlah orang-orang Kristen, komal Kristen menaikkan dia. Karena memang si Udin ini harus memang DPO oleh sebagian orang. Kalau kita muslim, dia itu menyakiti hati kita loh, menghina agama kita loh. Masa mau satu room sama dia? Dan nggak ada gunanya kok diskusi sama dia. Nggak ada itu ilmunya si Udin itu. Saya sama Udin itu Bang Andi mau sertipa. Salah terima pemajikan, salah terima istrinya. Kasihan istrinya daripada sama anak si Kace, Buladi. DPO loh itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Abang Santang, Bang Handi. Siap, Bang. Selama ini saya sudah ada kurang lebih 2 tahun hanya bisa memperhatikan di YouTube. Saya ingin sekali gabung di komalnya Bang Juma, Bang Handi, Bang Santang. Alhamdulillah malam ini akhirnya saya bisa masuk. Sebelumnya saya nggak tahu kalau ini tuh ada di TikTok gitu loh. Maklum gaptek ya. Senang sekali saya malam ini bisa gabung dengan Anda semua, apologet pejuang-pejuang Islam. Bang Juma nggak ada ya? Ada itu beliau. Lagi menjauh istirahat mungkin. Nama Anda penyendiri. Jadi ya gimana dong mau berjamaah namanya menyendiri? Ketlep. Maksudnya? Itu namanya penyendiri. Ya karena memang suka sendirian, karena dari kemarin juga di YouTube saya jarang berkomentar, hanya memperhatikan saja. Abang posisi mana Bang? Tangerang.
Bukan Bang Pino dulu, Bang penyendiri dulu. Oh, saya di Yogyakarta. Oh, Jogja dah. Iya, Bang. Ngatur nuhun sangat nggih main ke sini. Oh, saya orang Sunda, cuman saya standby Sunda. di Yogyakarta. Begitu. Ngatur nuhun. Sami-sami, Kang. Sundanya dari mana, Bang? Sundana di mana ya, Tak? Oh, saya di Cikarang. Kau selama di Jogja? Sudah hampir 22 tahun di Jogja. Waduh, udah nguasai dong. Bisa. Ya udah, yang penting semangat, Bang. Ya, saya cuman senang sekali gitu. Setiap hari, hampir setiap buka YouTube pasti yang saya cari tuh Bang Juma sama Bang Handi gitu kan. Cuman saya mau nanya dulu, YouTube mana nih, channel mana yang ditonton? Apa nama channelnya di YouTube? Nah, bahkan malam ini pun saya bisa masuk sini karena saya lihat pas saya buka YouTube kok ada live. Ini saya pikir punya Bang Juma, saya klik di TikTok nama Bang Juma kok nggak live, ternyata punya Bang Kian Santang yang live. Kan saya bilang tadi maklum saya gaptek gitu. Oh ya. Nama channel YouTube-nya apa, Bang, yang sering dibuka? Punya saya apa punya? Enggak, sampean kan nontonnya di YouTube. Ya. Nama channel YouTube-nya apa yang ditonton? Yang ini Jihad Islam itu yang Bimatri Channel, terus yang Uniriva itu loh, Bang. Waduh, nggak pernah disebutin channel aku sama channelnya Bang Juma ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Channel saya juga buka itu. Karena saya tuh yang penting yang apologi Islam saya buka. Oke, nggak apa-apa, Bang. Nggak apa-apa. Saya belum paham ini masalah TikTok ini, saya belum paham, serius. Saya baru bisa dilihat di akun saya baru ini. Ya, Abang belajar aja dulu masalah TikTok ya, Bang. Tinggal dari Komal ke Komal, tapi jangan ke Komal Oten ya, Bang. Ke Komal Muslim aja ya, Bang. Nah, kalau di YouTube, Andi Carabes Channel di subscribe, Akang Satria Channel subscribe, itu punya saya, Bang. Kalau punya Bang Juma tuh yang mana ya? Julkipli M Abbas Official, Julkipli M Abbas Official. Abang nonton di situ ya, Bang. Siap. Di Andi Celebes Channel mumpung lagi live, Abang masuk ke situ, di situ ada logo dolar, Abang klik logo dolarnya, Abang bisa beli super sticker untuk mendukung dakwah di situ, Bang. Dan menaikkan RPM-nya Bang Handi. Nggak usah gede-gede, Bang. Yang $100, $200 nggak masalah. Buset. Keboga duit, Kang lah. Dulu aku udah sering ada dari mana kemarin itu, dari Swiss, dari mana itu. Ya, kalau di YouTube tuh sering balas-balas komentar yang penghujat Bang Juma, penghujatnya Donditan, siapa itu saya ya biasanya yang paling balas gitu loh. Bentar, ini si Lau film berat namanya Hese Pisan. Silakan naik, kue ingin dijambak tas ya, ayo. Naik, Bang, Anda kan orang hukum itu, Bang. Tangkap enak aja. Baramundi naik, Bang. Izin follow ya Abang Santang. Siap. Ya mudah-mudahan bisa follow balik saya juga. Amin. Ini yang di bawah juga belum follow kita dong. Ada aja lupa deh. Bang Handi juga saya follow ya. Follow dong, kan susah follow gratis kok. Karena nih kok ngeyel piye toh. Nanti live-nya nanti ke depannya biar di follow khusus yang follow aja yang bisa nontonnya. Nanti ke depannya saya setting. Ya, siap. Yang nggak follow nanti nggak bakal bisa nonton. Saya nggak akan ganti nama kok, tetap pakai nama ini di akun TikTok saya. Siap, Bang. Mau identitas pribadi boleh. Ini sebentar dulu, Bang. Ini kok orang anak lawyer kok bahasanya nggak bahasa hukum ya? Seorang lawyer itu kok tangkap gitu loh. Emang sipil bisa nangkap orang? Nangkap orang itu kan harus melalui prosedur dulu, bro. Kok jadi bahasanya nggak bahasa dari nggak banget gitu loh, memalukan loh kalau kau pakai kayak gitu-gituan terus bahasamu nggak banget gitu. Kalau ke kita tangkap Tuhannya sendiri ditangkap, diam aja kalian. Enggak, pakai bahasa yang baik-baik saja. Kalau lu orang hukum, edukasi hukum dong. Lu harus netral berbicara.
ditangkap orang itu harus ada surat penangkapan. Itu loh, dipanggil dulu. Jadi kecuali tangkap basah ya. Nah, dipanggil dulu jadi saksi. Ya mungkin diperiksa bisa naik ke tersangka kalau dipanggil. Kalau misalnya orangnya nggak ketahuan di mana, yang memenuhi syarat, ya naik ke penyidikan, bisa naik TSK, baru dipanggil 1, 2, 3. Kalau enggak ya baru dipanggil paksa, ditangkap, dibawa paksa gitu loh. Ah kok bahasamu nggak banget gitu loh. Malah saya jambak nggak berani naik dia. Kok jadi kayak gitu bahasamu bro? Tunjukkan Memalukan loh kualitasnya itu. sebagai seorang lawyer dong. Masa bahasanya seperti ini? Ya nggak bang? Calo dia, calo terminal, bukan lawyer dia mah. Nggak boleh kayak gitu. Kalau kamu nggak bisa dihargai oleh orang lain, ya cukuplah kau sendiri menghargai dirimu gitu. Hormati dirimu, kehormatanmu loh. Betul. You harusnya tunjukkan kualitas sebagai seorang lawyer seperti apa, gitu kan? Bukan lawyer bang, calo terminal. Itu ngakunya lawyer katanya. Mana ada lawyer kayak gitu bahasanya. Jangan ngaku-ngaku lah, malu-maluin lawyer aja lu. Tahu gitu tadi saya pakai nama profesor aja dong ya, bukan penyendiri. Laku-laku ngaku-ngaku dia. Ingat, lawyer itu officio mobile. Ya, profesi yang terkemuka. Jadi jangan kau malukan dengan bahasamu seperti itu. Ini siapa sih? Tahan dulu, siapa? Gue cari dulu siapa sini. Siapa sini? Lokir, DR, San. Ada nggak sih? Coba gue lihat di Google, ada nggak ini? Loh, siapa ini orang ini? Ya, sorry ya. Dilacak aja, dilacak. Ini Bahrul Ulum. Assalamualaikum. Bahrul. Sinyalnya merah. Bahrul. Saya Sadel. Oh, dia beralamat di Jawa Barat. Kalau itu ya, didirikan atas panggilan jiwa untuk menciptakan wadah pelayanan hukum terbaik, modern, energik, profesional. Ini kalau lo Anda begitu beda loh sama prinsipnya loh. Parah loh. Oh, ini orang-orangnya ya. Lo pencemaran nama baik loh. Nggak mungkin lah orang-orang kayak gini. Oh, dia menjual, ada fotonya Dosma. Itulah Kang. Iya, geng-gengnya itu kan geng-geng nggak punya akhlak, nggak punya moral. Dosma ya, saya rasa Dosma juga nggak mungkin lah kayak gitulah ya. Masa ngajarin kayak gitu sih, ada-ada aja lo ah, memalukan lo. Bahasanya sama Bang Andi. Hah? Bahasanya sama. Sama ya? Semua juga gitu kan? Iya sama. Tangkap Sama. apa kan? Menurunkan harga diri lo itu kalau seseorang lawyer tangkap, waduh bisa begono. Kagak boleh lah bro begitu. Tapi nggak apa-apa sih, kita nggak takut, kita ketemu aja nanti, mau dimanapun juga, ayo kita ketemu aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Berhadapan sama kafir, gua selangkah pun nggak bakal mundur, gua telan bulat-bulat. Santai bro. Saya aja kadang yang merhatiin gitu, ikut, aduh gimana gitu lihatnya kalau lagi pada debat begini. Bahasa itu bukan bahasa hukum. Ya. Itu bahasa orang yang nggak ngerti hukum itu. Calo terminal. Lawyer itu penegak hukum.
ya membela orang yang membutuhkan keadilan. Bukan jadi provokator, beda lo. Hati-hati lo. Oke bro, belajar lagi ya. Mungkin jam 2 kali ya Kang. Apa kita istirahat aja? Apa gimana? Itu masih ada si Pino tadi, Aki. Oh iya Pino, sorry Pin. Waduh re. Sorry lali aku Pin. Silakan Pin Tangerang. Pino. Ya. Tuk. Pino Panduwinata, silakan Pino. Pino Seventeen. Wah, baper, marah dia. Bang Handi, maaf sebelum saya turun, nanti bisa kan kita chatting pribadi ya, Bang Handi? Lalu WA saya aja Bang. Apa? Lewat WA aja, aku nggak jarang buka DM Bang. Ya WA-nya nanti abang kirim ke DM saya kan? WA saya ada di YouTube saya. Nomor. Jadi buka Handi Celebes Channel, deskripsinya itu ada nomor aku Bang. Handi Celebes ini ya, nama ini ya? Iya. Sama dengan akun YouTube sama. Oke siap Bang Handi. Siap. Oke. Oke, makasih ya Abang Santang, Abang Handi dan saudara-saudara muslim semua di sini pejuang-pejuang. Semoga Allah memberkati kita semua. Amin. Dan melancarkan selalu, melimpahkan rezeki dan kebahagiaan juga kesehatan tentunya. Saya pamit dulu. Doanya ada yang kurang Bang, satu lagi Bang. Semoga kafir di Indonesia ini rata. Jangan Kang. Kalau saya selalu berdoa yang baik-baik Bang, gitu. Itu juga baik Bang. Baik. Semoga para kafir sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Al-Kafirun itu kan ya kita semoga kembali mengenal siapa ya sang pencipta sebenarnya. Doanya begitu dong. Kembali ke kafir itu kan menutupi kebenaran di dalam ajaran Islam. Semoga mereka dapat hidayah mengenal Islam, kan gitu doanya ya. Siap. Oke, saya turun dulu ya Bang ya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben malam ini kok saya jadi nggak ngantuk. Jadi ngantuk. Pino Seventeen. Are you ready? Open your mic, brother. Pino, silakan dibuka mute-nya. Pino. Iya Bang. Ya. Udah minum obat? Salam kenal. Sama-sama Bang. Kamu lu pikir si Pino cacing? Lu suruh minum obat cacing? Enggak, obat tidur. Ada aja kadang-kadang Kang kalau ngomong. Silakan Pino. Ada yang tidak ingin disampaikan? Ya, sekedar ini aja sih. Dengerin aja lah yang bagus-bagus. Bang Pino di mana ini? Tangerang. Gimana kabarku di Tangerang? Alhamdulillah sehat. Lu main jawab aja lu. Cuman kantong doang yang kering. Iya. Sehat. Ya udah, kantong Bang Pino direndam aja pakai itu tuh, pakai rinso biar gak kering. Lu malam ini gak narik? Pin, malam ini gak narik? Narik apaan? Bemo. Narik tambang terus ujung tambang ada kebo. Alhamdulillah ya, udah setahun ini APII udah mensahadatkan sekitar 360 orang, Masya Allah, dalam kurun waktu setahun ini ya. Jadi dengan adanya API banyak umat-umat Kristen yang masuk Islam bersahadat ya, makanya mereka kepanasan. Bubarkan api, nggak taunya bukan api yang bubar, gerejanya yang bubar. Pada kemana tuh pada bubar? Tapi karena berkat diskusi, edukasi gitu ya, saya udah banyak wawancara para mualaf. Kenapa sih Anda memeluk Islam? Ya sebagian besar saya mendengarkan diskusi lintas agama. Kenapa ya kalau Muslim menjelaskan kok to the point, mudah dicerna dan masuk akal. Kalau saya nanya pendeta saya, kok sepertinya saya kurang menerima gitu. Ya itu mereka alasan sebagian ya.
di samping hal-hal yang lain. Tapi yang paling dasarnya, kalau orang mempergunakan akalnya, terus sering mendengarkan diskusi lintas agama, yang penting berakal, insya Allah saya jamin dia akan kembali ke Islam. Kenapa saya mengatakan kembali ke Islam? Pada dasarnya itu orang dilahirkan itu muslim, berserah diri gitu loh. Nanti setelah akil balik, ya keluarga dan lingkungannya lah, dia seperti agama yang dia sekarang itu. Jadi pada dasarnya tuh Anda sebenarnya muslim, berserah diri. Jadi makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya naik nggak lama-lama ini, cuma silaturahmi dan juga nggak putus hubungan. Jadi saya di bawah, sukanya di bawah. Siap. Oke, saya di bawah lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Buat teman-teman ya info ya, kalau ada info mau di daerah manapun, kalau ada gereja yang mau dijual silakan hubungi saya ya. Kalau ada yang mau jual gereja silakan hubungi saya syahadatkan itu gereja ya. Biar banyak gereja yang mualaf. Kedua gini loh ya teman-teman. Saya sudah lama ya mengikuti diskusi lintas agama. Baik waktu di kampus, waktu itu belum ada internet sih, masih offline banget, belum bisa dokumentasi juga. Saya nggak pernah ada itu bentrok-bentrok, apalagi diskusi antara mahasiswa ya. Nggak ada tuh benci-benci, abis itu ngopi bareng, bahkan tidur bareng gitu. Abis itu rehat sejenak, masuk dengar-dengar di Facebook, terus ke grup WA. Nggak ada tuh yang menyebut saya penista agama, nggak ada gitu. Karena saya orangnya moderat sih. Kenapa ya, kalau dalam room tertentu itu saya naik, kalau saya lihat kredit ya udah adem dulu gitu. Bahwa ya kita di sini bersaudara sebangsa dan setanah air. Ya mari diskusi aja sesuai dengan keilmuan gitu loh. Ngapain keluarin kata-kata yang nggak pantas? Lebih baik di-kick aja gitu. Habis itu ke Zoom juga gitu sampai sekarang di sini. Untuk itu teman-teman, mari diskusi saja. Nggak usah ada faktor kebencian, hindari monolog gitu loh. Makanya kalau saya ada itu, mohon maaf kalau sudah terlalu banget itu saya turunkan. Karena apalagi kalau ada Bang Joma sudah diskusi banway satu persatu gitu lah, 1 lawan 1 atau head to head gitu, A2H. Terus ada lagi yang aneh-aneh ya. Taruh dulu banyak teleponnya, saya lagi ngomong. Ya tolonglah jangan provokatif juga gitu, mancing-mancing. Yang penting ciptakan suasana kondusif, jaga toleransi. Sebenarnya sumbernya dari mana sih? Dari dulu kita kritisi ya. Ya sumbernya adalah terjemahan Lembaga Bible Indonesia itu, yang banyak mempergunakan istilah-istilah Al-Quran. Yang itu sebenarnya cuman itu doang yang kita luruskan. Ya kalau bisa sampulnya diganti lah Bible, nggak usah Alkitab. Alkitab nama lain Al-Quran kok. Dan seterusnya gitu loh ya. Kalau ini sebenarnya terjemahannya sudah mandiri, ya tidak nyenggol-nyenggol lagi istilah di dalam Al-Quran, ya clear sudah. Clear ya. Diskusinya lebih teratur gitu loh. Jadi jelas, oh ini yang datang nih Kristen. Ya kurangi lagi lah dalam hal kesandung batu kaki itu, langsung istighfar, astagfirullah. Lo kan Kristen, nggak usah terlalu dianggap toleran. Anda Kristen masuk ke sini mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngerti kagak lu artinya tuh? Itu kalau begitu lu mendoakan kami diberi keselamatan, yang memberi keselamatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya itu. Jadi hati-hati teman-teman juga berbicara begitu kalau nggak ngerti. Astagfirullah, istighfar, alhamdulillah, itu nggak berhasil loh mereka sebut itu. Ya maksudnya kembali lah. Tahu nggak video yang kebakaran itu yang di gereja mana gitu kebakaran? Ada Allahu Akbar, takbir dia. Allahu Akbar, kebakaran, tolong katanya. Kemungkinan kalau menurut saya kemungkinan itu muslim.
Muslim yang teriak. Masa Itulah Muslim indah. pakai salib Bang Andi? Enggak, mungkin Muslim menonton kali. Itu kita bisa jadi bukan gitu. Itu yang teriak ibu-ibu pakai salib. Oh ya itu sebenarnya manusiawi itu loh, pasti menyebut kata Allah gitu loh. Itu manusiawi sebenarnya. Hanya orang sombong saja yang menista. Gitu loh. Tapi kalau dalam keadaan terdesak, ya itu aja deh. Ada guntur petir langsung istighfar. Astagfirullah. Gitu loh. Itu sudah manusiawi itu, melekat dalam diri seseorang yang masih punya hati dan akal. Itu refleks itu. Cuman orang sombong kadang-kadang kalau dalam keadaan happy, banyak duit, rumah bagus, sombong. Tapi kalau kena musibah, baru mengenal Islam secara spontan gitu ya. Betul. Itu. Tapi gini Bang Andi, nanti insya Ya betul, Allah di bawah saya- fitrah manusia. Terima kasih fitrah. Terima kasih. Insya Allah nanti bulan Februari saya mau desain dari API ya, saya mau bikin yayasan baru ya, jual beli gereja, nggak apa-apa, gereja bekas kebakaran juga nggak apa-apa, saya syaratkan ya. Di info aja teman-teman, nanti tinggal di WA ke saya atau DM ke saya ya. Gereja bekas kebakaran atau ketabrak kontainer nggak apa-apa, nggak masalah ya. Ini loh ya, menyebut nama Allah, tapi dia hujat, terus dia bilang Allah kamu, Allah saya, beda loh. Emang Allah, kata Allah itu dari mana? Dari Al-Quran Tondo. Emang dari mana? Emang ada kitab lain? Gak ada tuh, di Bible gak ada kok. Inilah yang namanya betul-betul orang tidak ngerti, sombong, angkuh gitu loh. Makanya belajar, kalau belum cukup ilmu ya sudahlah, jangan diskusi dulu. Oke? Kalau Indonesia, kalau agama Islam itu ajarannya tidak toleran, ya nggak mungkin lah kita bisa hidup berdampingan. Ya kalaupun ada oknum-oknum, ya itu kurang pengertian aja tentang Islam, cara mengaplikasikannya begitu. Ya terjadi insiden-insiden yang tidak diinginkan mengatasnamakan Islam, ya perlu juga dipertanyakan. Buat apa mereka memakai atribut Islam? Ya pasti Islam yang rusak dong. Ada apa di balik itu semua? Ini bisa didiskusikan di internet dan tanpa live. Makanya teman-teman, Anda begadang ya tetap waspada ya. Yang paling penting itu misionaris juga, lindungi keluarga Anda, lingkungan Anda. Kalau ada ya segerakan bawa ke jalur hukum, karena dilarang menyebarkan agama bagi orang yang sudah beragama loh. Nggak usah lah agama itu dijual kayak gitu-gitu, murah banget dijual gitu. Ambil apa adanya saja. Jangan isinya bakso lu bungkul duren. Ya rencana orang beli bakso ketipu kan, beli duren isinya apa gitu. Islam itu nggak dibungkus-bungkus apa ya, Islam ya Islam, Al-Quran, hadis itu nggak perlu dikamuplasekan, nggak perlu tepu-tepu gitu. Islam itu dimanapun berada ya Islam. Kalau ada budaya ya tidak sesuai dengan ajaran Islam, ya jangan ikut di budaya itu. Nggak boleh Islam itu diajarkan berinkulturasi dengan budaya, nggak bisa. Islam harus meluruskan budaya itu kalau tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bukan ajaran Islamnya yang beradaptasi. Nah, itu namanya salah langkah, namanya itu. Salah langkah itu. Berbeda dengan beberapa saya pernah perhatikan diskusi itu ya harus disesuaikan dong. Kalau enggak kan kita nggak diterima, ya nggak bisa begitu. Kayak Bible diganti sampulnya menjadi Al-Injil, mirip dengan Al-Quran, bahasa Arab diterjemahin ke bahasa Indonesia. Ada apa coba? Kenapa nggak Yunani ke Indonesia yang original teksnya itu loh? Ya kenapa nggak Hebrew ke Indonesia? Kalau Anda mau pakai perjanjian
barunya Yudaisme. Karena tanah itu, Torah Nevi'im Ketuvim itu perjanjian baru untuk Bani Israel yang dibawakan oleh Nabi Musa. Anda boleh baca Yeremia 31:31. Jadi Tonak itu bukan perjanjian lama tapi perjanjian baru. Tahu siapa yang beri nama itu? Ini saya ngomong apa ya kira-kira ya? Ada yang ngerti nggak? Ngerti. Ya udah, tapi lanjutin deh. Saya lagi mau minum dulu. Iya silakan. Teman-teman, 1.800 orang, semoga masih banyak yang masih melek ya, belum ketiduran. Bantu Alfi ya teman-teman ya, ingatkan teman-teman kita yang lain. Mohon kali, jangan standby, jangan gatel jempolnya untuk meramaikan room Tritung teman-teman. Karena 2 menit aja teman-teman stay di room mereka, itu membantu 2% daripada peluang mereka untuk bisa FYP room mereka tuh. Maka akan semakin melebar, semakin menyebar luas hujatan-hujatan mereka. Kita teman-teman ya, bantu Alfi ya. Kan kita udah kompak nih, kita ramekan room teman-teman kita yang muslim juga. Cuman Alfi masih kedapatan ya, mungkin mereka nggak tahu ya tentang atmosfer lintas agama. Mungkin mereka pun masih baru-baru menemukan forum-forum lintas agama. Ntar kalau seandainya teman-teman ada melihat, tolong Alfi minta tolong bantu sampaikan kepada mereka, tinggalkan roomnya gitu ya. Ini sama-sama ya, kita mengingatkan diri kita sendiri juga. Seandainya pun kita menemukan room mereka, cukup kita pantau aja ada nggak teman muslim di sana yang berkeliaran. Kalau nggak ada ya udah kita tinggalkan aja, nggak perlu kita simak, nggak perlu kita standby di room mereka, nggak perlu kita dengarkan hujatan mereka. Karena Anisa 140 kan udah jelas ya, kita nggak boleh satu majelis sama orang-orang yang mengolok-olok ayat agama Allah tuh, atau kita dicap sebagai munafikun. Ya teman-teman ya, tapi minta tolong sekali kepada teman-teman. Dan lagi kita hanya menunggu waktu. Kalau seandainya pun tema kata Allah ini akan ditarik lagi, ini insya Allah aja semoga ya, akan diperdebatkan lagi ya, literatur kita siap teman-teman. Mohon doa dan kelancarannya aja gitu. Kita akan mengembalikan nama sesembahan kita ke koridor dan marwahnya. Harus. Udah capek juga soalnya. Alfi mau gabung dong di API. Bisa daftarkan diri di link Yayasan Apologet Islam Indonesia aja. Di siapa yang punya di bio-nya? Kang Kian Santang ada nggak? Nggak ada. Di profile akun Apologet Islam Indonesia official bang. Ntar abang menemukan link pendaftaran di sana, masuk, isi data diri, sertakan kartu identitas, nanti dimintain, baru dimasukkan ke dalam grup WA nanti itu. Udah, karena ini udah 2:30 ya. Yup. Bentar lagi 2:30 saya di YouTube, saya tutup dulu. Rehat ngantuk ya. Lumayan tidur 2 jam lah. Oke teman-teman yang ada di Andi Slebes Channel, sebentar juga ini Komal akan ditutup ya untuk istirahat. Terima kasih buat semuanya, baik yang ada di YouTube maupun yang ada di sini. Kita sudahi dulu diskusi atau pembahasan apapun pada kesempatan kali ini. Mulai dari update kasusnya Logika, Lina Wijaya, Agatha, dan lain-lain. Semoga saja bisa diproses secepatnya, ada perimbangan di sana. Dan apabila ada kata-kata keliru dari kami, kata hilap dari kami hanya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Itu saya mewakili teman-teman yang speak tadi di sini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini hanya edukasi, bukan provokasi. Jaga persatuan dan kesatuan bangsa, hormati toleransi antar umat beragama. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya baru beres tahajud.